Semua. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik-baik Bang Zuma. Kabar baik. Bang Zuma. Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Bang Grey, suka naikin Bang Grey. Oke, kita dialog boleh ya? Ada ya, kita dialog ya. Boleh Bang, silakan aja kalau mau dialog, mau diskusi. Iya. Materi yang sudah sebulan ini saya bawa, boleh saya bawa ke sini? Boleh, silakan. Silakan Bang. Boleh. Baik. Kabur dia ya Grey. Dia mau pinjam laptop dulu bentar. Pinjam Google Chrome bentar. Materi apa itu Bang Zuma? Materi apa? Terkait dengan korban pendamai di dalam agama Islam, Yahudi dan juga Kristen. Boleh ya? Silakan Bang. Baik. Saya memulai dengan Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an itu diterangkan dalam surah Al-Hajj ayat 34 bahwasanya setiap umat itu disyariatkan, diberikan ketentuan atau hukum-hukum dan ketetapan penyembelihan kurban, agar supaya kemudian umat Islam itu mengetahui bahwa dari sejak dahulu Tuhan pencipta langit dan bumi ini itu memberikan sebuah ketetapan kepada umat di setiap nabi yang diutus untuk mempersembahkan hewan kurban, yaitu ternak. Itu di Islam, dan pemberitaan itu sampai hari ini. Nah, ternyata di dalam kitab yang teman-teman Kristen pegang, khususnya di Imamat 1 nomor 2, ternyata Tuhan pun meminta persembahan kurban hewan. Nah, yang ketiga terkait dengan Yesus juga memerintahkan pengikutnya di dalam Matius 8 nomor 4 untuk mempersembahkan kurban seperti persembahan Nabi Musa alaihissalam. Berarti dalam konsep iman kami dan juga Yahudi termasuk Yesus, korban yang diminta kemudian sebagai pendamai itu adalah hewan. Nah, yang saya belum dapat solusi penjabaran akurat berdata terkait dengan yang menjadi konsep iman saudara-saudara Kristen, di mana korban mereka itu adalah manusia Yesus, yang juga adalah Tuhan itu sendiri menurut pemahaman saudara-saudara Kristen. Sebulan sudah saya membawa materi ini dan saya belum menemukan dari teman Kristen apa alasannya dan kepada siapa kemudian darah Yesus ini dipersembahkan gitu. Kalaupun dia menebus kepada siapa? Karena Tuhan yang ada di perjanjian lama dan Al-Quran mintanya itu adalah persembahan darah hewan. Silakan saudara-saudara. Mungkin mau menanggapi ya, Bro Tosuka atau Mbak Mary atau Bang Karma, Bang Ugu, Bang Pandu, Vera, silakan. Saya nggak bisa Bang, saya Muslim Bang. Saya Muslim, nggak bisa saya Bang. Oh, nggak bisa, ya. Vera juga nggak bisa karena Vera Muslim. Oke. Saya nggak bisa karena saya nggak tahu apa-apa. Pandu. Ayo Pandu. Nah, Pandu ini. Ini dia nggak nakal kalau Pandu. Ayo Pandu. Kalau Pandu nggak Ayo, nakal, Pandu. Pandu ini cerdas. Pandu jangan malu-malu ini ya Pandu ya, tolong ya. Nanti kakak kasih hadiah Pandu. Kakak kasih hadiah. Bang Zuma, tapi mau tanya sedikit ya, boleh gak? Ya, silakan Bang, silakan. Di sini ada beberapa Muslim juga rupanya ya. Ada Bang, Muslim, saya Bang. sama Vera Bang. Gantung Bang, dilihat dari sudut pandang mana Bang? Iya. Oke, silakan. Bang Zuma, emang Tuhan minta darah? Sebenarnya gini, di Al-Quran tadi saya sudah membacakan dalilnya, bahwasanya telah disyariatkan ya, umat terdahulu menurut Al-Quran, bahwasanya ketika mempersembahkan kurban, maka yang dipersembahkan itu adalah hewan. Al-Hajj ayat 34.
di Imamat 1 nomor 2 itu juga terang sekali di sana diterangkan bahwasanya ketika di antara kamu, katakanlah kepada orang Israel, ketika di antara mereka ada yang hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahannya itu adalah persembahan dari ternak, yaitu lembu, sapi, kambing, domba. Itu seirama dengan yang ada di dalam Al-Quran ayat yang saya sampaikan tadi. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi sejatinya kurban ketika manusia ketika mempersembahkan kurban maka sejatinya adalah hewan. Perintahnya hewan ternak gitu, Bang. Berarti bukan minta darah gitu ya Bang Zuma? Iya, iya. Meminta hewan ya. Nah kira-kira itu minta hewan buat apa ya Bang? Gini. Kenapa harus diminta nih Bang Zuma? Iya, kalau di Islam itu hanya syariat untuk mengikuti milah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diimani di dalam iman kami sebagai seorang muslim, bahwasanya ketika Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ketaatannya, tentang keikhlasan dan kesabarannya, kemudian Allah menggantikan sembelihan berupa anak tunggal ini dengan hewan. Nah, sehingga dalam surah Al-A'raf ayat An-Nahl ayat 123, di situ Allah kemudian mengatakan bahwasanya kami perintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang musyrik. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Di Imamat 1 juga demikian adanya, Bung. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing, domba. Seperti itu. Sama seperti ketika Tuhan itu memberikan sebuah larangan, ya seperti misalnya jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Di situ tidak dijelaskan kemudian apa yang menyebabkan diharamkan, gitu. Tapi seketika perintah itu datang, manusia kemudian tidak memiliki ruang untuk kemudian sebelum ada perintah dia duduk berdiskusi kepada pencipta. Sebelum memutuskan suatu larangan, manusia harus koordinasi dulu. Untuk apa ya Tuhan kamu membuat aturan-aturan seperti itu? Seketika aturan itu datang, makanya di Al-Quran itu diterangkan bahwasanya Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. La yus'alu amma yaf'al. Allah, Tuhan, tidak ditanyai tentang apa yang dia kerjakan, Allah kerjakan. Tetapi kita manusia inilah yang akan ditanya. Wahum yus'alun. Seperti itu, Bang. Jadi terkait dengan ini saya katakan bahwasanya Yahudi Islam ketika kurbannya hewan, tapi Kristen berdiri sendiri. Akan tetapi Kristen mengaku sebagai pengikut nabi-nabi. Mereka bahkan mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi prosesi yang dilakukan dalam hal korban justru manusia yang dikorbankan. Bukan mencontoh, tetapi sama seperti ajaran-ajaran paganisme di mana mereka mempersembahkan kurban ketika dewa-dewa mereka itu murka. Ya, mungkin dari teman Kristen ada yang bisa memberikan ulasan terkait ini, silakan. Halo Bang Zuma. Ya, Bang Pandu, silakan. Salam kenal Bang Zuma. Salam kenal. Sebelumnya terkait yang disampaikan Bang Zuma, ini yang saya garis bawah ini kan hewan ternak ya Bang Zuma. Iya. Bagaimana jika hewan ternak ini hanya persoalan bahasa, Bang? Tidak melulu letter diartikan hewan seperti domba, kambing, atau sapi gitu, Bang. Tapi di sana disebutkan, Bung. Pertama di dalam Imamat itu disebut bahema. Bahema itu artinya hewan atau binatang atau ternak. Terus kemudian sejauh itu juga disebutkan bakar. Bakar itu artinya sapi atau lembu. Dan juga disebutkan di sana ada kata saun.
saun atau saon itu kambing atau domba. Jadi memang disebutkan jelas di sana disebutkan seperti itu, Bang. Ya, maksud saya bagaimana jika memang ternyata itu hanya persoalan bahasa gitu. Artinya gini Bang ya, saya Iya. juga melihat ada salah satu di dalam ayat suci mengatakan kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak. Ada amsal seperti itu, ada permisalan mereka itu seperti binatang ternak. Saya juga karena tidak begitu memahami ya, makanya saya bertanya, kebetulan ada Bang Zuma di sini. Artinya apakah kata binatang ternak itu memang letterlek ditujukan kepada binatang ternak sebelum ke sana Bang ya? Iya, silakan, Bang. Saya punya literasi bahasa tentang bahasa. Jadi adalah sebuah fakta yang aneh bahwa di antara semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, manusia adalah makhluk yang secara intensif menguasai atau menggunakan kemampuan bahasanya. Binatang-binatang yang lain bukan berarti tidak memiliki kemampuan menggunakan bahasa, tentu saja memiliki semacam kemampuan dasar untuk berkomunikasi ya dengan bahasa. Seperti lumba-lumba misalkan berkomunikasi dengan sonal gitu. Nah, banyak sekali kan binatang juga yang bisa berkomunikasi dengan bahasa. Artinya bahasa ini mempunyai sifat bahasa isyarat, tetapi manusia ini menggunakan bahasa atau mampu mengoptimalkan bahasa sampai sedemikian rupa sehingga bahasa itu dijadikan semacam isyarat untuk mengamsalkan sesuatu. Mungkin saja ini bisa diartikan binatang ternak bukan berarti binatang ternak seperti sapi, domba, walaupun mungkin di situ tertera ya seperti itu. Atau mungkin saja karena itu saya melihat di ayat yang lain juga dikatakan, mungkin Bang Zuma bisa menjelaskan an'am balhum adol itu yang seperti apa, binatang ternak yang seperti apa? Apakah ada korelasinya ke sana, Bang? Iya, baik. Saya ingin tahu saudara dari sekte mana, biar nanti terarah pembahasannya. Oh, sekte apa nih Bang maksudnya? Maksud saya agamanya Kristen, Protestan atau Katolik? Kalau itu sebenarnya Abstain dia Bang Zuma. saya universal aja Bang. Waktu Kaum pembagian dia pembelajar. nggak ikut Bang. Waktu pembagian dia Iya. nggak ikut Bang. Saya belum tahu itu Bang yang mana, saya mau pilih yang mana coba. Pandu pelangi dia, warna-warni. Mungkin Tapi saya mau nanya Zuma nih. bisa kasih Tapi saya mau penjelasan nanya. buat Gini, Bang Pandu boleh nggak? biar Begini. dia nggak abstain sebut- lagi. Apakah tidak boleh gitu mengikuti dialog? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. saya tunggu. Dijelaskan aja Anda dari sekte mana atau dari kepercayaan Iya, tadi apa, saya aliran sudah apa, mengatakan Syiah bahwa saya belum atau agnostik atau ateis atau Protestan, supaya kita jelas, Bung. ya mungkin bisa dibilang belum menentukan. Ateis berarti ya? Agnostik. Ya, Agnostik Kamu ya. tidak bisa kesimpulan. Ya nggak apa-apa seperti itu, kalau mau dibilang seperti itu nggak apa-apa. Oh iya. Jadi kalau Anda berbicara terkait dengan Al-Quran, Percaya Tuhan nggak Bang? Bang Zuma, coba tanya beliau percaya Tuhan nggak? Tuhan ada nggak gitu? Kalau Tuhan ada berarti dia agnostik, tidak memilih agama. Tapi kalau dia nggak percaya Tuhan berarti ateis. Anda percaya Tuhan? Bagaimana ya? Nggak, menurut Anda Tuhan itu ada nggak sih? Eksis nggak? Bentar. Ya udah, saya- udah. Lanjut Bang Zuma. iya. Jadi kalau di kami di Konteks Islam, aja.
apa yang Anda katakan tadi, ulaika kal an'am balhum adallu, itu terkait dengan orang-orang kafir dari golongan jin dan juga manusia. Itu berbicara mengenai sifat manusia yang kemudian mempunyai telinga, mempunyai mata, tetapi tidak difungsikan. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran jauh dari itu menjelaskan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Contoh misalnya, udah jelas dalilnya di sana, yang diminta adalah sapi, yang diminta adalah domba, masih juga kemudian bagaimana kalau itu artinya tidak memahami tentang kitab suci. Nah, yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf yang Anda gunakan tadi, ya, kal an'am, itu Allah sudah terangkan dengan jelas, ulaika humul gafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kenapa lengah? Perintahnya jelas. Al-Quran mengatakan persembahan hewan ternak. Kitab yang orang-orang katakan itu dari para nabi, dari sisi Bani Ishak, keturunan Ishak, mengajarkan imamat 1 nomor 2 dari kitabnya Nabi Musa, katanya perintahnya itu adalah hewan. Bahkan Yesus yang miliaran manusia Tuhan kan memerintahkan di dalam Matius 8 nomor 4 juga perintahnya adalah hewan. Nah, kemudian setelah 2-3 pengajaran ini menjelaskan itu adalah hewan, justru ketika saudara bertanya, apakah yang dimaksud di sana kal alam itu adalah hanya penggambaran atau majas atau gaya bahasa yang kemudian menjelaskan sesuatu yang masih abu-abu. Padahal di situ sudah sangat jelas. Walakada zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Di situ sangat jelas dikatakan, dan sungguh akan kami isi neraka dengan banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat suci. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakannya untuk mendengarkan tentang kalimat-kalimat Tuhan. Mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Orang memang disebutkan. Tetapi dalam perspektif pemahamannya dia terhadap kitab suci, itu lebih kepada angan-angan. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 78 menjelaskan yang saya katakan tadi. Illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Makanya ketika kemudian saya hadir di sini, teman-teman, saya sebenarnya ingin cari ilmu gitu. Ada nggak di antara teman-teman Kristen itu yang kemudian bisa memberikan narasi yang absolut terkait materi ini, di mana Kristen di mana Kristen kemudian mengaku dosanya itu ditebus dengan matinya sosok manusia di atas tiang salib. Nah, sementara yang saya pahami sejak saya belajar, hanya persembahan kepada dewa-dewa seperti dewa Molok yang kemudian meminta persembahan darah manusia, dan itu ada di Kristen. Silakan. Jadi kalau yang bukan Kristen, mungkin di antrian yang didepankan itu adalah orang Kristen yang bisa menjelaskan ini. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Saya sudah mendapat jawaban bahwa yang dimaksud Al-An'am bahwa ada tadi berarti mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat, telinga tidak digunakan untuk mendengar, dan hati atau akal pikiran tidak digunakan untuk memahami kitab suci. Begitu ya Bang? Ya, seperti itu dalam Al-Quran dijelaskan. Oke, terima kasih Bang. Tapi sama-sama. Tadi saya mau klarifikasi dulu terkait pernyataan Uniriva, agnostik maupun ateis. Gitu. Saya mungkin menjelaskannya seperti ini. Agnostik itu seperti apa gitu. Ateis juga seperti apa gitu. Bisa dikasih kesempatan untuk menjelaskan itu. Anda mau menjelaskan ya silakan. Oke. Agnostik itu berasal dari kata Yunani, yaitu a itu tidak, notis itu pengetahuan. Dalam segi ketuhanan, agnostik adalah orang yang tidak mengetahui keberadaan Tuhan.
Bisa jadi Tuhan itu ada, bisa jadi tidak ada. Pada dasarnya semua orang adalah agnostik. Tidak ada yang mengetahui apakah Tuhan ada atau tidak. Meskipun tidak tahu, beberapa memilih untuk percaya jika Tuhan itu ada. Beberapa yang lain memilih untuk tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Orang yang percaya akan keberadaan Tuhan disebut teis. Dan yang kurang atau tidak percaya akan keberadaan Tuhan itu disebut ateis. Yang artinya tanpa Tuhan. Nah, lantas pertanyaan, apakah ateis itu termasuk kepercayaan? Ini pertanyaan sama seperti kita menanyakan apakah botak itu termasuk gaya rambut. Itu. Nah, Richard Dawkins di dalam bukunya itu menggolongkan penganut kepercayaan. Ini ada 7 kelompok. Yang pertama itu strong theist. Yakin benar Tuhan itu ada. Dan tidak mungkin saya salah. Yang kedua, de facto theist. Sangat percaya jika Tuhan itu ada. Tapi bisa jadi saya salah. Yang ketiga, leaning toward theism. Sepertinya Tuhan itu ada. Yang keempat, completely impartial. Nggak yakin Tuhan itu ada atau tidak. Yang kelima, leaning toward atheism. Sepertinya Tuhan itu tidak ada. Yang keenam, de facto ateis. Sangat tidak percaya Tuhan itu ada. Tapi bisa jadi saya salah. Yang ketujuh, strong ateis. Saya yakin Tuhan itu tidak ada. Dan tidak mungkin saya salah. Itu penjelasannya. Nah, tergantung kita semua mau ada di kelompok yang mana. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke, saya tanggapi boleh ya? Nggak perlu sih, sebenarnya saya cuma menjelaskan aja tentang ateis dan agnostik. Ya, nggak apa-apa. Oke, Saya silakan. hanya bertanya pada akhirnya gitu kan. Ketika agnostik didefinisikan bahwa keyakinan atau pemahaman di mana antara Tuhan ada atau tidak ada atau apapun yang Anda jelaskan tadi, maka saya bertanya apakah pengetahuan itu melulu hal-hal yang bisa diindra gitu. Karena kalau kita bicara tentang ilmu, ada istilah ilmu tentang astronomi. Apakah astronomi atau ilmu apa ya, ilmu antariksa atau apa gitu, apakah harus diindrakan pengetahuan itu? Nah, jadi kalau ketika bicara bahwa orang Islam atau orang yang beragama itu bisa dikategorikan sebagai agnostik karena kan dia tidak menemukan Tuhan hanya karena Tuhan tidak mampu diindrakan, ini bisa didiskusikan lagi nih. Karena pengetahuan itu bukan melulu dari sesuatu benda itu berwujud nampak dengan mata, dipegang dengan kulit, maka baru disebut dengan ilmu pengetahuan gitu. Karena kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan kan luas sekali. Bahkan ketika kita bicara tentang yang sudah zat yang sudah ada saja, yang diyakini bahwa zat itu ada, bahkan masuk ke ranah ilmu, didefinisikan dengan istilah-istilah, itu juga tidak mampu diindrakan oleh kemampuan kita sebagai manusia gitu. Jadi kalau yang saya pahami agnostik adalah mereka sebenarnya ya mungkin saya bilang umat bingung ya, bingung antara Tuhan ada atau tidak ada, tetapi tidak mau memilih untuk mengikuti suatu keyakinan tertentu. Kalau saya anggap sorry ya, ini bahasa saya kebingungan. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya pakai kata bingung saja ya, bingung. Sementara kalau umat yang berkeyakinan memiliki keyakinan terhadap Tuhan, pengetahuan itu mereka ada. Nah, makanya kebenaran itu bagi saya pribadi, silahkan koreksi nanti definisi ini kan bisa dimunculkan oleh siapapun, kan konsep dari pemikiran manusia-manusia.
bahwa bahwa yang disebut dengan kebenaran itu segala sesuatu yang punya sandaran. Ketika kita berbicara kita punya sandaran. Nah, kalau dalam konsep orang berkeyakinan, maka sandarannya adalah kitab suci. Umat Islam menemukan Tuhan. Iya, menemukan Tuhan bukan berarti dia berpelukan dengan Tuhan, jabat tangan dengan Tuhan, cipika-cipiki dengan Tuhan, nonton bareng sama Tuhan, bukan. Tetapi mereka mengetahui adanya Tuhan dari bagaimana mereka berpikir bahwa ada eksistensi yang menciptakan mereka berdasarkan keilmuan, entah apapun ilmu yang digunakan. Nah gitu, itu loh saya anggap. Kalau Anda mengatakan bahwa agnostik, pada dasarnya orang beragama itu agnostik karena tidak menemukan Tuhan, saya tidak sepakat dengan itu. Bukan, itu maksud saya. Saya hanya mendefinisikan berdasarkan etimologi bahasa. Agnostik itu notis, itu noctis ya, itu pengetahuan. Jadi kalau Uni mau mengartikan seperti itu ya tidak apa-apa. Saya hanya mengartikan secara etimologi bahasa. Jadi itu tidak, notis itu tahu, artinya tidak tahu gitu. Nah, terkait tidak tahu itu bukan berbicara masalah tidak tahu tentang ini kan ranahnya dalam segi ketuhanan ya. Kalau berbicara apapun itu sebenarnya, apapun betul. itu. Nah, jadi terdapat perbedaan mendasar antara tahu dan percaya. Kepercayaan itu tentang percaya atau tidak, sedangkan pengetahuan itu tentang tahu atau tidak. Tadi Anda kan berbicara tentang pengetahuan, bukan keyakinan. Jadi saya lebih gini, jangan berbicara sesuatu yang tidak kita bahas gitu. Jangan dipotong dulu nih, aku jelaskan dulu. Saya nggak mau melebar, Bang. Gini loh, saya kan fokus di pengetahuan. Anda bilang tadi kan seorang beragama itu juga agnostik. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan Tuhan, itu kan? Berarti tidak mengetahui Tuhan. Saya jelaskan dulu ya. Nah, tidak mengetahui, bukan berkeyakinan kan? Jadi bahas di pengetahuan saja dulu. Kak Rifa, tapi Pandu itu tidak berkata mereka tidak yakin. Pandu itu tadi tidak bahas berkata, keyakinan. Tadi bahas, sorry, saya masih mendengar dengan kuping saya bahwa orang yang beragama bisa disebut agnostik karena tidak mengetahui tentang Tuhan. Gitu. Menjelaskan sebentar. Silakan. Ya, terdapat perbedaan mendasar antara tahu dan percaya. Tentang kepercayaan itu tentang percaya atau tidak. Sedangkan pengetahuan itu tentang tahu atau tidak. Kepercayaan itu bervariasi dan bisa bertentangan satu sama lain. Sedangkan pengetahuan itu bersifat universal. Kepercayaan belum memiliki bukti, sedangkan dibutuhkan bukti untuk menjadi pengetahuan. Ketika suatu kepercayaan memiliki bukti, maka tidak lagi bisa disebut sebagai kepercayaan. Tapi dia sudah naik levelnya menjadi pengetahuan. Nah, ketika sudah naik level menjadi pengetahuan, artinya kepercayaan plus bukti itu sudah mencapai level pengetahuan. Nah, ketika kepercayaan naik level menjadi pengetahuan, maka dia akan meniadakan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang bertentangan. Tetap percaya meskipun pada akhirnya, tidak sesuai dengan fakta. Anda tidak menjelaskan diri Anda pada akhirnya, Bang. Sorry ya. Ini memang tidak menjelaskan. Saya hanya menjelaskan apa perbedaan agnostik, ateis. Saya hanya menyambung apa Bang Zuma kan bertanya tadi, Anda ini identitasnya apa? Nah, kalau Anda berbicara menjelaskan agnostik, definisi secara etimologi, kita kan sedang ingin tahu itu, kalian gitu. Maksudnya bukan kalian, Andanya gitu loh. Karena Bang Zuma dan saya pendiskusi bentar. Gitu. Bukan, tidak perlu berhenti. Jadi begini. Ketika kita berbicara tentang tema yang Bang Zuma ajukan, Bang Zuma tadi sudah bilang bahwa Bang Zuma sedang mengajukan sebuah tema tentang bagaimana teman-teman yang kita lebih mention ke Kristen yang mempercayai penebusan dosa dengan membunuh anak manusia. Nah, itu yang dibahas sama Bang Zuma. Lalu Bang Zuma bertanya kepada Anda, biar kita tahu identitas Anda dan kita nggak mungkin membahas apa yang Bang Zuma ajukan dengan Anda gitu loh. Karena Anda bukan orang yang tepat membahas tema yang diajukan Bang Zuma. Jadi kita nggak usah bertele-tele kan, pada akhirnya kan
nggak nyambung Kalau- nanti. Benar kalau nggak Bang Zuma? Coba berbicara tanya Bang Zuma dulu. Betul, tentang betul. orang Nah, yang jadi oke. buat Nggak apa ada kita bicara hubungannya, tentang iya. penebusan dosa Sekarang antara saya sendiri? tanya dulu Nggak ya. jelas gitu loh. Saya tanya dulu apa Nggak nyambung maksud gitu. Nggak nyambung kita. dan Yang kita Ngapain cari, buang-buang waktu, yang Bang? kita cari itu sebentar. Kristen, Apa maksud Bang. Bang Zuma dan Rumi? Jadi kalau Uni Rifa datang ke kalau room sama ini, agnostik apakah room ini nggak tuh sanggup gitu. ateis atau Enggak, bukan Kristen ya enggak gitu? sanggup, enggak nyambung. Jangan pakai Ya istilah. udah. Jadi gini, jangan mempelintir gitu loh. Ketika kita bahas ayam goreng, ternyata kalian lebih membahas ikan tongkol. Jadi itu enggak nyambung. Jadi Ini sekarang jangan ya, bilang pakai Uni. dasar agnostik Bang nggak Pandu. mampu. Justru sorry, Bang Pandu. agnostik Gini, itu Dinda, tidak Dinda. punya dasar. Bang Tatsuka Dinda, aja Bang Pandu. Dinda, Bang kalau di Tatsuka sini aja kasih. ternyata tidak Enggak. ada Kristen ya Saya- kita keluar saya- aja. Saya Benar bang. Jangan Bang jangan Bumi. turun dulu. Saya mau uji Sebentar. kalian satu-satu nih. Nah, Saya- ini Jangan Daniel turun ada nih, dulu. udah Daniel aja, diam yang lain gitu loh, biar Daniel Ah, aja. Daniel ini kan Oke. oten, Ya yang udah, lain itu gimana? jelas. Nggak usah pamer Oke. Sebentar, Jangan yang turun lain dulu diam ya. aja. Itu yang lain. pengetahuan Sama Muslim nggak filsafat, sanggup. pengetahuan Iya. usang. Ini kita Nggak, lagi bahas cuma Islam kamu- Kristen gitu. Kamu Iya. nggak paham Kalau- filsafat, jangan ngomong. Kalau sama- gitu ya. Iya, saya Kalau memang sama- nggak bahas Kalau filsafat. sama agnostik bisa Ya Enggak, udah, begini, jangan begini. berdebat. Tapi Kita- enggak, kita mau agnostik bahas memangnya bahas Kristen apa? Islam Ini gitu tuh loh. Iya. Ustaz, Bang. Sebentar, Bukan Islam sebentar ya. Kristen. Saya Kalau Anda mau- tidak merasa saya, Kristen ya Bang Zuma. jangan. Ya udah. Bang Zuma, Kita sementara saya- cari Kristen Iya. ini. Kita Sebentar, lagi Bang Zuma. lapar pengen mamam titu, Oke. ya kan? Nyari Bentar, buat Bang Zuma. apa Bang Zuma? Kan Sekarang Zuma kan nyari orang Zuma. Kristen buat Sebentar. apa? Enggak, Zuma kan orang yang bertuhan. Aku begini, aku Ini si Jerry menghargai. juga nih. Jerry ini ngomong Nah, apa coba? gini Lu loh, nggak ada tunggu kaitannya. dulu Lu nggak nih, diajak, tunggu dulu Jer. nih. Lu nggak diajak. Zuma ini kan Ya, mengakunya kan kasih wakil aja Tuhan. Daniel sama Bang Zuma. Iya, yang lain diam lah. Ya. Biarkan Bro Daniel dengan Bang Oh. Zuma. Jerry yang nggak Ya, ada yang kapasitas Kristen yang diam. mana di sini? Filsafat di Biar- Yang Atau lu Kristen mau bilang yang lu mana? Kristen, Jer? Lu Oke, Kristen nggak, Jer? Sebentar. Kalau lu Yang Kristen mana maju, yang Jer. Kristen? Yang Kristen Sebentar, di sini yang mana? Oke, sebentar ya. Nggak saya usah, tenangkan Pandu, dulu. Pandu, saudara Pandu. Nggak usah Ya udah, pamer isi iya, kepala saya- lu di Ya sini. udah, kafir aja deh. Bung, Ya, Bung. aku Zuma suka. Nggak usah. Kita sudah lewat ilmu-ilmu kayak gitu. Udah, ini sekarang Islam Kristen, Bung. Anda jadi penonton. Betul, betul. Nggak usah Anda sosokan membahas ini Lawan itu. anak filsafat lah. Nggak usah, ya. Filsafat itu Filsafat ilmu hasil usang. produk, hasil produk Ilmu usang pikiran itu. manusia yang Itu. kalian bahas. Sementara kita adalah umat Islam yang tidak berasal dari konsep keyakinan itu. Ada dalil Al-Quran, hadis. Nggak ada istilahnya konsep otak manusia. Karena itu kan berbeda Bang perspektif. Gre, di-mute dulu Keluar. Bang Gre. Udahlah, Bang Gre, Jerry, di-mute dulu lu semuanya nggak Bang diajak, Gre. lu nggak diajak, Jerry. Bang Gre, Kapan di-mute semua dulu yuk. Kita karena kasih Bang Zuma sama Bang Daniel filsafat. yuk. Yuk, ayo. Kalau Ayo, tidak Bang Gre. ada Gini. Kalau di sini tidak ada Kristen, kami pamit, gitu loh. Udah Bang, Jangan kita pamit cari dulu. Oten aja. Jangan pamit dulu. Di Jangan pamit dulu. Jangan- Kalau yang ngebahas konsep Kecuali Anda produk mengaku itu. Kristen. Sini tuh abang Bawa sama Islam kakak juga. ini nyari oten. Kecuali Anda Oh mengaku iya dong, kita nyari Kristen. oten, kita nyari oten. Kita Iya, cari iya, oten iya. ini. Oke, oke. Bukan cari Ada orang-orang, oten nggak di sini? bukan cari orang-orang Oke. yang menuhankan Oke, akal boleh. aja, sorry. Tes. Onirifa, tenang dong. Janganlah Oke, Bro ikuti Daniel. gomal orang gini ya. Saya mau Enggak, nanya kalian karena Mia berdua. bicara. Loh, Iya. tadi materinya sudah ada, Bung. Iya. Materinya sudah jelas, Bung. Islam dan Oke. Yahudi korbannya korban hewan. Puasnya orang bertuhan. Gitu loh. Ya udah, tenang. Ah. Oke, baik. Kau baik, Pak. bertuhan, Aman. Jer. Kau ngomongin diri kau sendiri, Kristen, Jer. Kristen itu Kali kemudian kau ateis. Ya udah, nggak mempersembahkan usah. di dalam konsepnya dosanya ditebus dengan darah manusia. Ini yang sedang ingin saya bahas. Iya. Oke, udah. Nah, kalau Udah. kalian bukan Kristen, kami pamit. Pamit Kan kami, gitu. nggak ada gunanya sia-sia kalian Ada ngomongin gunanya ikan dengan tongkol. orang-orang bingung Kami bahas nih. ayam, ngapain? Kalian nggak punya dasar gitu loh. Agnostik, ateis, apa Ya udah, dasar kami kalian kafir. ketika bicara? Ya udah. Nggak ada. Ya udah, kami- Tapi kakak Ya udah, yang kami bingung, kafirkan diri kenapa kami. tiba-tiba Yuk, yuk, datang yuk. nyari orang oten di sini. Ya kalau nyari kalian oten di bukan sini. Islam ya jelas kafir lah. Kita di sini Oh, damai. kamu yang Ayo, mengkafirkan udah, dirimu kalian sendiri. damai lah, Habis kami itu damai. nanti Iya, kamu nangis Iya, termehek-mehek. Oh, aku Iya. dikafirkan Ayo, sama Juma. semua. Kau sendiri yang kafirkan Ayo, dirimu. Juma. Papa, Ayo, Papa, Juma. sebentar, Pak. Oh, well, 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 Bentar, bentar, well, 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 Udah lah bang, Lucu. pindah aja bang, nggak ada guna bang. Sebentar, Bikin, sebentar, bikin sebentar. masjid pakai Jadi di dana sini umat, tidak ada Kristen, ya kan? ada Nggak ada, Masjid ada bikin oten, jangan ini. calon oten yang Jangan ada. jalan dulu. Jerry. Jangan jalan Daniel, dulu. Daniel, dong. pindah. Daniel masuk ke room Enggak. gua aja Daniel. Jangan jalan dulu. Saya di Ya, di sini sini- aja. Ketika lu Saya bicara, nanya aja temen lu satu. ngomong. Iya, tenang Si ya. Jerry, si Jerry Saya- itu nggak diajak. Kita nggak ada Saya urusan sama dia ini.
Tadi udah. mengaku Muslim juga ada di sini. Ya udah, nggak usah. Begitu Nggak hebatnya usah lanjut. orang-orang yang Tanggung di sini. Nggak usah yang mati. beragama, Tanggung mengaku nggak? Muslim. Ya udah, nggak Udah ya usah teman-teman, mancing kita nggak ada lagi. masalah ya. Saudara udah, nggak usah Pandu, mancing. Ya. terus kemudian saudara Kami Pandu. mute, Nggak ada suka masalah. sendirian. Bang Zuma. Nggak ada masalah. Dengan Oke. saya Bang sendiri Zuma. berani nggak? Udah, Silakan nggak usah, dengan nggak usah kabur, silakan nggak dengan usah kabur. keyakinan saudara. Nggak usah kabur. Bentar, Bang. Dengan Bentar. saya Bisa cari sendiri koma berani lain nggak? lah Ya. buat Banyak kesulitan koma. sana kita banyak Banyak koma komal lain. yang Pandu, membutuhkan sebentar, saya, Pandu. Bung. Jadi Banyak saya tuh komal memang yang bisa cari, tempat kita bersenang-senang. teman-teman Enggak, Kristen saya mau untuk- uji ya. aja pemahaman Ibrani Anda gitu loh. Kami bukan Boleh. orang Ibrani, Bung. Iya, Kami aku bukan- pemahaman kami Ibrani. Enggak, tadi Udah Kristen ada Anda tadi itu. bahas, Bung, Kristen itu Gini. yang harus paham Ibrani dan Yunani. tadi Anda bahas, Oke. Anda bahaskan Dan tentang saya rasa kepercayaan kalau- Bang. Jadi, Udah Bang, turun Kalau aja Daniel Bang. ini kan sering saya buat kau Ya, saudara kan, isi Daniel. otakmu nggak ada, pergi aja, nggak tahu malu, ribut di Udah, Bang, sini. Kamu Bang, sudah turun sering aja, buat Bang. muntadara kan, Daniel? Kamu sudah Muntadah? dihantam sama Emangnya- Erden, sama emangnya kamu Malikil, dukung? sesama Kristen kalian itu sudah cabik-cabikan ya kan? Jadi kamu nggak usah Ngecap terlalu doang. besar mulut, Mas. Daniel. Jangan ngecap doang lah. Udah Bang, pindah kemana kita Kalau Bang? Anda berani, Sini, Bang. kalau Kalau Anda itu berani nggak ada. membahas Gini, tentang gini. kurban, Oh, mau baru saya pindah layani. ya, udah Host bikin kan? Ya udah, saya berani, saya berani. Oke, Mute semua, oke. host. Saya berani. Kristen mempersembahkan Ada manusia baik kepada itu. siapa? Saya berani. Oke, Ya udah ini udah. persoalannya dari tadi Oke. kok. Kenapa kamu biarkan orang-orang ini yang bicara? Kenapa bukan kamu? Kita kan Iya, cari saya apa? kan lagi ngakak dengar kamu bahas. Ya dari udah tadi. silakan. Unirifa kita Karena- infakkan waktu kita dulu untuk saudara Ya, Daniel. Bang Zuma. Saya minta kamu jelaskan Yesus kau persembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Kenapa tiba-tiba nanya itu? Saya mau Loh, uji dulu. saya kesini mencari penyembah manusia untuk menjelaskan itu, Bung. Ku bilang sudah sebulan. Nggak ada Ya pastor, udah. nggak ada pendeta, nggak ada apologet Kristen yang mampu menjelaskan dengan akurat dan berdata. Tuhan kami udah, minta dengar darah dulu. manusia. Silakan. Dengar dulu Tuan Besar. Oke, Mulai. Tuan Besar. Silakan, Jadi silakan. tenang. Kami dengarkan. Oke. Jadi gini, kalau kamu bahas korban, kamu harus paham, ya. Saya tanya aja dulu, korban itu secara bahasa, filsafat bahasa itu artinya apa? Aku bisa jawab itu. Karena, iya coba jawab. Korban Oke. itu iya. Aduh. Apa? Maknanya apa? Oke, Coba oke. jelasin dulu. Oke, bentar ya. Kalau nggak bisa jawab, Ah. diam ya Sumaya. Nanti saya kasih jawabannya. Aku tanya apa kau balik bertanya. Enggak, kan kamu yang bawa topik Makanya ini. kamu kalau sudah ampun di Gini. Kristen mau jadi ateis kayak mereka ini ya kayak gini Gini, lah gini, ceritanya. gini. Larinya ke filsafat sedikit filsafat Iya. sedikit filsafat. Filosof Eh, gini. Itu kelihatan kamu Kalau- sudah sanggup Oke, lagi Gini. menanggung apa yang ada dalam Kalau kita agamamu. bahas satu topik ya, ada makna filosofinya. Udah. Jadi kamu nggak Nggak sanggup nih. tiba-tiba kurban itu datang. Simpel, Jadi kamu Bang nggak Zuma. sanggup. Jadi kamu nggak sanggup Pak, gini, menjawab. Pak. Kami Gini pamit. Pak, umat beragama kayak gini nih Pak. Loh, saya kamu minta nggak apa, beragama? Bung? Kamu Saya nggak minta beragama, apa? Bro Daniel? Enggak, dia sudah kecewa dengan Kristen, makanya dia di sini. Oh. Aku tahu. Enggak. Ayo, Nggak ada yang kecewa. kamu jujur. Saya- kamu jujur. saya kalau Kamu ladenin- sesama Kristen dihantam kiri kanan. Makanya kamu sembunyi di sini. Gini. Orang-orang yang mempertuhankan akalnya sendiri. Gini, Iya kan? oke. Oke, kami Udah. pamit, teman-teman Oke. ini yang Ya. tidak jelas ini. Mohon Ya, maaf nggak ketika apa-apa, ada pamit kata-kata dan aja. kalimat saya yang tidak baik. Rugi Begitu juga ada naikin saya, kamu ke sini sebenarnya. Sebelum itu, Bagi Bang mereka Zuma, yang beragama, sebelum itu, Bang Zuma, orang lain sebelum dianggap itu. orang jahat. Tapi Oh ya, bagaimana mereka agama menganggap harus dengan kepercayaan, agama harus ya. dipegang dengan keyakinan. Jangan beragama kalau Menghakimi kamu orang ragu dengan lain, agamamu, ya. oke? Jangan Iya, kamu Pak. beragama Oleh kalau kau ragu karenanya, dengan agama agamamu. benar, maka kau tidak Ngaku perlu muslim, ngaku muslim, luar itu biasa. artinya Anda Turun. nggak pede dengan agama kalian. Zuma. Paham? Turun. Agama Berhenti dulu. Kalau- Oke ya, udah ya teman-teman ya, Kalau- pamit ya. sebelum itu, Semangat Zuma, malam. agama Islam itu gagal, Terima teman-teman. kasih. melihat Cari koin. melihat Pak Zuma Orang bukti seenaknya bahwa kabur agama itu tanpa minta agama maaf. Islam membuat Dan orang Cari kabur. koin, Berang cari koin, dengan- cari koin, cari koin. Ya. Cari panggung di sini. Kalian malu harusnya ke sini ya.
Malu kesini harusnya malu. Kita nggak pernah debat, Cari kita diskusi panggung. semua Kita nggak agama, pernah debat-debat datang-datang sama orang, nggak rusuh. pernah cari kisruh sama orang. Memalukan, Ini datang bawa ke nama sini agama semua. memalukan, memalukan, Perming eleng, dibilang kejang-kejang, gue Sunni, terserah lu mau bacot memalukan, apa. bawa nama agama, memalukan, kelakuannya tidak beragama, tidak humanis, memalukan, kita nggak luar butuh lu biasa orang pada pergeseran di sini. perilaku. Tenang, udah pergi. Nah, Antek-anteknya masih di sini. Enggak. Ini sebenarnya pertanyaannya itu mencari jawaban atau hanya sekedar untuk memuliakan orang Mencari lain. pembenaran, mencari pembenaran. jadi tingkah Rifa dan Zuma tadi bukti bahwa akidah yang dianut Zuma dan Rifa itu membuat orang-orang menjadi manusia yang buruk. Oke, gua mau Kita nggak Buat butuh kalian viewers, yang di bawah guys, ya. Kita nggak butuh viewers. Kita itu lagi santai, Nggak, lagi rehat. teman-teman, ini kalau bapakku masih hidup, bapakku Muslim, aku Kristen, ibuku Katolik, bapakku pasti nangis saat kalian begini. Serius. Ethiopia, Chad, Sudan, Niger, itu lebih baik taraf kehidupannya daripada yang negara-negara mayoritas Kristen. Libya, gitu. Sampai perjanjian baru itu masih. Karena itu termasuk contoh seperti gini. Bangsa Israel itu contoh Yang Sepuleono surga. Ya udah, ya, satu bilang masuk ya. Kalau bapak kan gini, bapak bilangnya Ada suara. Bang John Andres. Halo. Ya udah lanjut dulu deh. Oke, jadi Masya Allah banget ya apa yang sudah disampaikan tadi termasuk Somalia. Ya, saya tambahkan sedikit Ustadz ya. Jadi di Somalia itu sekarang kenapa bukan jadi negara termiskin lagi gitu kan? Karena di Somalia, ya, di Somalia sekarang banyak ya umat Muslim ya yang apa namanya yang dulu dari apa namanya negara ini adalah banyak dari umat Kristiani gitu kan, dan sekarang banyak sekali yang sudah memeluk agama Islam, dan Somalia ini jadi negara yang jadi mayoritas itu yang dulunya dari Kristen sekarang sudah tergeser menjadi mayoritas Muslim, dan alhamdulillah setelah jadi negara Muslim ini tingkat perekonomiannya lebih tinggi lah intinya gitu, dan kebanyakan masyarakat dari Somalia itu sekarang jadi tenaga apa namanya ya, kalau istilah di Indonesia adalah TKI lah di Arab Saudi. Seperti itu. Untuk Bang siapa tadi, Bang Delon ya. Bang Delon, saya juga dulu seorang Kristiani sebagai apa namanya jemaat yang taat, karena dari keluarga saya ya semuanya tidak ada yang Muslim, tapi alhamdulillah wa syukurillah sekarang menjadi seorang Muslim semuanya. Dan insya Allah istiqomah kita dalam hal ini kita menguatkan keimanan kita, dan insya Allah agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, akan kita bawa sampai nanti kita di akhir hayat kita untuk menuju apa namanya keselamatan yang benar-benar Allah yang memberikan keselamatan itu, gitu Bang Delon. Amin. Aku mau nambahin juga sebelum kita ke Gurunda ya, Panglima Besar kita sudah tiba di sini. Ini insya Allah Gurunda beneran. Aku ingin, tadi ada yang nanya juga, ada Tritung tuh di bawah. Apa katanya Irak, Suriah, Libya kok nggak dijabah oleh Allah katanya kan gitu. Nah posisinya begini, Suriah
Irak, Libya, ini kan yang diserang oleh kekristenan itu sendiri. Kami menganggapnya itu kekristenan karena dalang dari pembentukan ISIS itu adalah Mossad dan juga CIA-nya Amerika. Hillary Clinton sudah mengakui hal tersebut. Libya, terutama Libya, ini yang paling parah Libya, ikhwan, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, dia ingin mencetuskan di Afrika tidak menggunakan dolar. Alat tukar Afrika harus menggunakan dinar. Jadi kembali ke emas. Lalu apa yang terjadi? Dihajar oleh Amerika. Libya itu satu-satunya negara yang tidak mempunyai hutang kepada IMF atau International Monetary Fund. Itu Bank Dunia ya, IMF itu nggak punya dia. Dihajar oleh Amerika. Dikasih proksi. Proksi itu boneka, dikasih proksi, presiden proksi. Apa yang terjadi? Hancur sampai sekarang. Jadi bedakan gitu. Suriah, Irak, Libya sebelum dihancurkan oleh agen-agen intelijen dari kekristenan, mereka ini negara yang makmur, sentosa, adil, raya dan indah gitu. Bangunan-bangunan tinggi megah di sana gitu loh. Sekolah, rumah sakit semua gratis sebagaimana di Qatar dan di Oman. Tapi apa yang terjadi ketika dihajar kekristenan? Ya seperti sekarang gitu. Nah, posisinya berbedanya begini sekarang. Kalau Burundi, Lesotho, Zimbabwe, Liberia, Uganda, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Afrika Selatan, itu tidak ada satupun negara Islam yang menginvasi atau mengotak-atik konstitusinya. Dari awal menerima Yesus sudah keterbelakangan dan kemiskinan, sampai 2023 masih keterbelakangan dan kemiskinan. Irak, Libya dan Suriah sebelum dihajar oleh kekristenan, mereka makmur sentosa. Contoh misalnya kita kasih lihat ini ya, Libya. Nih, ini Libya before war. Perhatikan gedung-gedungnya. Ini sesudahnya. Sesudahnya begini bentuknya sekarang. Kenapa? Karena Libya tidak diperbolehkan untuk keluar dari currency dolar. Libya harus menggunakan dolar, gak boleh dia pakai dinar. Gitu loh. Inilah kebenaran yang ada kawan-kawan kekristenan gitu. Jadi mohon dibedakan antara jatuh miskinnya sebuah negara Islam dengan memang miskinnya dari awal sebuah negara-negara kekristenan. Itu kebenarannya, my bre. Thank you. Nah, Gurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Saya nyimak dulu. Kalau sehari nggak ketemu kangen sih, Bang. Iya. Sebagai seorang Muslim memang seperti itulah, Bang. Oh iya, betul. Silakan. Iya, lanjut. Silakan Dinda dilanjut. Sahabat-sahabat yang lain, saudara-saudara Kristen. Boleh menambah sedikit boleh banget dari apa yang dengan paparkan tadi. Jadi saya menambahi sedikit ya untuk Irak ya. Irak di saat dipimpin oleh Saddam Hussein ya, itu negara bisa dibilang negara yang makmur di apa namanya di daerah Asia Timur ya. Dan pada saat itu pun masih bisa diperkenankan untuk masuk ke Arab Saudi. Tapi di sini setelah Irak ini apa namanya tertutupi lah intinya dengan Syiah gitu ya. Jadi akhirnya Irak sampai saat ini belum dibuka untuk jamaahnya bisa masuk ke daerah ke Arab Saudi atau wabil khususnya di Mekah Madinah itu, karena diklaim bukan agama Islam yang sejati seperti itu, Bang. Karena saya ada domisili di Madinah, stay saya. Seperti itu, Bang. Dan sekarang Irak dari tingkat perekonomiannya gitu kan, itu masih terjadi kemunduran, tidak seperti tahun-tahun di masa jaya-jayanya penduduk pada saat banyak penduduknya yang masih benar-benar Islam murni, belum tersusupi dari kaum Syiah. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Bang Bagus. Kita nyari Oten 2 di atas ya, biar teman di Bang Delon ya. Bang Bagus di bawah dulu ya. Oke. Lanjut Bang Delon.
Bang, saya mau tanya dulu, Bang Juma ini suaranya hampir sama kayak Bang Sidik ya? Oh, saudara, ya. Saudara Bang. Oh, Bang saudara. Juma katanya mirip suaranya. Saudara seiman, saudara seiman. Saudara seiman. Maka saya sempat bilang ke Sidik ini, pada mulanya adalah Sidik bersama-sama dengan Zuma. Sidik adalah Zuma. Saya sempat bilang begitu juga dulu. Soalnya suaranya mirip banget Bang Zuma. Iya. Gurunda, jadi Delon ini aku kasih prolog ya. Delon ini lagi nunggu hidayah gitu, karena dia terhambat hidayahnya itu karena terakhir dia mimpi udah ada angin yang mendorong dia masuk masjid. Cuma ternyata ada orang berjubah hitam tapi dalamnya putih itu memegang tangannya suruh ikut aku. Jadi angin ke masjidnya tuh hilang dari mimpi jadi itu gitu. Jadi tertahan dia. Silakan. Jadi mimpi saya sudah 6 kali, 6 atau 7, pokoknya banyak lah Bang. Mimpi yang dibawa ke Mekah, dikasih Al-Quran, mimpi masuk masjid, terus mimpi dikasih kayak air zam-zam gitu Bang. Udah sering. Mimpi ditolong juga pada saat dikejar angin ribut, lari. Saya berdoa, kau gak hilang-hilang anginnya nih. Terus ketemu orang berjubah putih, kau baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Aku baca langsung hilang Bang anginnya. Masya Allah ya. Bisa jadi itu petunjuk hidayah. Belajar aja, terus belajar dan belajar gitu. Insya Allah akan ketemu. Masih Bang Delon tadi katanya mau nanya kita, mau dialog itu apa namanya tentang Islam. Ya, saya mau dialog tentang Islam Bang, tentang sejarah terbentuknya Islam ini. Karena yang saya tahu kan Islam ini kan muncul antara 500 tahun, lebih mendekati 600 tahun setelah Kristen. Dan awal mulanya itu kalau yang saya tahu dari keluarga saya itu kan katanya baginda Rasul ini mendapat hidayah pada saat di Gua Hira. Itu apa benar ya Bang? Iya, itu betul. Jadi pertama kali mendapatkan wahyu itu pada saat beliau di Gua Hira. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Islam, jelas sejarah Islam itu adalah sebuah peradaban pengajaran yang betul yang tadi saudara katakan, dimulai dari turunnya wahyu pertama pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu jelas itu. Sampai kepada posisi di mana Rasulullah kemudian diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Itu Islam itu. Jadi Islam itu memang sudah dasar pijakan kami sebagai seorang muslim itu mengetahui bahwasanya wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW itu di Gua Hira untuk pertama kali. Kemudian perintah Allah kepada beliau itu jelas di dalam surah An-Nahl ayat 44 yang sering saya sampaikan, litubayyina linnas. Kenabian beliau, kerasulan beliau dengan diberikan tanda mujizat berupa Al-Qur'anul Karim itu dikhususkan kemudian untuk tugas dan misi beliau untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia pada saat beliau ada dan setelah beliau, bagaimana manusia berlaku dalam kehidupannya, baik terhadap hubungannya kepada pencipta maupun kepada sesama manusia. Dan terkait dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang Islam itu tidak akan punah dimakan zaman, tidak akan tergerus dimakan zaman. Kenapa? Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan pembekalan petunjuk Al-Quranul Karim dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi Islam ini kemudian diwahyukan oleh Allah untuk mengungguli semua agama. Coba saudara bayangkan betapa banyak ajaran-ajaran kepercayaan kuno yang sekarang tinggal nama. Lalu kemudian ajaran Yahudi, lalu kemudian ajaran Kristen
Islam muncul kemudian ya mengejar kemudian dari segi kualitas dan juga kuantitas itu nyaris tidak ada manusia yang bisa menutup mata dengan keadaan itu. Karena Al-Quran sudah memberikan penggambaran yang sangat jelas. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Jadi agama Islam dengan pembekalan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia didatangkan oleh Allah untuk mengungguli semua agama yang ada di atas muka bumi. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Jadi kalau ada perkembangan Islam di mana-mana, itu artinya bahwasanya kiamat sudah dekat. Itu fakta itu. Jadi yang terlihat kemudian dari sisi manapun, dari aspek manapun, Islam itu merambah kemana-mana. Makanya di mana-mana mu'allaf itu ada, di mana-mana mu'allaf itu banyak. Disebabkan karena memang Al-Quran sudah menggariskan itu, bahwa Islam akan menjadi agama yang unggul di atas muka bumi, unggul di antara semua pengajaran keyakinan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Semua agama itu Islam yang unggul di atasnya. Dari segi ketuhanan, dari segi kitab suci. Apa kemudian yang menjadi dasar pijakan teman-teman Kristen? Kita ambil Yahudi. Adakah Yahudi kemudian bisa mengajarkan tentang agama Yahudi kepada non-Yahudi? Tidak. Kalaupun ada, itu pasti hanya personil, bukan karena amanat dari kitabnya mereka. Bagaimana kan Nabi yang datang kepada mereka, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus? Adakah kemudian pengikut Nabi Isa atau Yesus kemudian yang mengajarkan tentang ajaran Yesus murni sampai hari ini? Kita tidak temukan itu juga. Sejatinya Kristen itu bukan pengikut. Sedangkan kalau kita berbicara pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW, datang ke Arab Saudi, mengislamkan Arab Saudi, menyebar sampai kemana-mana, sampai di Nusantara. Subhanallah, itu bukti kebenaran bahwa Islam itu adalah agama langit yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungguli semua keyakinan yang ada di atas muka bumi ini. Dan itu terpapar fakta sampai hari ini. Silakan. Pak Gurunda, ini 2 menit Zi minta waktunya sebentar. Silakan sih. Nah, sebelum dialog lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Gurunda tersayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Zuma, Zi, ini sangat penting gitu. Karena itu Zi ngotot minta bantuan Abang Wan. Jadi gini Abang, sepupu bertanya pada Zi, kan sudah mulai bertanya-tanya tentang Islam. Tapi kalau ya Zi jelasin tuh agak sulit gitu. Maksudnya dia kayak kurang percaya ya, karena kan memang ilmunya minim banget gitu ya Bang. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kenapa kamu yakin bahwa Islam adalah satu-satunya yang benar? Dan kenapa kamu yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam? Penjelasannya seperti apa, Abang? Mohon dijelaskan. Gimana pertanyaannya? Yang kencang sih, yang kencang. Gimana? Ya, pertanyaannya adalah kenapa kamu memilih Islam dan percaya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar? Pertanyaan kedua, Islam. Ya, bagaimana kamu yakin bahwa Allah adalah memang Tuhannya seluruh alam? Seperti itu, Bang. Iya. Sederhana untuk mengetahui bahwa bagaimana yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta langit dan bumi. Sekarang gini. Ketika umat Islam kemudian itu menyeru Tuhannya, misalnya di dalam sholat, Allahu Akbar, itu merujuk kepada hakikat yang maha besar. Kalau misalnya hakikat yang maha besar itu bukan Tuhan, lalu hakikat Tuhan itu seperti apa? Sementara umat Islam itu menyeru Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya bahwasanya ketika
umat Islam itu bertuhan kepada hakikat yang tak bisa kemudian disamakan dengan makhluk, maka hakikat ini tentu berdiri sendiri. Karena aspek apapun yang kemudian berupa materi, pasti itu adalah makhluk. Nah, lari kepada surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu udah pasti berdiri sendiri, tidak punya sekutu, tidak punya paman, tidak punya kakek, tidak punya anak, tidak punya bini. Itu baru dikatakan Tuhan, karena dia adalah Khalik, berdiri sendiri. Wajib itu absolut, gak bisa terbantahkan, kecuali masuk ke dalam pemahaman dewa-dewa. Jadi ada dewa api, ada dewa laut, ada dewa padi, itu tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan itu tidak berkelompok. Kalau ada yang berkelompok, sembahan-sembahan berkelompok, itu masih masuk ranah paganisme atau politeisme. Kemudian dikatakan Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi pencipta langit dan bumi itu adalah satu-satunya sumber dari segala yang ada. Itu yang diimani oleh umat Islam, bahwa apa yang ada di atas muka bumi ini bersumber dari satu hakikat. Gak mungkin dua hakikat, apalagi tiga hakikat. Kalau ada dua atau tiga hakikat dari sumber segala yang ada di atas muka bumi ini, berarti penguasa itu ada tiga. Kalau penguasa ada tiga, maka bumi ini akan hancur. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Yang satu maha kuasa, yang satu maha kuasa, yang satu juga maha kuasa. Masing-masing mengklaim kemahakuasaan. Perang dia. Maka itu tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi. Yang ketiga, lam yalida wa lam yulada. Pencipta langit dan bumi itu mustahil punya keturunan. Mustahil punya silsilah. Mustahil punya paman, punya opung, punya tante, punya uak, punya daeng, punya andi. Itu mustahil disifati oleh Tuhan. Karena dia adalah esensi yang berdiri sendiri. Maha kuasa dia. Dia mampu melakukan aspek apapun dari dirinya sendiri terhadap makhluknya. Berdiri sendiri agar supaya dia diketahui keberadaannya, maka dia menciptakan. Tidak seperti pemahaman paganisme. Sebelum manusia diadakan, dewa-dewa itu sudah ada berkelompok-kelompok. Ayo kita ciptakan manusia supaya kita ini. Ayo, itu adalah pemahaman yang tidak berdasar terhadap wahyu. Kecuali ilmu filsafat, pemahaman-pemahaman politeisme, pemahaman Helenisme, dan pemahaman paganisme. Itu yang dipahami. Lalu kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dia tidak ada yang setara. Tuhan itu nggak ada yang setara. Makanya dikatakan tadi dia berdiri sendiri. Kalau ada Tuhan setara dengan makhluk, atau Tuhan satu setara dengan Tuhan yang satu, itu belum Tuhan. Itu belum Tuhan itu. Bisa jadi itu adalah malaikatnya. Bisa jadi itu adalah makhluknya. Bisa jadi itu adalah wakilnya, utusannya, dutanya. Kenapa? Tuhan itu mutlak berdiri sendiri. Mutlak. Kekuasaannya tidak berbagi. Itulah yang kami sembah. Itulah Tuhan yang umat Islam sembah. Tidak seperti Tuhan di luar Islam. Dikatakan satu, tapi faktanya bohong. Dikatakan maha kuasa, tapi faktanya bohong. Dikatakan maha hidup, tapi faktanya bohong. Di Islam, enggak. Tak bisa diragukan. Dia maha hidup. Dan dia menghidupkan. Dan dia tidak butuh makhluk untuk hidup. Tidak butuh roh untuk hidup. Yang butuh roh untuk hidup itu hanya makhluk. Makhluk tanpa roh mati. Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati sifat seperti makhluk. Seperti itu, ukhti. Terima kasih. Kalau ada umat sahabat muslimah ingin menambahkan, silakan. Ya abang sih paham. Oke sih. Oh ya, makasih ya Ji. Aku mau nambahin. Aku mau nambahin. Silakan. Kan abang Kores. Nah, kalau aku Uhtizi nambahinnya tadi yang Gurunda udah cakep banget mengambil penjabaran dari surah Al-Ikhlas. Kalau aku main yang konkret-konkret aja. Kenapa kamu percaya Allah?
Ya lihat Indonesia gitu. Lihat pemimpin-pemimpinnya. Indonesia tidak masuk kepada 10 negara termiskin di dunia. Gitu aja udah simple gitu. Sekarang lihat Kristen. Ketika Tuhan menyelamatkan, kenapa Timor Leste masih begitu-begitu saja gitu? Kenapa nggak selamat? Oh, keselamatannya di akhirat. Ya udah. Kalau keselamatannya di akhirat, kerasa nggak sekarang gitu loh? Apa yang membuktikan keselamatannya itu ada? Yesusnya udah disalib. Kita melihat nggak? Kita merasakan nggak sekarang? Kalau Islam membuktikan keselamatan itu dari apa yang kita rasakan sekarang. Aman nggak? Tentram nggak? Gitu loh. Nah, kalau keselamatannya udah kerasa di dunia, udah pasti di akhirat pun selamat. Karena buktinya nyata sekarang dirasakan. Gitu, Ukti. Oh ya udah ya sih. Nanti ganti nama Kristen ya di atas. Berarti penjelasannya tadi itu patokannya pada surah Al-Ikhlas, gitu kan Bang ya? Iya, Al-Fatihah, Iya. Al-Ikhlas. Iya, kalau berbicara mengenai hakikat daripada sembahan umat Islam, suguhkan aja ikhlas. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Iya. Insya Allah. Allahu ahad. Dan kenapa kamu percaya bahwa Allah itu Tuhanmu? Karena Allah kan tidak makan ikan goreng ya Bang? Iya. Ya udah ya sih. Oke ya sih. Syukur ya. Kasih banyak Itu bagus. Itu bagus. Bang Kores. Yang terakhir Bang Zuma, I love you full. Assalamualaikum. Masya Allah. Sama hostnya enggak. Kesempatan itu jarang terjadi. I love you Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa turun nggak? Oh iya bisa. Aja Delon. Delon, jangan kelamaan lihat Google ya. Nanti Bang, saya lagi meledak. mendengarkan. Oh iya. Saya lagi iya. mendengarkan. Tapi Bang, yang saya baca selama ini ya, negara paling yang banyak negara miskin itu ada 3 negara miskin dari Islam Bang yang terbanyak itu. Dari Sierra Leone, terus kalau nggak salah dari saya lupa yang 2-nya itu Bang. Nigeria sama satu saya lupa itu. Somalia. Nah, Yaman. 3 negara itu. Jadi mereka hampir di atas 77%, ada yang 99% itu mengalami di bawah garis kemiskinan Bang. Parah. PDB-nya mereka aja di bawah 7% atau berapa persen Bang? 3% kan? Iya, tapi ketika disandingkan dengan seluruh negara, kita kan negara tuh total udah ada 226 nih, 226 negara. Muslim nyumbang 3 untuk negara-negara termiskin, sisanya tuh Kristen, 7 tuh Kristen gitu loh. Ada Bang Barat ini tuh, Bang Barat. Selamat malam. Itu kesimpulannya apa Bang? Kira menurut Abang? Nah, kesimpulannya begini, sama seperti yang aku jelaskan kepada Ukti tadi gitu. Islam itu keselamatannya dunia dan akhirat. Ketika kita merasakan keselamatan gimana kita tahu kalau di akhirat itu kita benar-benar selamat? Ini kita jangan dulu pakai dalil ya. Kalau pakai dalil kita udah kuat banget Islam itu, karena seberdosa-berdosanya Muslim, Nabi Muhammad SAW diberikan Allah sebuah perizinan untuk menyelamatkan orang-orang Islam yang jatuh ke dalam neraka. Jadi ujung-ujungnya orang Islam itu udah pasti sorga. Ujung-ujungnya orang Islam udah pasti sorga. Itu kalau pakai dalil. Nah, pembuktian bahwa dalil ini benar itu gimana mengenai keselamatan di akhirat? Ya kita lihat sekarang, apakah kita selamat di dunia ini tuh, kita selamat nggak sih orang Islam tuh? Merasakan keselamatan nggak sih orang Islam itu? Gua pribadi di Indonesia, yang dimana negara ini penuh besar kontribusinya dari mayoritas Islam, merasakan keselamatan, merasakan ketenangan gitu. Bahkan ketika ada misalnya waktu itu di berita tuh di Kupang itu ingin mempromosikan minuman lokalnya yang berbau-bau alkohol, lalu kemudian pemerintah dari yang sebagian besar kaum muslimin mengizinkan, itu tuh gue tuh bangga gitu loh. Gue merasakan ketentraman, inilah Islam gitu. La ikraha fiddin. Kalau memang mayoritasnya non muslim menyenangi alkohol dan alkohol menjadi kebanggaannya, itu dibiarkan saja gitu, karena la ikraha fiddin. Nah, gue merasakan ketenangan dan keselamatan tersebut sebagai umat muslim di dunia. Nah, ini untuk gue pribadi
menyatakan bahwa di akhirat pun ya udah pasti selamat. Nah, kalau kekristenan kan ketika kalian merasakan keselamatan, iya nanti Yesus akan menyelamatkan kita di akhirat gitu. Buktinya apa? Kalau bilang itu Yesus sudah mati menebus di salib, itu nggak kerasa. Bagi kita tuh nggak kerasa di dunia. Kita butuh sesuatu yang dirasakan secara empiris di dunia. Gitu, Brother Delon. Malam Bang Barat, selamat malam. Barat. Oh, ya, nanti Bang Delon dulu deh. Tapi Bang, yang selalu saya nonton di berita-berita ini paling banyak negara-negara Muslim, Bang. Itu kenapa itu? Menarik, ini menarik. Paling banyak negara-negara Muslim yang diberitakan. Dicek yang memberitakan itu siapa? Al Jazeera nggak yang memberitakan? Atau CNN? Atau CNC? Itu yang saya Gitu dengar loh. itu dari Metro TV, TV One, negara-negara konflik semua. Oh, negara konflik maksudnya. Iya, itu makanya ini balik lagi yang penjelasan di awal, Brother Delon. Harus dibedakan dulu. Negara-negara Islam menjadi miskin itu karena apa gitu? Apakah karena menganut Islamnya atau karena ada konflik dari pihak eksternal yang dimasukkan ke dalam negara tersebut? Irak, Suriah, Libya ini kan konflik dari eksternal yang dimasukkan ke dalam negara tersebut sehingga hancur. Nah, tapi kalau negara-negara kekristenan ini kan dari awal nggak ada konflik dari eksternal, apalagi dari pihak Muslim mengintervensi ke negaraannya kan nggak ada. Tapi dari awal menerima Yesus sampai sekarang tahun 2022-23 tidak ada perbaikan kehidupan di dalam kenegaraannya, apalagi sosialnya gitu. Berbeda dengan orang-orang kekristenan yang ada di Indonesia. Tiap hari hidupnya sejahtera, enak, makmur, berterima kasih kepada Yesus, kan gitu di Indonesia loh. Tapi di sana di tempat mereka enggak gitu. Bahkan kalau misalnya, aduh ini maaf ya, kalau kita melihat bentuk-bentuk gerejanya orang-orang Zimbabwe itu nggak layak pakai kawanku, gitu loh. Itu jadi maksud gua, Brother Delon. Di situ maksudnya gua keselamatan di akhirat itu pembuktiannya di dunia bagaimana? Ya masa kalau pembuktiannya seperti yang kita lihat dalam kenyataan secara globalnya begitu, kita mau mengimani yang di ujung kan nggak begitu gitu loh. Kalau gua pribadi, ini baik lagi ke pribadi. Jadi bahas negara nih Bang Delon. Gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Iya, kalau dia gitu Brother Delon, kalau gua pribadi gua bawanya selalu ranah-ranah sosial gitu karena keselamatan ini komunal gitu. Kita nggak masing-masing individu. Dalam Islam itu keselamatan nanti menyangkut kepada keluarga, kepada orang-orang terbaik dalam kehidupan kita. Itu hubungannya berlanjut ke akhirat gitu. Dan ini kita tidak temukan konsep tersebut di dalam kekristenan. Ini makin apa ya? Makin perbandingannya ke situ lah gitu. Jadi gini, saya tambahkan sedikit Tinta. Kalau Cakep Gurunda, ditungguin loh. Lanjut. Kalau dari sudut pandang seperti ini, kita sederhana aja menilai. 500 tahun ke depan kita melihat bagaimana pola kehidupan di atas dunia ini gitu ya. Semakin menuju kepada peradaban yang sangat luar biasa, kehidupan manusia itu sangat membutuhkan apa yang disebut dengan isi perut bumi kan gitu. Jadi minyak yang terkandung di dalam tanah itulah yang menjadi nilai terpenting dan tertinggi nantinya. Jangan nanti, hari ini. Orang di luar daripada negara-negara mayoritas Islam boleh bangga dengan apa yang mereka capai. Pesawat, semua yang mereka temukan. Tapi apa arti semua itu tanpa hasil bumi yang ada dari tanah Arab? Itu dulu poinnya. Mereka tidak mampu dan tidak akan pernah bisa melakukan apapun tanpa suplai dari Timur Tengah terkait dengan minyak bumi ini. Itu dulu poinnya.
Nah, minyak bumi tanpa apa yang diciptakan oleh orang-orang Eropa, orang-orang Barat, ketika dunia kembali redup, minyak bumi itu masih berfungsi. Tapi ketika orang Barat di Eropa kemudian tanpa minyak bumi, mereka punya pesawat, mau kemana? Mau apa dengan pesawat itu? Tanpa listrik mereka mau ngapain dengan apa yang mereka temukan? Itu dulu poinnya. Supaya kita tahu, oh ini loh penggambaran yang diberikan oleh Allah secara logika sehat. Benar gak Dinda Kores? Iya, cakep banget Gurunda. Dilihat dari situ tuh. Oh. Jadi kalau misalnya Nanti tuh bangsa Arab kemudian menghentikan suplai minyak bumi keluar dari negaranya, yang lain musnah semuanya. Habis, selesai. Apa yang bisa kita lakukan? Sementara persiapan daripada minyak bumi kita itu minim dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sana. Selesai kan? Tidak ada lagi kehidupan. Hidupnya cuma ada di sana tuh. Manusia akan berkumpul hanya di tempat sana yang sumbernya itu. Untuk apa pesawat parkir satu rumah satu pesawat tapi nggak bisa berjalan? Untuk apa mobil yang mewah harga miliaran tanpa BBM? Untuk apa? Tapi orang yang ada diberkati kehidupannya dengan hasil bumi yang melimpah, tanpa kendaraan pun mereka cukup dengan minyak itu mereka bisa hidup. Itulah penggambaran yang sangat sederhana. Dan yang paling tidak mengenakan itu adalah ketika ada data di dalam kitab sucinya teman-teman kita Kristen, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Pedis itu. Pedis. Jadi adalah lebih baik negara-negara Kristen itu miskin supaya bisa mudah masuk ke dalam surganya. Semakin mereka jauh, semakin mereka hebat, maka semakin terpukul dengan data yang ada dalam kitab mereka. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Surga. Bayangkan itu. Jadi kalau orang bangga, aku yang jadi Kristen, aku bangga jadi Kristen. Kenapa? Orang Kristen itu maju-maju, kaya-kaya, hebat-hebat. Oke. Tapi di dunia, hadapkan dengan dalil yang ada dalam kitab mereka. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Onta aja mustahil masuk ke dalam lubang jarum, apalagi orang kaya. Kan gitu. Jadi semakin mereka mencapai puncak kejayaan, semakin susah masuk ke surga. Itu sih sederhananya kalau saya. Logika sederhana yang sangat-sangat kemudian bagi orang-orang berakal untuk berpaling dari ajaran seperti itu. Silakan Dinda Kores lanjut. Iya, cakep banget Gurunda. Itu yang dibawakan kawan-kawan kalau misalnya kebingungan, itu ada di Markus 10 nomor 25. Gitu. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih ke situ itu. Itulah Brother Delon gitu. Oh, sama ini juga aku pengen ngasih info mengenai ini ya. Negara Eropa dia bisa bertahan hidup sampai sekarang karena kontrak ganti rugi dari negara-negara kolonialisme zaman penjajahannya dulu, gitu. Nah, jadi kenapa benua Afrika ini masih tetap sengsara? Karena mereka harus membayarkan hutang-hutang dari semua infrastruktur yang telah dibangun oleh negara-negara Eropa di tanah mereka. Pedes nggak itu? Pedih nggak itu bayangin? Puluhan tahun hidup bayar hutang. Padahal mereka nggak minta negaranya dibangun seperti itu. Tapi mereka harus bayar. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi ketika mereka tidak mau bayar? Maka akan dibunuh orang yang mencetuskan idenya. Itu sudah banyak terjadi pembunuhan, assassination ya. Pembunuhan presiden-presiden di negara-negara Afrika yang mencoba untuk memutuskan kontrak ganti rugi gitu. Hal yang seperti ini bisa kita temukan di dalam sejarah Indonesia dengan Belanda. Ketika Belanda hengkang dari Indonesia, apa yang Belanda berikan kepada Indonesia? Sebuah surat permintaan ganti rugi terhadap semua infrastruktur yang Indonesia punya
yang datang dari Belanda gitu kan. Indonesia kan punya utang tuh ke Belanda tuh, bayar berapa gulden tuh waktu itu tuh, ya nggak? Itu gitu. Cuman nggak tahu tuh gimana tuh update-nya, udah lunas atau belum. Kayaknya sih udah lunas ya, kayaknya udah lunas kalau Indonesia. Cuma yang Afrika itu susah banget my bre. Itu sih paling. Barat, selamat malam Barat. Suaranya mana? Malam. Selamat malam. Oh ya, Bang dari Malam, Kristen, Bang. Bang. Siap. Oh ya, oke. Puji Tuhan. Siap. Lanjut Bang Delon. Oh, Markus. Berarti Tanggapi tadi ya terkait dengan apa yang silakan. Bang Zuma ngomong tadi, bahwa orang Kristen itu konyol juga ayatnya, orang gak boleh kaya gitu loh. Tapi kalau yang saya baca dari perspektif saya, bahwa ini tentang seorang muda Yahudi yang bertanya kepada Yesus, apa guru supaya saya bisa masuk surga? Yesus bilang, kamu harus menuruti perintah Allah. Perintah Allah yang seperti apa ditanya lagi? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ngentot, pokoknya jangan yang tidak baik lah, yang Tuhan larang. Terus dia bilang, saya sudah lakukan semua Tuhan. Terus Yesus bilang, kalau begitu harta yang ada pada kamu jualah semua, terus sisanya dibagikan ke orang miskin. Dengan itu engkau beroleh harta di surga dan engkau bisa mengikuti aku. Terus orang tersebut termenung, terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu keluarlah kata itu. Adalah Tadi narasinya tolong dihalusin ya Bang masuk Delon. lubang jarum. Takut gak enak soalnya. Narasi Oke yang Bang, tadi. siap. Oh ya siap. Jangan berzina gitu. Oh siap Bang. Minta maaf Bang. Itu. Jadi sebenarnya orang Kristen tidak dilarang untuk kaya. Tetapi kalau misalnya dia kaya, dia harus kaya hati, kaya berbagi, juga harus takut akan Tuhan. Karena orang kaya ini ujiannya besar. Ketika sudah dapat uang, itu juga ujian Bang. Kita bisa amanah tidak menggunakan rezeki yang diberikan itu. Jadi bagi saya, kalau orang kaya nggak apa-apa, yang penting dia tetap takut Tuhan, selalu mengamalkan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Lanjut. Udah itu aja Bang Delon. Langsung ditanggapi nanti guru. Orang Muslim pun juga sama. Tidak segampang semudah itu orang Muslim bisa masuk surga. Karena di Islam sendiri pun yang saya pernah dengar dari keluarga saya itu, jembatan Siratal Mustaqim pun itu juga seperti rambut dibagi 7. Hanya orang-orang tertentu yang amal solehnya bagus itu yang bisa tembus. Kalau orang yang hidupnya melanggar perintah Allah ya pasti juga tidak mungkin diselamatkan. Karena kalau saya dengar dari cerita ya, itu orang itu ketika meninggal dia harus masuk di ada siksa kubur, ada ketemu sama malaikat di kubur. Itu pun itu kalau kita ada salah langsung diazab, bukan begitu ya, Bang Zuma? Silakan Bang. Iya, jadi kalau yang dimaksud tadi itu ya, bahwa saudara mengatakan bukan dari aspek Islam Kristen itu dilarang untuk kaya. Nah, justru saudara saya kemudian memberikan penggambaran. Yesus kemudian mengatakan jika engkau ingin sempurna, pergilah, juallah segala milikmu. Kan diperintahkan tuh. Apa yang mau dijual kalau dia bukan orang kaya gitu. Artinya Yesus memerintahkan kemudian untuk memberikan hartanya itu kepada orang yang miskin. Ketika engkau menjual hartamu, berikan kepada orang yang miskin, maka engkau akan memperoleh harta surga. Berarti harta surga itu adalah amal kebajikan. Ketika amal kebajikan itu banyak, harta surga itu banyak, meniti sirat itu bukan masalah. Mau sekecil apapun, bahkan tanpa sirat pun orang bisa terbang. Oleh karena amal perbuatan baik yang dilakukan. Makanya Yesus menggambarkan seperti itu. Begitu juga yang Anda diajarkan dari keluarga yang Muslim. Jadi kita tidak perlu khawatir sekecil apapun itu. Sekecil apapun sirat yang akan kita lalui. Tetapi karena Allah sudah menjamin orang-orang yang beramal soleh, orang yang berislam, kemudian orang yang sholat, mereka adalah pewaris surga. Mereka adalah pewaris Firdaus.
Maka untuk mendapatkan warisan itu Allah tentu memudahkan untuk mencapai tujuan untuk tercapainya masuk ke dalam Firdaus tersebut. Berbeda dengan data yang tadi, bahwasanya lebih mudah lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu berbeda. Sehingga kemudian apa yang ada dalam Matius 19 yang tadi itu di data 24. Kalau dari awalnya tadi kita berbicara bahwasanya Islam itu dilihat dari banyaknya negara-negara yang miskin, kemudian saya rasa kemiskinan yang ada pada mereka itu tidak bisa dijadikan sebagai contoh menilai bahwa Islam itu adalah agama yang tidak benar. Begitu juga dengan kejayaan kejayaan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, karena mereka menguasai perekonomian dunia misalnya dan seterusnya. Nah, justru akan dihantam dengan data yang tadi. Kecuali mereka menjual harta itu. Tapi kalau mereka menjual harta itu, maka mereka akan menjadi miskin. Tidak seperti yang sekarang. Kan gitu, kaidah logikanya kan gitu. Karena perintahnya juallah semua. Juallah segala milikmu. Artinya, kalau teman-teman Kristen hari ini mempraktekkan apa yang ada dalam kitab mereka, mereka tidak akan menguasai perekonomian dunia. Kenapa? Karena perintah di Yesus itu adalah pergilah, juallah segala milikmu. Segalanya dijual. Harta yang dimiliki juallah dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sejatinya kalau yang diperhatikan, gak ada lagi orang Kristen naik mobil. Gitu bang. Kaya boleh kaya, tapi ketika berhadapan dengan data ini, seketika menjadi miskin. Biar mudah masuk ke dalam surga. Itu yang saya pahami dari data ini. Nah, terkait dengan siksa kubur. Siksa kubur itu tidak seperti yang digambarkan kemudian siksa di dalam neraka. Siksa kubur itu, saya katakan bahwasanya ibarat kata, saya sudah pernah sering menyampaikan, ibarat kata kita mengetahui kita akan ke neraka. Gambaran tentang kita di dalam neraka sudah diperlihatkan oleh Allah di alam kubur. Itulah siksaannya. Contoh misalnya, Anda kemudian sudah diberi hukuman mati. Saudara Delon, atas kejahatan yang Anda lakukan, Anda akan dihukum mati dan penghakiman Anda, eksekusi Anda itu jatuh 3 bulan lagi. Kira-kira Anda tenang? Kira-kira Anda bisa happy? Kira-kira Anda bisa bahagia ketika Anda sudah ditentukan kematian Anda? Besok ini hari Anda lalui, tinggal 2 bulan 29 hari. Besoknya lagi tinggal 2 bulan 27 hari. Besoknya lagi sampai kepada sebulan, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi. Semakin Anda mendekati hari kematian Anda, semakin Anda merasa tersiksa. Itulah siksaan kubur itu. Semakin dekat kepada datangnya hari kiamat, datangnya hari penghisaban, dan datangnya hari pembalasan, maka semakin tersiksa orang yang di dalam kubur itu ketika dia mati dalam kekafiran. Itu yang dimaksud dengan siksa kubur. Jadi orang sudah melihat penggambaran, ya Rabb, aku ternyata akan kembali. Makanya mereka minta, sekiranya bisa kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku di atas muka bumi, meski hanya sedetik. Aku ingin sujud menyembah kepadamu untuk mempraktekkan apa yang ada di dalam Yesaya 66:23. Bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan minta, ya Rabb, ya udah kembalikan aku. Kembalikan aku ke atas muka bumi. Aku ingin sujud menyembahmu meski hanya sedetik. Allah mengatakan, enggak. Ya udah kalau begitu kembalikan aja aku menjadi batu. Jangan kau jadikan aku menjadi manusia. Tak sanggup aku melihat nerakamu itu. Telat. Makanya alam kubur itu juga disebut sebagai alam penyesalan. Jadi kalau hari ini kita salah memilih keyakinan, salah memilih agama, mengulur-ulur waktu, Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, waktu itu ibarat pedang. Kalau kau lalai kemudian untuk menggunakan pedangmu, maka pedangmu itu akan kembali menebas lehermu sendiri. Waktu dibuang percuma. Sudah diperintahkan untuk sujud kepada Allah, tidak juga sujud kepada pencipta langit dan bumi. Mati kemudian, siksa kuburnya apa? Dia menonton di mana kembalinya nanti setelah dia terangkat dari alam kubur.
Begitu juga sebaliknya, orang yang sudah jadikan surga, beliau melihat, aduh indah kali, 1 minggu lagi kita ke Dubai. Apa yang terjadi? 1 minggu lagi kita ke Dubai. Semua kita persiapkan dengan gembira ria. Semua kita persiapkan dengan senang hati. Karena sedetik demi detik menggiring kita kepada kondisi di mana kita akan pergi ke alam yang membahagiakan jiwa dan raga kita. Itulah orang yang diselamatkan. Mereka melihat surga, maka mereka mati kalau dia miliaran tahun baru kiamat. Itu hanya dianggap seperti semalam tidurnya pengantin baru. Tak terasa pagi, tiba-tiba orang terangkat dari kubur dan dihisap, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Itulah orang yang Islam yang dijanjikan Firdaus, Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 13 dan seterusnya. Banyak data-data itu dan itu jaminannya sangat luar biasa. Kata Rasulullah, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Subhanallah. Saya kira gitu, Bung. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dengan adik saya yang lain, silakan. Ya mungkin itu mau pamit juga buat Bang Zuma, buat Bang Ri juga mau tambahin sedikit sama Bang Delon tentang apa tadi yang tentang Islam tadi, terus apa mencari hakikat Islam tadi. Abang enak Bang dapat hidayah, dapat mimpi gitu. Kalau menurut gue Bang, itu pengalaman gue juga cerita sedikit Bang tentang pengalaman gue itu tentang mencari Tuhan. Itu gue juga mencari Tuhan Bang dari 22 tahun sampai 5 tahun 27 tahun itu gue mencari, akhirnya dapat Bang apa yang gue cari gitu tentang konsep ketuhanan itu tadi. Nah ketika Bang tadi tanya tentang Islam, gue juga tanya Bang itu kenapa sih tentang konsep ketuhanan Islam itu gimana sih gitu, ajaran kasihnya. Nah sama ini dua dari kitab suci ini, dari Bible sama Al-Quran, sama-sama mengimani ajaran kasihnya. Tapi kalau di ajaran kasihnya ini yang paling bagus itu ketika gue ketemu sama Habib Jafar, itu dapat seniman Bang, dapat seminar. Habis itu gue ikut di situ, gue tanyain apa sih ajaran kasihnya gitu, konsep manusia diciptakan Tuhan itu untuk apa gitu, manusia itu diciptakan Tuhan itu untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah itu dasarnya untuk apa? Manusia udah diciptakan, udah merasakan semua kenikmatan itu. Terus apakah manusia nggak merasa berterima kasih? Dasarnya terima kasih untuk apa? Kita sebagai manusia nggak pernah lupa tentang apa yang udah Tuhan ciptakan. Berarti Tuhan itu menciptakan untuk kita berterima kasih. Atas dasar berterima kasih untuk beribadah. Nah, ketika beribadah itu apa konsep, apa tujuannya? Ada konsep surga sama neraka. Kalau gue sebagai orang ateis dulu nggak percaya tentang konsep surga dan neraka gitu loh. Tapi gue bolak-balikan lagi, makanya sampai 5 tahun itu gue stuck itu, gue nggak masuk. Nah akhirnya ketemu lagi tuh sama Jafar, gue tanya tentang Islam yang tentang bagaimana hukum tentang itu apa tato. Gue punya tato di belakang, terus gue tanyain lagi tuh, bagaimana hukum tato itu Bang? Terus Habib Jafar bilang, itu kamu buatnya sakit atau enggak? Ketika itu buatnya sakit, berarti itu dilarang. Tapi kalau kamu udah terlanjur, kamu belum mengenal tentang hukumnya, jangan dihapus. Karena menghapus itu lebih sakit daripada membuatnya. Nah itu loh. Makanya gue akhirnya percaya tentang agama, gue percaya tentang konsep ketuhanan, gara-gara ajaran kasihnya itu Bang. Nah mungkin Bang Delon ini mungkin nanti bisa terbukakan, karena Abang udah dapat hidayah, dapat mimpi, dapat apalagi rumahnya di belakang masjid gitu. Semoga terhidayahkan gitu aja. Buat Bang Zuma, buat Bang Sidik juga mau pamit juga, Abang satunya juga mau pamit juga. Assalamualaikum. Bang Ria makasih ya. Ya, Bang. Sore. Ya Bang, ya. Nanti kita dor ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada Akhi As-Sidik. Kalau beliau ada, saya boleh istirahat sambil istirahat sejenak kan gitu ya. Guruna baru live juga udah istirahat. Enggak, maksudnya kalau ada teman kita Oten tidak mesti saya yang memberikan penjelasan. Dor kau Sidik. Didor sama Bang Delon. Lanjut Delon. Bang Zuma, aku mau tanya Bang. Iya gimana? Sebelum Abang turun aku mau tanya nih. Ini kadang-kadang yang Bang Zuma belum turun, masih di sini kan belum turun. Yang mengganjal di hati ya.
Yang kenapa Iya. sih? Delon udah dapat mimpi, kenapa sih udah dapat mimpi, udah dapat ini kok belum gitu loh. Yang pertama yang saya pengen tanyakan Bang, kan saya tahu Islam ini kan agama yang diridhoi sama Allah. Siap. Tapi saya selalu baca tentang Al-Fatihah. Di situ kan disebut tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu loh. Selalu Iya. gitu. Nah, pertanyaan saya, doa itu kan selalu digaungkan mulai pagi, siang, malam, itu kan doa utama kan Bang, itu Al-Fatihah itu. Nah, Betul Bang. pertanyaan saya, kalau memang Islam sudah ajaran agama yang lurus, kenapa selalu diminta petunjuk tentang tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu loh. Oh, Itu yang iya, pertama. Nah, yang kedua Bang, saya pernah baca ya, entah di Quran berapa ya, di situ disebutkan bahwa setiap umat Muslim itu meninggal itu akan mendatangi neraka karena itu sudah ada ketentuan dari Tuhanmu. Nah, itu penjelasannya bagaimana Bang? Karena Baik. saya kan bukan Islam, saya non Islam, jadi saya pengen penjelasan itu yang sebenarnya mengganjal gitu. Iya, baik. Oke, jadi di Al-Quran, pertanyaan yang sangat bagus, betul. Al-Quran memang mengatakan gini, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah kemudian jalan lurus itu belum nyata gitu? Sama ketika saya ingin ke kantor. Apakah kemudian saya nggak tahu jalan ke kantor itu sebelah kiri ada jurang, sebelah kanan ada got, ada apa? Ada gunung, ada bukit, ada pohon besar. Apakah saya nggak tahu? Tahu saya. Tapi kenapa setiap saya ke kantor harus berdoa dulu untuk diselamatkan sampai ke kantor? Padahal poin-poin yang bisa membuat saya celaka itu saya sudah tahu. Ada got, saya bisa menghindar ke kiri. Ada tikungan kanan, saya boleh pelan-pelan ke kanan. Ada kemudian pohon yang besar, saya harus cepat-cepat menghindar dari sana. Ada jembatan, saya harus hati-hati. Udah tahu, tapi kenapa harus selalu berdoa? Di Islam itu, Bung, jangankan sesuatu yang sifatnya besar, untuk kemudian masuk ke dalam toilet aja itu tuntunannya jelas. Jalannya jelas tuh. Cara tidur ada, berdoa setelah bangun tidur ada, doa pada saat kita duduk, pada saat kita baring, pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, pada saat kita berpaling ke kiri dan ke kanan, semua udah lengkap tuh. Jalannya tidak ada yang bisa diragukan di sana tuh. Tapi apakah kemudian ketika rambu-rambu itu ada, kita tidak akan dipalingkan oleh iblis? Sementara Al-Quran mengatakan iblis tidak akan senang sebelum engkau ikut kepadanya. Begitu juga di dalam Bible. Aku akan membuat keturunanmu dan keturunannya bermusuhan, satu sama lain bermusuhan. Bahkan kemudian Yesus sendiri berteriak, Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai engkau, untuk mencobai kita. Jadi kalau Islam katakan ihdinas siratal mustaqim, betapa banyak kemudian orang yang paham Islam, betapa banyak orang yang tamat Quran, betapa banyak orang yang lulusan pesantren, betapa banyak orang yang kemudian mengaku paham tentang Islam, tapi terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tahu mereka hukum itu, ngerti sholat itu wajib hukumnya, tapi mereka masih lalai. Ini yang dimaksud tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Makanya ayat selanjutnya itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, jalan kepada dua golongan ini. Golongan yang pertama, Al-Quran menjelaskan, yaitu orang yang kemudian didudukkan perkara oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang dimurkai. Yang pertama adalah orang dimurkai. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nikmat. Nikmat apa? Nikmat keselamatan, nikmat kesehatan, nikmat kesehatan akal, pola pikir, jiwa, dan raga. Itu yang dikatakan oleh Allah, oleh Al-Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepadanya. Ghairil, bukan magdubi, orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai ini? Orang-orang Yahudi. Kok dimurkai mereka?
Ya, disebabkan karena telah datang kepada mereka beruntun nabi, beruntun petunjuk, beruntun kitab suci, tapi mereka membangkang, mereka tegar tengkuk, mereka membengkokkan, mereka melemparkan firman Tuhan ke pundak mereka dan menuju kepada perkataan-perkataan manusia yang mereka ikuti. Ini yang dikatakan dimurkai oleh Allah. Maghdubi alaihim waladdallin, dan mereka yang dan jangan masuk ke dalam, dan bukan golongan orang-orang yang engkau sesat. Mereka orang yang sesat. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula mereka yang sesat. Jadi yang dimurkai itu adalah orang Yahudi, yang sesat itu adalah orang Nasrani. Kenapa disebut sebagai Nasrani itu adalah orang sesat? Jelas, Tuhan minta persembahan darah binatang, dia persembahkan darah manusia. Sesat. Itu yang pertama ya. Pertanyaan kedua tadi terkait dengan apa tadi tuh? Lupa saya. Apa tadi itu, Bang? Akhi. Maryam 7172 guru. Oh iya, baik. Jadi saudaraku yang semoga mendapatkan hidayah ya. Al-Quran menjelaskan gini. Ketika dalam surah Maryam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada satupun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Dan itu adalah suatu kepastian bagi Allah. Itu adalah suatu ketetapan. Jadi gini, Ibu. Ini sudah sering kali saya ditanyakan masalah ini ya. Baik internal Islam juga banyak yang bertanya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu. Kamu di sini bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Kalau saudara baca dari ayat 60 dari ayat 65, 66, 67, 68, 69, itu peringatan-peringatan Allah dan penggambaran-penggambaran Allah tentang orang-orang kafir di sana. Lalu kemudian masuk ke ayat 71, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Jadi semua manusia akan mendatangi neraka. Sama di dalam Markus 9:49. Semua manusia, bedanya semua manusia akan digarami dengan api. Kalau ini tidak, semua manusia akan mendatangi neraka. Maksud daripada mendatangi itu, ya, yang saudara sebutkan tadi itu sirat. Jadi neraka itu jurang yang dalam, kobaran api yang sangat luar biasa. Di atasnya itu ada jembatan. Jadi untuk menuju kepada surga, orang harus lewat itu. Orang-orang yang kemudian diselamatkan oleh Allah, mereka kemudian setelah datang melihat neraka, mereka kemudian berjalan terus menuju kepada jannah. Sementara orang-orang kafir, begitu sampai di sana, mereka jatuh ke dalam dan berlutut di neraka secara kekal. Jadi semua orang mendatangi. Sama ketika kita mendatangi rumah sakit. Apakah kita pasien? Tidak. Bisa jadi kita dokter, bisa jadi kita adalah perawat di sana, bisa jadi kita di sana adalah penjenguk. Kenapa kita sama-sama mendatangi neraka, mendatangi rumah sakit? Bukan berarti kita ini adalah pasien. Kita sama-sama mendatangi pemakaman, bukan berarti kita ini mayat. Bisa jadi kita datang untuk ziarah, membersihkan makam, mengantar jenazah saudara-saudara kita. Sama-sama kita mendatangi pemakaman, sama-sama kita mendatangi kuburan, tapi bukan kita menjadi mayat yang masuk ke dalam liang lahat. Ini yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Semua manusia akan mendatangi neraka agar mereka tahu, agar mereka paham. Ternyata yang dijelaskan oleh para nabi, baik nabi-nabi yang ada di Yahudi maupun di Islam, ternyata itu betul bahwa neraka itu ada. Apa artinya masuk ke dalam surga? Kalau tidak pernah merasakan nikmatnya melihat orang-orang yang jatuh ke dalam api neraka itu. Bagaimana nikmatnya kemudian makanan, senikmat apapun kalau kita tidak pernah merasakan lapar, percuma. Nikmatnya tidak seberapa keren itu. Tapi kalau kita lapar sekali, begitu meniti titian daripada sirat, ketakutan yang sangat luar biasa, melihat neraka, tiba-tiba muncul surga. Subhanallah, betapa nikmat yang kita rasakan. Tapi kalau langsung ke surga tanpa melihat orang yang ada neraka, ya laksana. Apalah artinya makanan enak kalau kita tidak lapar? Apa rasanya minuman yang sedap kalau kita tidak haus?
Itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, sehingga di ayat 72-nya dikatakan thumma nunajjil ladina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang Islam yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Siapa orang zalim ini, Bung? Yang sudah jelas bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu nggak bisa didengarkan, Tuhan itu tidak bisa dibentuk menjadi makhluk, Tuhan itu tidak pernah menjadi makhluk, Tuhan itu tidak pernah mati, Tuhan itu tidak pernah inkarnasi, Tuhan itu tidak pernah menjelma, tapi tetap saja zalim hanya karena ego, hanya karena sombong, hanya karena kemudian merasa ponga, congkak di hadapan Tuhan. Oh, aku cinta mati terhadap Tuhanku sekarang. Cinta mati, makan itu cinta matimu. Sementara Tuhan yang kau sembah tidak mengajarkan untuk menyembah dirinya. Bahkan memerintahkan menyembah kepada hakikat yang maha suci dan maha tinggi. Mereka kemudian orang zalim itu kekal di dalam neraka. Ditinggalkan orang-orang muslim. Kenapa? Karena umat Islam dijanjikan, orang-orang muslim ketika di titian sirat itu dijanjikan oleh surga. Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang Islam itu, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Endingnya kemudian poin-poin yang tadi Allah mengatakan bahwasanya ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka cuma nyambar aja di neraka itu. Dilihatlah itu Ibu Darni misalnya mati dalam keadaan yang sekarang, maka kita akan mengatakan, Bu Darni, dadah, bye-bye, selamat tinggal, kami lanjut ke surga ya, karena kami punya warisan. Warisan kami itu adalah alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Matius 5 nomor 19. Dikatakan barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat rendah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain yang demikian itu, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Jadi di situ ada penggambaran neraka, di situ ada penggambaran surga. Terima kasih, Bung, pertanyaan sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah, khususnya untuk saya pribadi. Amin. Dan juga untuk teman-teman muslim yang lain. Silakan. Amin. Mungkin dari saudara muslim ada yang ingin menambahkan, waktu dan tempat disenggol. Silakan. Halo Bu Darni, kita sapa dulu tamu kita satu nih. Malam Darni ada di sini. Oh, Masya Allah. Semangat malam, saudariku yang cantik. Semangat malam Bu Darni. Selamat malam semua. Aku mau lembut seperti siapa tadi? Adik siapa? Si Ji tadi nggak bisa, kasar selalu aku. Bisa, saudariku bisa. Jadi sebelum naik ke Komal, ambil tawon, sengatkan di kerongkongan kiri kanan. Itu bisa. Nanti suara itu akan bagus. Selamat malam. Gitu nanti. Apa kabar? Kayak gitu-gitu lah. Bisa pura-pura. Nggak bisa pura-pura loh. Oh iya. Paham. Lanjut. Ayo Bang Delon, ada lagi Bang Delon. Sementara itu dulu Bang. Oh iya, kirain Bang Delon lagi nangis lagi. Nggak enak saya ntar. Gimana Brother Delon, terpuaskan nggak jawabannya? Ya, masuk Bang. Masuk ya. Alhamdulillah. Bu Derni, apa kabar Bu Derni malam ini? Baik, aku bisa jawab yang tadi, yang kalian diskusikan itu. Jawab. Orang kita ditanya mau dijawab gimana? Kita ditanya di sini. Tadi kan dibilang Bang Zuma, orang Nasrani itu kafir ya kan? Orang Nasrani itu sudah masuk neraka. Sementara di dalam Quran surat 2 ayat 62 mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir
dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Oh, ada loh Nasrani di dalam Al-Quran, orang yang beriman. Terus Budi Ari Nasrani atau Kristen? sama itu, Nasrani dan Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Yesus itu. Kalau Nasrani kan agama dari Nazaret. Nasoro yang pengikut Nabi Isa. Dan pengikut Yesus juga, pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus Kristus. Isa sama Yesus sama jadinya. Samanya Nasrani dengan Kristen sama, ada ayatnya. Dan yang penghuni kerajaan surga kelak ada ayatnya di dalam Yesaya 26 ayat 2. Wahyu 22 ayat 14. Ayo kita baca yuk. Baca. Nah, Ayo, silakan. Itulah penghuni surga. Bukan dibilang orang Advent, bukan dibilang orang Islam, bukan dibilang orang Katolik, tapi inilah dia. Yesaya 26 ayat 2. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu kekal. Nah, itu dia. Itulah ciri-ciri orang yang masuk kerajaan surga. Tetapi kalau di Kristen, nggak ada disuruh kami itu mendatangi neraka, Bang Juma. Nggak ada. Tetapi neraka itu diciptakan untuk iblis dan umat-umatnya yang mengikuti iblis. Ada, Nah, Bu, contohnya, ada. Iya, maksudnya kalau di Kristen, Bang Juma, kalau mau menuruti perintahnya yang 10 hukum tadi dan percaya Yesus adalah juru selamatnya, dia tidak akan masuk neraka, dia akan dibangkitkan nanti kembali, akan dibawa ke kerajaan surga. Begitulah kalau di Kristen. Ada, Bu, Kristen itu dijamin neraka di dalam kitab Ibu. Gurunda, Iya. izin ya, Kalau Gurunda dia- sedikit ya. Silakan. Ini ya, Ibu Dani gini. Coba kita buka di data ya. Gini, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 182 ya. Coba kita bahas tentang Nasara dan Nasrani ya. Gini. Dan sesungguhnya engkau dapati pula orang yang paling dekat kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasara, di dalam Quran surat Al-Maidah 82. Nah, di sini coba ya. Al-Maidah 82 ini gini. Coba kita buka ya. Sesungguhnya akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya engkau dapati pula orang yang paling dekat kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasara, dalam kurung Nasrani ya. Tar dulu. Yang demikian itu karena di antara mereka ada pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dalam kurung Paderia, dan sesungguhnya mereka itu tidak menyombongkan diri, di dalam Quran surat Al-Maidah 82. Nah, asbabun nuzul gini ya. Pada zaman Rasulullah ada 3 golongan yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam, antara lain kelompok besar Yahudi di Madinah, kaum musyrikin yang berpusat di Mekah, dan kabilah-kabilah Arab dibandingkan dengan ketiga golongan tersebut. Kaum Nasara memang lebih dekat persahabatannya dengan umat Islam. Hal itu disebabkan karena umat Nasrani waktu itu menunjukkan sikap yang bersahabat dan penuh toleransi terhadap tepat sekali jika yang paling dekat kasih sayang persahabatannya dengan umat Islam pada zaman Rasulullah waktu itu adalah golongan Nasrani yang beriman dengan benar. Tetapi salah besar bila dikatakan bahwa orang Kristen seperti sekarang ini paling dekat kasih sayangnya kepada umat Islam, sebab hakikat Kristen itu tidak sama dengan Nasara. Disebut Nasara sebab Yesus atau Isa berasal dari Nazaret, ya, dari Nazaret. Nah, gini coba. Bentar ya. Setelah ketiadaan Nabi Isa Al-Masih, kaum Nasara terpecah menjadi 2 golongan. Ini ya. Pertama adalah pengikut Isa Al-Masih, kaum Hawariyun, yaitu golongan yang tidak mempersekutukan Allah. Mereka menjalankan ajaran Isa Al-Masih yang murni, yaitu ajaran tauhid,
tanpa mengenal ajaran Trinitas. Golongan ini dikenal sebagai Nasrani Unitarian yang dekat persahabatan dengan umat Islam sesuai dengan surat Al-Maidah tadi ya, 82 gitu ya. Gini, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Isa Al-Masih di dalam Quran surat Al-Zukhruf ayat 63 64. Contoh, golongan ini adalah Raja Najasyi, Rahib Bahiro, Rahib gurunya Salman Waraka. Nah ini Waraka bin Naufal, mereka semua mengakui kerasulan Nabi Muhammad karena mendapati adanya nubuat kedatangan beliau dalam Taurat dan Injil. Dalam sejarah gereja awal, mereka lebih dikenal sebagai kelompok Unitarian dipelopori oleh Arius. Bentar ya, sedikit ya. Nah terus, perhatikan coba Al-Quran nih. Maka tak kala Isa di dalam Quran surat Al-Imran ayat 52, maka tak kala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkata dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia menjawab, kami penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang berserah diri. Nah terus di dalam Quran surat Al-Maidah juga 100 sedikit ya, 112 sampai 115. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami dan Engkau memberi rizki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang di antara umat manusia. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 112 115. Nah, di sini jadi kita ambil poinnya. Nasara yang mempersekutukan Allah, ini golongan ini yang di kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya Kristen. Golongan ini disebut Nasrani Trinitarian, menurut Islam musyrik, yang sangat benci dan memusuhi Islam. Sesuai dengan firman Allah, orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan senang kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 217 gitu ya. Mungkin itu sedikit ya pemaparan tadi. Jadi udah jelas ya situ apa tentang webnya Asyidik? Apa itu? Akhi. Ya Bang. Nanti webnya apa tuh? Web? Nanti di DM Bang. Oke, siap. Nah, ini lagi yang tinggal di luar surga atau yang tinggal nanti yang nggak masuk surga adalah ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Nah, itulah orang-orang yang tidak masuk surga. Itu ada di Alkitab ya, ada dalilnya. Ini anjing-anjing ini maksudnya silakan para pendeta atau imam, ustadz itulah ini. Gini Bu Darni, kita lihat di dalam Matius 23:13. Perasaan ini udah sering saya ulas, Bu. Iya. Jadi cakupan daripada pengajaran Yesus itu, ketika dia datang kepada Bani Israel, kita harus tahu bahwa dakwah, misi pengajarannya, dia disebut guru. Dia guru dan murid di kalangan Bani Israel saja. Itu dulu poinnya, Bu. Itu dulu yang perlu dipahami. Sehingga ketika muncul kemudian pengajaran
dari Yesus, di mana dia mengatakan waspada kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Kita lihat dari skala yang ada sekarang hari ini. Kalau itu diperuntukkan untuk mengatakan bahwasanya akan datang pengajar-pengajar palsu, datangnya itu kepada siapa? Kepada murid-murid Yesus, kepada Bani Israel. Nah sekarang ketika kita melihat dari perspektif pemahaman kita hari ini, siapa sekarang agamanya yang menyamakan diri mereka dengan pengikut Bani Israel? Islam atau Kristen? Kalau tidak ada yang menggenapi nubuatan itu, berarti Yesus gagal menjadi nabi dan rasul. Karena tidak ada yang menggenapi pernyataannya. Jelas sekali dikatakan agar waspada kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Artinya ini pelajaran yang sangat luar biasa yang Yesus berikan kepada kita nih. Orang yang hidup zaman sekarang. Dengan mudah kita mengakses pengajaran Yesus. Kalau itu adalah pengajaran beliau. Akan datang kemudian sekelompok orang yang adalah serigala buas, tetapi mempertontonkan diri mereka seperti pengikut Yesus. Kalau ibu mengatakan, oh itu mereka yang semalam saya katakan makan ini, makan itu. Tunggu dulu. Kita bisa lihat apa yang kemudian Yesus ajarkan di dalam Matius 23 nomor 15. Bukan hanya orang yang kemudian melanggar 10 hukum, bukan. Bahkan orang yang mengaku menjadi pengikut 10 hukum itu pun ketika menyembah Yesus, itu sudah masuk dalam kategori itu. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Tidak ada dikatakan celakalah engkau wahai Bani Ismail, celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai orang Islam. Tidak ada. Yang diceritakan celaka itu ahli Taurat, Farisi, orang munafik, orang yang menyeberangi lautan, orang yang menjelajahi daratan. Maksudnya orang yang meninggal, orang Farisi yang keluar dari Yahudi, yang keluar dari wilayah Yerusalem, mengajarkan sebuah pengajaran, menjelajahi daratan, mengarungi lautan, untuk mengajarkan ajarannya, konsepnya, doktrinnya, lalu mentobatkan orang di luar daripada golongannya, masuk ke dalam golongannya, menjadi orang neraka. Ini poin ini. Ini nggak bisa dianggap sepele ini poin. Ini nggak boleh dianggap sepele. Dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, maksudnya orang-orang non-Yahudi bertobat masuk ke dalam agama orang Farisi, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah kira-kira orang Farisi ini mendirikan agama apa? Islam atau Kristen? Itu dulu. Sehingga muncul dari pengajaran orang-orang ini nanti, orang yang ditobatkan ini seakan-akan mereka itu adalah orang benar, padahal mereka itu adalah pengikut serigala buas. Ini poin, Bu. Islam tidak pernah tersentuh oleh orang Farisi. Agama ibu didirikan oleh orang Farisi. Di mana disebutkan itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata orang Farisi ini berasal dari sekte Nasrani. Selesai kita di situ. Nah, sekarang saatnya kita berpikir nih. Iya ya, benar juga ya. Iya benar, memang benar. Karena Yesus mengatakan itu. Kecuali ibu tidak mengakui Yesus itu perkataannya benar. Waspadalah kepada ahli Taurat. Waspada. Jadi agama apa yang sekarang yang dekat-dekat dengan ahli Taurat, yang kita bilang ahli Taurat itu? Waspadalah kepada orang Farisi. Siapa yang agamanya didirikan oleh orang Farisi? Pemukanya, rasulnya dari orang Farisi. Siapa? Masa udah ngeh terhadap keadaan itu? Sementara kita sudah tahu Paulus mengaku, akulah orang Farisi, hai anak-anakku, aku berasal dari ayahku adalah orang Farisi dan aku adalah orang Farisi. Nah, ternyata di sisi lain Yesus mengatakan, waspada. Dia adalah orang Farisi itu. Itu makanya kalau kita mencari ibu 14 kitab yang dituliskan oleh Paulus, tidak ada satupun yang mendapatkan legitimasi dari Yesus tentang surat-suratnya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ Paulus masuk ke dalam deretan nabi. Apakah dia nabi beneran atau nabi palsu? Saatnya data yang berbicara. Silakan, Bu. Atau teman-teman yang lain, Bang Sidik, Bang Juma. Silakan. Ya. Bang Juma termasuk orang-orang Farisi. Kenapa saya bilang?
Tuhan hukum keempat sudah dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi Bang Juma mengganti hari Sabat menjadi hari Jumat. Berarti kan Bang Juma yang orang-orang Parisi. Kalau kami Advent masih setia kepada hukumnya. Masih melakukan menguduskan hari Sabat. Baik, Bu. Bu, dengarkan Yang saya. mana yang mengajarkan Bang Juma supaya menggantikan hari Sabat itu menjadi hari Jumat? Siapa yang mengajarkan itu? Allah yang mana? Baik, gitu, Bu. Bang. Baik ya. Jadi gini, Bu. Yang harus dipahami dulu adalah apa yang datang kepada Nabi Musa itu diberikan untuk Bani Israel, bukan diberikan kepada seluruh umat manusia. Kalau Sabat Ibu katakan untuk seluruh umat manusia, saya minta datanya. Besok hari Sabtu saya ikut Sabat. Ada ayatnya? Mana datanya, silakan. Di dalam Yesaya 43 atau 42. Hukum Taurat akan ditegakkan di muka bumi ini katanya. Iya, terus? Ya udah, kan harus ditegakkan. Lihat teman-teman Muslim. Kami Lihat teman-teman menegakkan, saudaraku, kami menegakkan hukum Taurat itu. Mana buktinya hari Sabat kalian kuduskan hari Jumat? Prosesi ibadahnya bukan untuk kami. Prosesi ibadah Sabat itu adalah untuk Bani Israel. Dan itu harus kami tegakkan. Bahwa itu adalah ibadah yang diperuntukkan kepada Bani Israel. Jangan dicampuri. Saya kasih Kan data. ditegakkan di bumi katanya Bang Juma. Emangnya harus kita tegakkan. Harus kita tegakkan bahwa ketika kemudian Tuhan datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa diberi sebuah syariat hukum-hukum, kita harus tegakkan bahwa hukum itu berlaku kepada Bani Israel. Jangan dipatahkan apa yang harus ditegakkan itu. Bahwa hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel. Datanya, Ulangan 4. Maka sekarang ini, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kau lakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Kalau kemudian hukum ini untuk Bani Israel, jangan kau tambahi untuk Bani Batak, Bani Toraja, Bani Jawa. Jangan, ini perintah. Satu. Yang kedua, di dalam Ulangan 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, yang untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan yang diperintah yang kusampaikan kepadamu, agar selanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, kemudian ini harus ditegakkan. Tapi orang yang membengkokkan pengajaran itu lagi-lagi akan mengatakan, Israel yang dimaksud adalah seluruh umat manusia. Israel yang dimaksud adalah siapapun yang mengimani tentang itu. Dibengkokkan, padahal harus ditegakkan. Harus ditegakkan bahwa itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bukan Bani Adam, tapi Bani Israel. Ini yang perlu kita pahami, dipahami, kamu pahami, saudara-saudara pahami, supaya kita tidak salah melangkah. Jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan. Nah, sekarang gini, solusinya apa? Itu Bang Sumat cuma asumsi doang. Mari kita lihat endingnya di mana. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan? Apakah Bu Darni sudah sampai level itu? Sedangkan mereka yang sudah sampai level itu mampu mengusir setan, bisa bermujizat, bisa bernubuat, diusir oleh Yesus. Apalagi kalau cuma hanya sekedar cuap-cuap saja. Mereka yang sudah pada level itu pun diusir. Apa hal
karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Apa kehendak Bapa itu? Salah satu yang dilanggar, menganggap Taurat untuk seluruh umat manusia, padahal itu hanya untuk Bani Israel. Menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Menganggap bahwa mempersembahkan darah manusia di atas tiang salib itu adalah pengajaran yang sudah benar. Itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah mengimani utusannya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang ia katakan. Dengarkan perkataan Yesus. Apa ada perkataan Yesus agar kita menuhankan dirinya, agar kita menyembah dirinya? Enggak ada. Lalu perkataan siapa yang kita dengarkan sampai kita menuhankan Yesus? Perkataan Dewa Molok kah? Atau siapa? Wallahu a'lam bishawab. Semua saya kembalikan kepada saudari saya yang cantik ini. Silakan. Ini tadi Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bumi ya, bukan Israel Bang Juma. Ini kita dengar ini sama-sama. Ini semua 1.400 orang yang nonton di bawah. Hukum ke-10 ini tidak bisa tawar-menawar. Ini harus ditegakkan di muka bumi ini. Nah, kayak Bang Juma lah. Memang menyembah Allah yang Esa. Tapi menyembah Allah yang Esa tapi menukar-nukar hukum. Gimana itu? Gimana artinya menyembah Allah yang Esa tapi hukumnya tak didengarkan, dirombak-rombak, ditukar. Nah, coba Bang Juma. Oke, baik saudariku yang baik. Jadi gini Bu. Yesaya 42 itu nubuatan. Bukan berbicara tentang 10 hukum. Saya ulangi agar ibu tanamkan di dalam pikiran ibu. Yesaya 42 itu bukan tentang 10 hukum, tetapi itu nubuatan tentang datangnya sosok yang akan menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan. Dengarkan, saya bacakan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan, menyampaikan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai dia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya dan menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Ibu, ini bercerita tentang sosok oknum yang tidak akan lemah terkulai sebelum dia membenarkan apa yang diterimanya dan memberikan itu kepada seluruh bangsa-bangsa. Sementara yang Anda maksud itu Yesus belum apa-apa udah mati duluan. Ini yang diterangkan oleh Yesaya 42. Makanya Al-Quran mengatakan begini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Al-Quran menerangkan itu. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad roh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa kitab itu, apa iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kamu memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau adalah benar-benar pembimbing kepada seluruh manusia atas jalan yang lurus. Dialah yang menegakkan hukum itu kepada bangsa-bangsa. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, kepadamu aku berikan Al-Quranul Karim agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Kepada seluruh manusia, kepada seluruh bangsa-bangsa.
Ini yang dimaksud Yesaya 42, Bu. Dia akan tetap tegak berdiri sebelum kemudian hukum-hukum Tuhan ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dia tidak akan meninggal dunia. Ini yang terjadi. Kalau Yesus belum apa-apa udah mati, kemudian yang menjadi pengajar kemudian adalah penulis-penulis kitab kanonik yang nggak jelas asal-usulnya. Apakah dia hamba Allah yang kemudian dipilih oleh Tuhan? Apakah Lukas itu adalah hamba yang dipilih oleh Tuhan untuk kemudian di atasnya ditaruh roh agar Lukas menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Apakah betul? Apakah itu adalah Paulus? Apakah itu adalah Markus? Tidak sama sekali. Allah telah memilih nabi dan rasulnya yang kemudian menegakkan hukum-hukum itu kepada bangsa-bangsa. Dan itu masih bisa kita cicipi hari ini, Bung. Masih bisa kita nikmati hari ini, Bung. Apa yang disuarakan Allahu Akbar 1400 tahun tidak pernah berubah, tetap Allahu Akbar hingga hari ini. Siapapun akan tunduk kepada hukum itu ketika mereka kemudian menggunakan akal sehat mereka. Itu poin. Makanya Al-Quran, Ibu, kemana-mana pun dia pergi Al-Quran itu, karena itu adalah hukum Tuhan yang harus ditegakkan pada bangsa-bangsa. Kemanapun Al-Quran itu tetap terjaga, terjamin, murni, tidak pernah bisa digantikan apapun itu. Kekuatan apapun yang bisa menggantikan. Misalnya, Amerika benci dengan Islam. Misalnya, saya Presiden Amerika, periode 2023-2040, menginginkan kitab sucinya umat Islam masuk ke negara kami. Oleh karena di negara kami sudah ada beberapa yang Islam. Tetapi syaratnya untuk masuk ke Amerika, Al-Quran cukup terjemahan. Nggak boleh masuk dengan original teks. Tidak akan Anda temukan itu. Kenapa? Ini hukum Tuhan yang harus disuarakan kepada bangsa-bangsa. Nggak bisa, itu sudah nubuatan, nggak bisa. Itu adalah sebuah kitab panduan yang diterangkan oleh Allah, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ditemukan pesawat, Al-Quran lebih dulu menemukan. Ditemukan tentang apa yang ada di bawah bumi, Al-Quran sudah menemukan lebih dulu. Ditemukan ilmuwan apa yang ada di dasar laut, Al-Quran ternyata lebih dulu. Ditemukan di atas udara, atmosfer, ternyata Al-Quran lebih menjelaskan lebih dulu. Subhanallah. Inilah hukum-hukum yang harus ditegakkan, bukan yang ambigu. Aturan mainnya Israel dianggap aturan mainnya kita juga. Itu namanya mengambil hak orang untuk diri kita, mengambil hukum Malaysia untuk ditegakkan di Makassar, enggak nyambung. Hukum Amerika kita pakai untuk ditegakkan di Makassar, enggak nyambung. Hukumnya orang kita pakai untuk memberikan hukum kepada kita. Sementara ada hukum yang jelas-jelas litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, ditolak. Ada hukum untuk Bani Israel, diterima. Sementara begitu kacanya begitu besar, melihat dirinya cantik, dia bukan Bani Israel, tapi merasa hukum itu untuk dirinya. Padahal seruannya, wahai Israel, ajarkan ini kepada anak-anakmu, anak cucumu, keturunanmu secara turun-temurun. Ada orang dari Medan mengaku juga Bani Israel. Salah sepatu. Sudah gitu sepatu sebelah kanan, yang kiri pakai sendal, masuk ke pesta ditertawakan orang. Inilah gambaran yang ada. Silakan Bu, aku jadi kaget. Bang Juma, Tuhan, silakan. seluruh bumi ini kan satu, Bang Juma. Tuhan orang benar Israel sekali. Kan Tuhan kita. Tunggu Bang Juma, aku dulu. Nah, kita baca lagi di dalam Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Bang Juma tahu apa tabut perjanjian? Tahu. Apa itu? Apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Apa itu? Apa itu, Bu? Apalah tabut perjanjian? Gak tahu kan Bang Juma? Tabut perjanjian itu adalah apa ya? Tabut perjanjian itu adalah apa ya? Oh gini Bang Juma, nggak apa-apa. Kita kan di sini kan. Tabut perjanjian itu adalah 10 hukum Bang Juma. Cuman itu aja yang pun Ibu mau katakan. Kupikir tabut perjanjian itu semacam berlian atau apa, atau ada sapi yang bertato di paha kiri. Ternyata 10 hukum. Ya lanjut. Iya, silakan. Jadi sekarang Bang Juma, tabut perjanjian itu sekarang terpampang di bait suci di kerajaan surga. Inilah dia tercatat di dalam
Wahyu 11 ayat 19. Jadi kita umat manusia di seluruh dunia ini jangan lagi meragukan hukum Allah itu. Hukum negara kita patuhi, hukum Allah apalagi. Wajib kita patuhi hukum Allah. Tetapi kita hukum negara sangat tunduk. Nah, kita baca lagi di dalam Izin ya, Burunda ya. Izin Burunda. Ibu ini kalau ibu ambil, Bu, bentar Bu Darni. Kalau ibu ambil hari ke-7 ini di dalam Sabat ini, ibu ambil dari mana? Dari kitab Perjanjian, dari kitab Kejadian yang penciptaan langit dan bumi hari ke-7 Tuhan itu beristirahat atau bagaimana, Bu? Kita pergi dulu ke Arab ya. Ahad itu hari apa? Iya, dari ibu aja, dari pemahaman ibu. Dari hari ke-7 itu diambil dari mana coba? 10 hukum Taurat. Dari kejadian. Dari kejadian. Aku kan pintar banget. Iya, itu yang dicari dulu kan gitu. Ahad itu kan hari pertama, teruskanlah hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Kalau hari saya lihat dari kejadian ya, saya lihat dari kejadian 2 nomor 2 ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu mungkin ya? Atau gimana Bu? Menurut pemahaman ibu ini? Ya, hari ke-7 adalah hari peristirahatan gitu. Hari peristirahatan, hari kudus. Makanya coba tanya, tunggu dulu. Coba kalian tanya seluruh orang yang pembuat santet atau ilmu-ilmu sihir atau ilmu-ilmu jampi di hari Sabat tidak mempan. Tetapi malam Jumat Kliwon, di malam Jumat atau hari Jumat baru mempan ilmunya. Tetapi hari Sabat batal semua ilmu-ilmu. Karena apa? Hari Sabat. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dengan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti ya. Ya, ia berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dengan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya gitu ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu keciptaan Tuhan Allah. Nah, menjadikan bumi dan langit. Nah, sini ya. Nah, coba kita masuk ke bawah ya. Gini. Demikianlah penciptaan versi Bible yang sebetulnya masih bisa dikritik lebih jauh. Beberapa ilmuwan barat yang tidak terjerat iman buta menolak narasi penciptaan menurut Bible yang tidak sesuai dengan nalar dan sains, sehingga menyatakan narasi penciptaan Bible seperti halnya ini, maaf ya, tak masuk akal. Ayat Afrika menyatakan gini. Ayat Afrika menyatakan bumi dan langit ini diciptakan dalam coba kita masuk sini ya. Setiap umat Islam yakin dahulunya kandungan Taurat murni firman Allah, namun narasi-narasi yang sekarang telah banyak bercampur dengan hasil kerja tangan kotor manusia. Jika kita masuk di dalam ini dulu ya. Jika Muhammad adalah nabi palsu, tentu dia akan dengan sangat bodoh menjimbla apapun yang ini ya, terlihat sangat bodoh dan ditentang keras oleh nalar manusia modern ini. Alkitab, Kejadian tentang penciptaan, tapi nyatanya tidak demikian. Narasi Al-Quran tentang penciptaan yang berasal dari Allah bebas dari kesalahan, sekaligus meluruskan penyimpangan Taurat yang telah dikotori oleh tangan manusia dan tidak bertanggung jawab. Nah, seperti yang tertulis dalam Yeremia 8 nomor 8 juga ya. Pena palsu telah merubah ya, dan ada juga di dalam Bible itu bahasanya telah dirombak ya Taurat ya. Nah, dari sini coba kita lihat kitab Kejadian tidak konsisten. Umat Kristen melihat adanya inkonsistensi pada masalah kejadian ini. Matahari dan bulan belum diciptakan hingga hari keempat. Jika demikian, mengapa ada 3 hari sebelum matahari diciptakan masing-masing terdiri atas pagi dan malam, dan bagaimana keberadaan pepohonan dan perempuan matahari diciptakan 100 tahun lalu? Mempertanyakan kisah penciptaan di Bible ini. Jadi gini ya Bu ya, ini poinnya sebenarnya. Kalau di dalam ibu mengatakan di sini ya, di dalam ibu ambil dari sini, karena begini Bu, di dalam Taurat juga sudah menyatakan bahwasanya di dalam Yeremia 8 nomor 8 juga itu pena palsu telah merubah, dan ada juga di dalam Bible itu tertulis bahwasanya sudah ada perombakan Taurat. Cuman itu yang saya cari poin ke ibu, itu hari ke-7 ibu ambil dari mana coba kira-kira? Yang dalam 10 hukum Taurat tadi. Sementara kalau yang saya dengar dari pemaparan Gurunda itu sudah jelas ya untuk Bani Israel gitu loh. Itu yang saya mau cari poin dulu ke ibu gitu. Silakan, mungkin itu aja dulu. Bukan. Hukum 10 itu bukan untuk orang Israel saja. Bukan untuk orang Israel saja 10 hukum. Itu untuk seluruh bangsa. Yosua 4 ayat 7. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda pengantar peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Untuk
selama-lamanya. Kan udah tahu kita kayak mana untuk selama-lamanya. Jadi untuk orang Batak, untuk orang Cina, untuk orang Makassar, untuk orang Sulawesi, untuk orang Amerika, setiap manusia 10 hukum itu harus kita patuhi. Islam artinya tunduk kepada Allah, ya kan? Jadi kalau tunduk kepada Allah, seharusnya kita harus patuh kepada 10 hukumnya. 1.1 iota, jangan kau robah, kata Yesus. Jadi Yesus datang ke bumi ini bukan untuk mengurangi hukum, hanya dia menggenapi dia. Jadi kita sebagai bangsa apapun itu harus tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Itulah 10 hukum. Sebenarnya kalau kita lakukan itu kan sangat indah. Kan gak ada yang salah di 10 hukum. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah berhala, jangan membunuh, jangan berdusta, kita hormati orang tua kita, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Apa yang salah dengan itu? Sangat indah. Kalau kita lakukan itu di dalam hidup kita, bahagialah hidup kita. Gitu loh. Jadi tentang hari Sabat itu, kenapa jatuh di hari Sabtu? Sedangkan di Al-Baqarah dikatakan, siapa yang mengambil ikan pada hari Sabtu, hari Sabat, dikutuk jadi kera, katanya. Apa lagi? Apa mau kita bantah lagi? Kita sebenarnya nggak usah tipu-tipu sana sini sana sini. Udah nih, bentar. Sebentar, kalau kita masuk di 10 hukum Torah Musa itu di dalam Al-Quran ada, Bu. Bukan cuma di ini. Gini ya. Ini tiada Tuhan, gini, 10 hukum Torah Musa. Tiada Tuhan selain Allah di dalam Quran surat Asyir ayat 23 ya. Ini bisa dibaca ya, kita singkat supaya Gurunda dari sini baru kita ke Gurunda. Nah, jangan menyembah berhala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Oke? Jangan mempersekutukan Tuhan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 ya. Ini nanti bisa dibuka ya supaya kita singkat. Kuduskan hari Sabat di dalam ini Quran surat Al-Jumu'ah ya. Ini Jumat ya. Nah, kalau 5 hormati orang tuamu di dalam Quran surat Al-Isra ya. Dan Tuhanmu telah ini yang saya bacakan ya, karena saya sangat sayang kepada orang tua saya gitu loh. Nah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, dan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jadi tinggal bersama saya ya misalnya, atau orang tuanya tinggal bersama kita ya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Tetapi maaf kata ya Bu, saya melihat di tetangga saya Kristen, maaf ya, itu mungkin oknum atau seperti enggak seperti ini loh ajarannya. Maaf saya mengatakan gitu loh. Gini, terus ini jangan membunuh di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93 ya. Jangan berzina di dalam Quran surat An-Nur ayat 3. Jangan mencuri di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 ya. Jangan bersumpah palsu 9 ya. Quran surat At-Taubah ayat 42. Jangan menginginkan milik orang di dalam Quran surat Al-Baqarah 180 dan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 2. Itu Bu. Itu ada Bu. Nah, itulah ciri-ciri, itulah syarat kalau kita mau masuk surga. Itulah umat Tuhan. Itu ajanya apanya. Jadi kita nggak usah diperdebatkan. Pokoknya kalau kita menjadi umatnya, itulah kita lakukan. Itu ada. Itu bukan berlaku untuk seluruh umat manusia, bukan untuk bangsa Israel itu ya. Seluruh umat manusia berlaku itu hukum Tuhan. Karena Tuhan kita hanya satu. Itulah yang di surga itu. Itulah yang membuat hukum itu melalui tangannya melalui api, ditulisnya ke loh batu kepada Musa di Gunung Sinai. Apa yang mau kita bantah lagi? Itu ajanya sebenarnya kunci utama bagi umat Tuhan. Lain dari situ yang melanggarnya itu pendusta, pembohong. Itu. Delon, mau nambahin Delon? Ketiduran lagi. Lon? Silakan Gurunda. Gurunda langsung. Saya nyimak dulu Bang. Iya, baik. Jadi Ibu, ketika kemudian Ibu mengambil data dari Wahyu 11, di situ bukan hanya bercerita, di situ tidak bercerita tentang 10 hukum. Di situ hanya bercerita tentang tabut perjanjian, di mana
ketika kita berbicara mengenai tabut perjanjian, itu bukan hanya 10 hukum yang Ibu katakan tadi. Tapi di situ juga ada tongkat tongkat Harun. Kemudian juga roti juga ada di sana. Itu kalau kita melihat dari sudut pandang kitabnya orang Yahudi. Nah, berarti di surga itu bukan berarti memperlihatkan peti yang berisi 10 hukum, tidak. Arti daripada tabut perjanjian di sana adalah apa yang kemudian menjadi hukum Tuhan yang didatangkan Tuhan kepada Bani Israel. Lagi-lagi kepada Bani Israel. Nah, saya belum menemukan data dari Ibu yang kemudian bisa menjadi acuan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Yang ada nih, saya sajikan Ulangan 6, Ulangan 4, kemudian Yeremia 31. Bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Makanya kedatangan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dulu. Kalau misalnya hukum Taurat itu untuk dunia, lalu untuk apa Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Karena Yesus tahu hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Coba Anda bayangkan kemudian kalau hukum Bani Israel itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Coba Anda bayangkan. Ya. Bani Israel kemudian mempraktekkan kekudusan hari Sabat, tidak melakukan apapun di Sabat selama kurang lebih 24 jam, dan itu terjadi serentak di atas muka bumi. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian roda perekonomian di atas muka bumi ini. Kalau itu terjadi, diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai kaidah-kaidah prosesi ibadah, seperti misalnya tentang wanita yang haid, kurban yang harus mereka persembahkan setiap mereka haid, dan itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Celaka, Bu. Bagaimana mungkin kemudian orang haid itu ketika disentuh barang-barang yang disentuh oleh orang haid, maka orang yang menyentuhnya itu disebut najis sampai tenggelamnya matahari, dan mereka juga tidak boleh menyentuh barang-barang, karena kalau barang yang disentuh orang lain juga najis, maka yang menyentuhnya najis semuanya. Bayangkan wanita haid selama 7 hari. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Apa yang disentuh oleh wanita haid, kalau disentuh oleh laki-laki lain, maka wanita tersebut, laki-laki tersebut atau siapapun yang menyentuh benda yang disentuh oleh wanita haid, maka semua orang akan kena najis. Itu lebih parah daripada COVID. Bukan hanya itu, setelah haid kemudian mereka harus mempersembahkan 2 burung merpati setelah haid, dan haidnya 7 hari, harus ditahirkan 7 hari kemudian, berarti 14 hari. Bagaimana seorang pemimpin wanita, kepala sekolah, presiden, gubernur, bupati, yang semuanya adalah wanita, selesai dunia ini, nggak berhenti kehidupan dunia ini. Belum lagi burung merpati mau diambil di mana setiap habis haid, harus korbankan 1 wanita 2 ekor merpati. Berarti dunia ini butuh triliunan merpati setiap bulan. Di mana itu merpati mau diambil? Makanya hukum ini tidak bisa dipraktekkan untuk seluruh dunia, nggak bisa. Karena itu memang hanya untuk kepada Bani Israel saja. Maka kalau Ibu memaksakan, silakan Ibu tunjukkan ke kita bahwa hukum Taurat itu memang adalah ketetapan yang diperintahkan secara wajib kepada seluruh umat manusia. Laksana yang tertulis di dalam Ulangan 4, Ulangan 6. Hukum ini wajib bagi Bani Israel saja. Silakan. Bang Juma, kalau udah dikatakan tadi yang ditegakkan di muka bumi ini, apanya artinya itu? Kalau ditegakkan di muka bumi ini, hukum Tuhan itu ditegakkan di muka bumi ini. Justru saya membantu hukum Tuhan itu untuk ditegakkan, bahwa itu untuk Bani Israel. Ketika hukum itu datang untuk Bani Israel, selama-lamanya untuk Bani Israel, jangan Anda ganggu gugat.
Jangan Anda Bang tambah-tambahi. Bang Juma, Ya, kalau ya. kalau kita tegakkanlah 10 hukum ini, emangnya apa rupanya masalahnya? Kan bagus itu hukum 10 itu. Kenapa mesti dikomentari lagi hukum 10? Yang udah itu Ada hukum yang diperuntukkan untuk umat manusia secara keseluruhan yang harus dilakukan. Mana ada lagi hukum yang lebih tinggi daripada hukum Tuhan ini, Bang Juma. Kalaupun ada itu datangnya dari manusia, dari setan. Loh, kok bisa kayak begitu? Siapa yang berani menyaingi Tuhan? Kutanya Bang Juma dulu. Ini Allah yang menciptakan, yang membuat 10 hukum. Apa ada lagi yang menyaingi Allah? Siapa lagi yang berani? Gini Bu Darni, kita juga butuh keselamatan, Bu. Bukan hanya Bani Israel aja. Iya. Ya, maka Tuhan memberikan ketetapan hukum-hukum, perintah-perintah kepada kita seluruh umat manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litubayyina linnas, seluruh manusia. Coba, saya minta data Nabi Musa alaihissalam menyeru seluruh manusia. Saya minta data Yesus menyeru seluruh umat manusia. Ada nggak dari dua tokoh ini? Kalau ada nanti Bang Juma ku dapat hukum Taurat harus dilaksanakan di muka bumi ini, Bang Juma memang harus dilaksanakan di atas muka bumi, memang harus, jangan dilaksanakan di neraka, di bumi yang harus dilaksanakan itu. Tapi yang saya minta kan? Ibu, saya minta kalau ada Musa menyeru kepada seluruh umat manusia atau Yesus menyeru kepada seluruh umat manusia, hari ini juga tahun 2024 saya ikut mencalonkan diri menjadi presiden. Nggak mungkin lah. Ya ikut aja calon. Mau lolos tidak lolos, nggak lulus. Banyak saingan Bang Juma. Ya nggak apa-apa. Bedanya macam botol. Ayo Bu. Gitu dong. Hukum 10 ini untuk manusia semuanya. Jangan kita bantah lagi. Aduh, kasihan Dalilnya kali. mana? Ayo Bu. Dalilnya mana, Bu? Turun-temurun katanya. Cuman lupa aku ayatnya Bang Juma. Turun-temurun untuk Bani Israel. La haula wala quwata illa billah. Sementara data apa yang dikatakan oleh Yesus, akan datang seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, dia akan dilenyapkan dari semangsanya. Bang Juma, jadi menurut teman-teman Muslim, Muhammad lah mengganti hukum itu gitu? Bukan diganti, Bu. Bu, itu tidak diganti. Hukum itu untuk Bani Israel pada masanya. Ketika kemudian Allah mengutus nabinya untuk seluruh umat manusia, maka yang berlaku adalah hukum yang terakhir, litubayyina linnas. Kan tadi sudah jelas, ibu yang cantik sendiri yang mengatakan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun di antara mereka, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabi'ina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapapun di antara orang yang disebutkan oleh Allah ini yang beriman, maka mereka akan masuk ke dalam jannah. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka tidak dirugikan atas amalan-amalan mereka. Nah, itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka pada masa orang Yahudi menerima syariat, yang beriman kepada syariat itu adalah orang yang diselamatkan. Pada masa kemudian orang Nasrani menerima syariat itu diselamatkan. Tapi giliran seluruh umat manusia, yaitu orang-orang mukmin, orang mukminat, muslim dan muslimah yang menerima sebagai orang beriman dan beramal soleh, mereka semua adalah orang yang dijanjikan Firdaus. Kenapa harus menggantungkan nasib kepada hal yang bukan untuk kita? Kenapa tidak menggantungkan nasib kepada hukum yang diperuntukkan untuk kita? Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia.
Apa itu? Perkara Yesus itu adalah utusan Tuhan. Perkara Tuhan yang mengutus para nabi itu adalah satu-satunya Tuhan. Perkara syariat yang datang kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Perkara Yesus datang itu untuk menegakkan Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Perkara para nabi menubuatkan akan datangnya penutup para nabi. Dan itulah yang harus kita ikutin. Bani Israel untuk Bani Israel. Tapi Bani Adam ada hukum sendiri, yaitu Islam. Itu Bu. Ibu menjadi Muslim, ibu tidak kafir, tidak ingkar kepada Yesus, tidak ingkar kepada Musa, tidak ingkar kepada Tuhan yang mengutus mereka, tidak. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti akan datang muncul agama, ajaran, ketetapan, hukum-hukum yang lebih baik dari hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa. Kenapa hukum itu lebih baik? Karena cakupannya untuk seluruh umat manusia. Batak kah dia, Toraja kah dia, Papua kah dia, Jawa kah dia, Sunda kah dia, semua untuk dia. Semua diselamatkan. Makanya yang datang itu disebut apa? Penghibur, sang penolong. Kenapa dikatakan penghibur? Karena ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya, kepada manusia, ternyata dia hanya datang untuk Bani Israel saja. Di luar Bani Israel, sedih. Kapan datang Nabi kepada kita ini? Kapan? Semua Bani Israel yang lain kagak. Maka datanglah penghibur untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika zikr litubayyina linnas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan untuk kufur kepada Yesus. Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan untuk ingkar kepada Tuhannya Yesus. Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan untuk membenci kepada para nabi. Melainkan Rasulullah mengajarkan mari kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu, demi untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Selesai perkara. Makanya tidak ada umat Islam itu yang menghujat Yesus, nggak ada. Kadang-kadang mereka paham betul bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel. Seperti itu Bu Darni. Kapan kita ada jadwal main gaplek Bu? Lanjut yang lain. Di manalah aku dibawa ke kerajaan surga kalau ku ganti hukumnya yang keempat itu menguduskan hari Sabat, ku ganti menjadi hari Jumat. Dari mana jalannya aku masuk surga? Ya, kan sudah sangat jelas Ibu di dalam surah Al-Mu'minun tadi saya sudah membacakan. Al-Mu'minun sudah jelas mengatakan walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun. Orang yang tidak melakukan perkataan-perkataan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kelaminnya, kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangannya. Oma malakat su'aimanuhum fa innahum gairul malumin. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Pamadi bataga wara azalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik semua itu, yaitu melakukan pencabulan, persinahan, pemerkosaan, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun. Mereka orang yang akan mewarisi alladzina yarithuna firdaus, yaitu surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ibu belum aja merasakan nikmatnya salat itu Ibu. Bayangkan Bu nih ya, saya jelaskan sedikit Bu. Sebelum sholat, habis ibu itu tidur, ibu bersihkan badan, mandi bersih. Habis itu ibu mencuci tangan, membasuh wajah, berkumur-kumur, membasuh rambut, membasuh kaki. Habis itu pakai mukena.
Habis itu kasih sejadah, tutup pintu, lalu ibu berdiri di hadapan Tuhan, lalu ibu mengangkat tangan, Allahu Akbar, wahai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Coba. Ibu lantas kemudian membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ibu cuma tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Yang ibu rasakan hari Sabat, malam kudus, padahal siang loh itu. Sunyi sepi, padahal bunyi semua. Kerincing bunyi, piano bunyi, gitar bunyi, drum bunyi, dibilangnya sepi sunyi. Tidak sesuai dengan fakta. Juma. Ya gimana? Kami umat Advent, kalau saya satu keluarga itu pagi-pagi sebelum bekerja, kami itu harus menyiapkan waktu 10 menit atau berapa menit untuk sama-sama satu keluarga untuk renungan pagi. Berdoa, renungan pagi. Ya. Orang sudah di langit, ibu masih merenung. Bukan, maksudnya tadi kan Bang Juma bilang kalau sholat ibu gimana menikmati apa segala macam kan gitu Bang Juma. Ini saya sendiri nih ya, 17 tahun saya sendiri. Kenapa saya sanggup? Karena Tuhan bersama aku. Tuhan menyertai aku. Tetap aku berjalan di dalam kebenaran. Indah kurasa dunia. Ibu, agama apapun itu mengaku bersama dengan Tuhan. Iya, semua kita ini merasa. Tapi apakah itu benar? Karena ada dalil yang mengatakan percuma mereka beribadah, menghormat kepada aku, sedangkan yang mereka lakukan adalah ajaran manusia, bukan firman Tuhan. Sekarang ibu nyembah Yesus, firman Tuhannya mana perintahnya? Sementara Yesus memerintahkan jangankan kepada pengikutnya, kepada setan iblis pun Yesus ajarkan sembahlah Allah dan hanya kepada Dia saja engkau mengabdi. Yesus loh itu. Kepada siapa kita harus mengabdi? Kepada Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Ibu malah mengabdinya kepada Yesus. Penyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan. Jangan mau digituin. Adalah lebih baik ketika kemudian kita memasrahkan diri kemudian untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. In huwa illa, dia itu tidak lain hanyalah seorang nabi yang diberi seorang utusan yang diberi nikmat kenabian kepadanya. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka. Coba. Ini Yesus sudah berbicara mengenai hidup yang kekal, Bu. Kita masih ragu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pada waktu yang bersamaan Yesus pun mengatakan dan mengenal aku yang engkau utus. Kita kenal Yesus itu sebagai apa? Utusan. Ada yang tidak mengenal Yesus sebagai utusan, tamat dia ke neraka pastinya. Kenapa? Oh, kami mengenal Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Gak bisa. Hidup kekal itu kuncinya dua. Mengenal dua pribadi. Yang satu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Yang satu adalah benar-benar utusan Tuhan. Keluar dari kaidah itu, bonyok nanti di neraka. Bonyok. Pokoknya biru memar, melempem, gigi bolak-balik, tertukar, gigi atas pindah ke bawah, di bawah pindah ke atas. Bonyok sebonyok-bonyoknya. Kenapa? Matius 13 nomor 50, Yesus sendiri yang mengatakan pembuat kejahatan itu akan dilempar dengan tendangan penalti masuk ke neraka. Yesus yang mengatakan itu. Oleh karena itulah yang berakal sehat, yuk mari memperoleh hidup yang kekal. Apa itu? Mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya. Apa sih bahasa Bataknya satu-satunya itu? Sici-sicinya. Terada yang lain? Bukan ya? Bukan. Dia mesa-mesa, nah tidak ada yang lain. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau ada Tuhan yang lain itu Tuhan tidak benar. Gitu loh Bu cara belajarnya. Jadi
Islam mau disenggol pakai apapun, Islam akan tetap berdiri dengan kaki kuda-kuda sejajar mengatakan Yesus utusan Tuhan dan dia adalah orang benar, lelaki suci yang diberikan nikmat kenabian yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan jalan kebenaran dan hidup kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu menyembah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu hidup kekalnya dan itu hanya dikantongin tiketnya oleh umat Islam. Gitu loh, Bu. Bang Juma, kita dengarkan dulu ayat ini ya. Silakan. Pakai musik, Bu, enggak? Oh, enggak ada musiknya. Iya dah, enggak apa-apa lah. Lanjut. Ayat 16 dan 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan ketahuan kan? Tunggu Bang Juma, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan lamanya, sebab 6 hari lamanya langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh berhenti bekerja untuk beristirahat. Keluaran 31 ayat 16 dan 17. Dan orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah antara aku dan kamu. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menghidupkan kamu. Kenapa orang Sabat? Gimana? Ini katanya tanda bahwa itulah umatnya yang menguduskan hari Sabat tadi. Berarti yang tidak menguduskan hari Sabat bukan umat Tuhan. Bahaya. Oh, bahaya. Bahaya. Bahasa Jawanya danger ya, Bu. Danger. Aduh. Itu loh Bang Juma, Bang Sidik. Gini Bu. Boleh-boleh saja ketika pegangan itu hilang, kita menganggap diri kita ini adalah Bani Israel. Tapi kita harus mengkaji lebih dalam dulu. Israel ini siapa sebenarnya? Bani itu apa? Itu dulu. Apakah Israel ini berbicara tentang jasad, nasab, atau Israel ini adalah kelompok manusia? Itu dulu yang harus kita pahami. Karena kita tidak bisa beriman buta meskipun itu baik, tapi kalau tidak benar percuma. Sedangkan Al-Quran menerangkan bahwasanya yang kami kenal dengan Israel, Yakub dan juga Bani Israel itu adalah satu kelompok nasab silsilah keturunan dari Ishak alaihissalam. Kita bukan keturunan dari sana. Maka kaidah-kaidah yang Ibu bawa tadi, misalnya di dalam Keluaran 31, maka haruslah orang Israel atau Yisrael, orang-orang yang kemudian disebut sebagai Bani Ishak, Bani Yakub, memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal olam selama-lamanya. Kekal atau alam dalam bahasa Ibrani atau abadi seterusnya. Tapi itu berlaku untuk Bani Israel. Nang hadong, kita ini bukan orang Israel. Aduh. Nah, Ibu ingin mengatakan, oh kita ini orang Israel. Itu kalau kita lagi minum tua balok, boleh. Tapi kalau dalam keadaan sehat waras, ngapain kita mengaku orang Toraja, orang Jawa? Kita ini wong Jawa, bukan kita orang Jawa, kita ini ada wong Edan. Ngapain coba kita ngaku orang Jawa? Bang Juma, maksudnya Israel itu bukan Israel sekarang yang di negara itu yang pembunuh itu ya, bukan itu loh. Pahamnya saya, Bu. Nggak ganteng kayak ini saya kalau saya nggak paham. Gitu loh. Ngertinya saya itu. Jadi Israel yang aku maksud, yang dimaksudkan Tuhan ini adalah Israel umat pilihan yang sisa, umat pilihan yang sisa yang masih setia, yang tunduk kepada perintahnya. Iya, Bani Israel itu kan terdiri dari dua golongan, ada yang taat, ada yang kufur. Jadi termasuklah kita itu yang mau menguduskan hari Sabat, menuruti hukumnya yang lain.
Itulah Israel rohani. Peningnya kalau begini Bu, kalau tanpa data kita ngomong pening lah itu. Ibu mengklaim diri ibu Bani Israel tapi bukan Bani Israel. Apa bedanya dengan kita yang masuk ke rumah sakit jiwa itu Bu? Ada orang yang keluar dari rumah sakit jiwa disebabkan karena apa? Dia pingin kali jadi polisi. Tiap hari dia pakai seragam polisi. Di tentengnya itu pelepah kelapa. Begitu ada pesawat lewat, tok. Kenapa kayak gitu? Karena dia merasa sebagai polisi. Padahal mendaftar pun kagak. Inilah yang terjadi. Ada juga yang kemudian mengaku akabri, tapi seragamnya pakaian sapam. Atau seragamnya pakaian hansip. Gak nyambung. Jadi kita harus mendudukkan perkara itu. Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan segenap akal budi. Kita kudu harus berakal. Ngapain kita mengatakan aku ini adalah polisi? Tapi kamu daftar di mana? Tapi aku ini polisi rohani, coy. Gimana itu cerita itu? Boleh nggak saya nangkap penjahat? Kenapa kamu nyangkap? Aku ini polisi rohani loh. Mana SIM? Mana STNK? Nggak ada Pak. Ya udah kalau gitu sertifikat rumahmu aja. Nggak nyambung. Bukan tujuannya itu Tuhan berikan hukum itu kepada Bani Israel. Akan datang kemudian hukum-hukum yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu selalu mengatakan ya ayyuhan nas. Al-Quran selalu memerintahkan seluruh umat manusia untuk diseru. Tunjukkan satu data di dalam kitab yang ibu pegang hari ini dari Bani Israel yang menyeru kepada seluruh umat manusia. Layaknya Al-Quran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum in zalzalatis sa'atis syai'. Tunjukkan, wahai seluruh umat manusia. Wahai seluruh umat manusia. Wahai seluruh umat manusia. Wahai, hai. Ibu tidak akan temukan di dalam kitab saudara-saudari. Itu nggak akan. Karena memang syariat itu hanya untuk Bani Israel. Syariat yang datang setelah Yesus itu, aku akan minta kepada Allah agar Allah mendatangkan seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Ikutlah kepada dia dan dia akan memuliakan aku. Nah, makanya di Islam itu nggak ada itu Nabi Isa, nggak ada itu Yesus masih terkutuk, nggak ada. Celaka kalau orang yang gondrong, nggak ada itu Bu di dalam Al-Quran. Dia akan memuliakan aku ketika ia datang. Dia akan memuliakan aku. Dia akan mengingatkan semua perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Makanya di Islam itu dikatakan, wa iz qala Allahu ya Isa ibnu Maryam a'alta qulta linnas takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma la bihaqq. Ya Rabb, aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam di Bible dikatakan, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Selesai kita di situ, Bu. Jadi seruannya itu, ajaran yang ada di dalam kitab saudara itu bagus, baik. Jempol, sayangnya itu untuk Bani Israel. Sekarang ada untuk kita semua nih. Litubayyina linnas. Bang Juma, 28. Matius 7 ayat 9. Kata Matius Yesus. 7. Ya, silakan. Ayat 9. Kata Yesus, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu membawa adat istiadatmu. Jadi Jumat pandai mengesampingkan hari Sabat, mengganti menjadi hari Jumat supaya mengikuti ajaran-ajaran manusia. Bang, gimana itu? Kan tadi sudah dijelaskan, Sabat itu ditegakkan untuk disampaikan kepada Bani Israel. Ibu, enggak loh. Sementara, loh, alamak. Al-Quran
Ibu, Al-Quran menjelaskan. Pokoknya tadi Bang Juma di Yesaya 42 Capek juga ini ya. Iya. Coba begini Bu, Ibu begini, Ibu begini. Capek saya, Iya. lepas saya Bu. Coba Ibu begini, Ibu Lanjut, begini. lanjut. Udah minum dulu. Abang. Coba Ibu begini, di dalam 10 hukum Torah, Ibu coba nomor 5-nya apa? Hormatilah orang tuamu. Bunyinya Keadilan bagaimana? sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, salah, itu Pancasila, itu Pancasila. Yang diminta ini adalah 10 hukum. Ya, lanjut. Hukum kelima, hormatilah Bunyinya orang tua. seperti apa coba? Jangan cuma hormati tapi bunyinya seperti apa? Karena fakta yang saya lihat di lapangan yang tentang hormati tentang ibumu ya beda Bu. Tentang maaf kata ya tentang bunyinya coba bunyinya dulu saya dengar. Bukan mama bapak kita saja, seluruh orang tua yang ada di luar sana juga kita hargai, kita hormati gitu. Iya, loh. yang poinnya di sini yang saya dengar 5 ini, hormati orang tuamu gimana bunyinya coba? Kalau cuma sekadar kita mau hormati ya, misalnya ya, orang yang kita lewat lebih tua, misi om, kayak gitu kan? Misi om, kayak gitu aja. Nah, sekarang coba bunyinya seperti apa, Bu? Kita bacalah di dalam Keluaran 20 dulu. Bacalah cobalah Ibu baca. Makanya coba baca dulu. Mana kita lihat dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 bunyinya gimana coba? Coba Ibu baca dulu tentang hukum itu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Ini hukum yang keempat tadi ya. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan. Tunggu ya, 11. Sebab 6 hari lamanya. Ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah ayatnya. Nah, itu bunyinya kayak gitu Bu, hanya kayak gitu. Iya. Nah, coba Ibu ya. Bentar dulu. Lagi kita itu hukum Tuhan loh. Bukan coba Ibu. Iya. Bentar dulu. Coba bunyinya apa saya dengar lagi Bu, sekali lagi saya dengar. Hukum kelima, hormatilah nomor 12, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya kita mengikuti orang tua supaya kita panjang umur gitu loh. Nah, coba Ibu lihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 bunyinya gini loh ya Bu. Ini penyimpan. Bentar dulu. Loh, kok Ibu takut saya bacakan ini loh. Bukan takut, itu bagus. Al-Quran juga bagus. Iya, tapi benar. Tapi gini, makanya saya bilang tadi, makanya penyempurnaan Al-Quran itu gini. Gini, coba dengar dulu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut usia ya, dalam pemeliharaanmu, ini dalam tinggal bersama kita ya anaknya, maka sekali-kali, ini larangan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan ini larangan, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bayangkan Bu, itu yang dimaksud dengan Al-Quran kita penyempurna, yaitu penyempurnaan di dalam ajaran-ajaran gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau kita baca di dalam hormati orang tuamu yang Ibu paparkan tadi, saya rasa coba Ibu baca lagi, enggak seperti di dalam Al-Quran ini yang menyebutkan gitu loh. Dan faktanya yang saya lihat Bu, yang sekarang ini banyak di tetangga saya, mereka itu bebantah-bantahan sama orang tua kandungnya Bu. Hampir-hampir malah mereka menelan itu orang tuanya. Itu urusan mereka. Yang penting Tuhan sudah Kenapa di situ hanya mengatakan itu Bu, tetapi tidak mengatakan bahwasanya kedua gini, bahasanya enggak. Loh, nggak bisa kita periksa semua. Loh, kenapa tidak ada penjelasan yang detail gitu loh? Makanya Al-Quran kita menyempurnakan yang kitab-kitab terdahulu. Inilah yang dimaksud Bu. Gini, bukan Bu, coba Pak, nggak ada firman Allah Bu. Perkataan Tuhan ini coba Ibu bayangkan ya. Itu menusuk jantung Bu. Sebagai saya yang sayang sekali sama orang tua, tak akan pernah saya katakan ini. Karena gini, karena ini ada larangan loh, janganlah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, ya kan, selain pada Allah ya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Bayangkan Bu, dengan sebaik-baiknya. Karena ini perintah.
jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur sudah tua ya, lanjut usia, dalam pemeliharaan kita Bu, dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bayangkan Bu, nah itu begitu Bu, itu yang dinamakan dengan penyempurnaan. Iya, benar. Tapi kalau saya lihat faktanya Bu sekarang, demi Bu, saya nggak mau bersumpah, tetapi yang saya lihat, Sepuluh hukum ini yang harus kita tegakkan di muka bumi ini, itulah umat-umat Tuhan, maksudku loh. Sekarang kata-kata yang mengatakan enggak itu untuk hanya orang Israel, itu tidak, itu salah itu. Hukum 10 ini harus ditegakkan. Udah dikatakan tadi Gurunda kepada umat Israel. Sekarang saya tanya juga Bu ya, Ibu ini ikut aja ajaran Yahudi, Ibu masuk agama Yahudi aja atau gimana? Itu hukum Tuhan. Tapi gini ya Bu ya, Tuhan hanya Tuhan orang Yahudi, seluruh umat manusia di muka bumi ini Tuhan kita itu satu. Hanya manusia yang jogal, yang keras kepala, yang melanggar peraturannya. Contohnya kayak Bang Sidik, udah dibilang menguduskan hari Sabat, kalian tukar hari Jumat. Sekarang menguduskan. Ya pelan-pelan aja Bu. Sekarang saya tanya, dasar hari Sabat ini dari mana? Coba. Coba dasar dari Sabat ini dari mana dulu? Perintah Tuhan yang harus kita patuhi. Titik. Titik. Oke, titik lagi. Silakan Bang Kores dulu, Bang Gurunda lagi strategi. Bang Kores. Oh, Bang Dilon tidur ya? Coba ganti dulu sama Bang apa dulu? Ini Bang apa namanya ini Del? Masa dia nggak ngomong-ngomong dari tadi? Bang Dilon ketiduran dia dengerin lantunan ayat Al-Quran, dia ketiduran. Kasih hargai. Ya udah lanjut lah. Yang Kristen di sini kami dua aja. Iya. Ya, nanti saya naikin temennya Bang. Tunggu Bang jadinya. Karena dia kerja besok. Karena gini, oke. Kalau Ibu masuk di situ sekarang gini ya. Sekarang gini, Ibu gini. Kalau Ibu masuk di hari Sabat sekarang gini. Ibu ajaran Musa itu bagaimana? Coba ajaran Musa selain dari hari Sabat. Dia itu beribadah bagaimana, Bu? Ada nggak gimana cara Musa beribadah gitu loh? Iya, bersujud. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu ia bersujud menyembah. Keluaran 34 nomor 8 ya. Mazmur 9 nomor 6 juga. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yosua 5, ini ajaran para nabi-nabi. Yosua 5 nomor 14, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah. Lukas 22 41 gitu kan. Kemudian ia menjauhkan diri kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira batu jaraknya, lalu ia berlutut berdoa. Markus 14:35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, itu ya yang di Markus 14:35. Nah, sekarang kalau Ibu masuk di hanya patokan di apa? Di hukum Torah, sekarang saya tanya. Ibu berlutut dan berdoa ini atau gimana? Seperti Musa? Kami umat Advent berlutut juga berdoa. Pokoknya berdoa itu. Pokoknya. Mentok kepalanya. Sekarang kutanya kalian dulu. Bentar dulu saya tanya. Daniel Sabra Abednego, kenal Bang Sidik Daniel Sabra Abednego yang menyembah berhala disuruh bersujud. Kerajaan Nebukadnezar. Saya nggak masuk di situ. Bukan, sekarang kan tadi Bang Sidik bilang harus bersujud. Sementara karena itu kan Musa, Bu. Musa di situ. Lah, dari Musa menyembah berhala. Jadi Musa menyembah berhala. Bukan, maksudnya si Daniel mereka menyembah berhala dengan cara bersujud loh. Jadi kalau Ibu cuma patokan di situ sementara, jadi Ibu bagaimana? Jangan ada padamu ilah lain. Ritual itu yang penting jangan menyembah berhala. Jangan ada Bu. Jangan ada padamu ke arah batu dan patung. Itu yang penting. Jangan membungkuk ke arah patung dan batu, dan jangan percayai batu itu, patung itu bisa menghapus dosamu, kecuali Tuhan Yesus yang di sorga yang bisa mengampuni dosamu. Enggak ada, Bu. Saya baca ada di dalam itu, ada kotoran ini bisa menghapus dosa itu di kotoran lembu ada. Gini, jangan dulu bahas di situ, Bu.
Jangan bahas di situ dulu gitu loh. Yang saya maksudkan di sini ajaran Musa ini Ibu ambil itu aja. Oke Bu Jermi, kalau udah capek, Bang Riji. kalau udah capek berhenti dulu Bu. Kalau udah capek. Oh iya berhenti iya, dulu. gantian yuk. Iya gantian ya. Saya Kristen saya. Oke. Semangat nih abang nggak ada masalah. Aja dong ginting. Orang bijak bang. Masa sampai saya di dalam abang nggak punya etika meong abang bilang itu bukan orang bijak namanya, ya. Loh. Bukan itu main-main itu bang, nggak apa-apa, itu nggak main-main. apa-apa. Jangan terus sakit hati. Jangan diambil dengan baper bang. Menghargai sedikit dong. Iya udah Jangan gampang Pak. tersinggung, Kami dari sini udah lanjut aja Pak. Meong, emang kenapa Pak kalau meong? Nggak tersinggung. Tersunggang. Biasa aja itu Bung, biasa Iyalah, itu. Bapak Supaya ini. kita nggak ngantuk. Nggak cewek-cewek aja Bapak ini merajuk. Oke, Saudara Ismail, silakan. Semua dari awal yang saya dengarkan tentang kebaikan itu semua bagi Muslim pasti dan bagi Kristen juga pasti. Yang saya pertanyakan di sini Bang Juma tadi mengatakan keselamatan itu hanya untuk Islam. Dari mana abang dapat dalilnya keselamatan hanya untuk Islam? Satu ya. Dan kedua, Bang Juma bilang bahwa Kristen itu sesat. Sementara negara Republik Indonesia mengakui Kristen. Kenapa Bang Juma bilang Kristen sesat? Dari mana itu dalilnya? Ketiga, Nasrani itu kafir. Kurasa itu kafir, kami Kristiani kafir itu hanya menurut logika Abang Juma sendiri. Ya, kalau menurut saya loh. Keempat, Kristen dijamin masuk neraka. Siapa yang jamin? Memang Bang Juma malaikat apa? Yang bisa mengadili kami orang Kristen masuk neraka. Kelima, Kristen itu pengikut naga buas. Kapan kami ngikut-ngikut naga buas ke hutan? Hah? Ya, jadi begini loh Bang. Kalau melontarkan sesuatu itu, pakailah kosakata yang bijak. Karena kalau saya terus terang, dengan pengajaran-pengajaran agama Muslim yang Abang bawa, saya salut loh. Saya bangga terhadap Abang. Saya sangat-sangat bangga terus terang. Tapi pakailah kata-kata yang bijak yang telah diakui oleh negara Republik Indonesia. Karena kami hidup di negara Republik Indonesia ini juga dapat pengakuan dari negara ini. Gitu loh. Jadi kalau memang Abang mau mengambil sesuatu apa dengan bijak, silakan. Itu urusan Abang. Masalah surga Abang, urusan Abang, surga kami, urusan kami. Kalau seandainya nanti kami juga masuk neraka, ya nggak apa-apa. Nggak masalah bagi kami itu. Waduh. Tapi jangan Bang Zuma bilang bahwa Kristen Buat itu kamu sesat. aja. Yang lain kan masih mau cari kebenaran deh, Bung. Bukan cari kebenaran, Bang. Jangan dibilang kita itu sesat, Bang. Nah, karena gini. Kita perjanjian lama mengisyaratkan Kristen itu masuk neraka loh. Perjanjian baru juga. Perjanjian baru juga, silakan. Abang pernah ke surga, makanya bilang kami itu sesat. Hah? Pernah Abang di surga di Gini. sebelah Tuhan. Nah, sebelum Gurunda saya sedikit saja. Kami sesat. Ulangan 5 nomor 7, jangan menyembah Allah lain, sembahlah aku saja. Allah telah memerintahkan jangan menyembah Tuhan yang lain kecuali Allah saja. Jadi jelas sekali adalah larangan untuk menyembah Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Ya, itu kata di mana coba saya katakan pada Anda, nabi-nabi terdahulu menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus, ayo. Atau Roh Kudus mana? Nabi-nabi terdahulu, ayo. Mengajarkan tentang Trinitas. Anda ngerti nggak Anda apa arti jawab aja, Anda ngerti-ngerti. Silakan Gurunda, Anda ngerti-ngerti. Anda ngerti-ngerti nggak jawab. Abang nggak ngerti arti nabi. Silakan Gurunda. Abang jawab dulu. Apa arti nabi? Wis. Abang jangan cerita aja karena nabi. Abang nggak tahu nabi apa nanti. Coba. Tapi jangan Bang Zuma ya. Jangan Bang Zuma. Bang Aceh lah yang jawab.
Apa itu nabi coba? Nabi Berat ini. Ini berat ini. Cerita bang. Lo Abang itu Nabi tidak Isa. tapi nabi abang nggak tahu apa. Nabi itu utusan Allah. Nah, terus kenapa? Enggak, abang bercerita nabi. Nabi itu Iya, kenapa Nabi? Terus kenapa dengan Nabi? Tadi abang bercerita nabi. Loh. Iya, kenapa dengan Nabi? Saya bahas tentang perjanjian lama. Kenapa dengan Nabi? Bang, bagi kami. Kamu mau tanya definisi Nabi, definisi Rasul, gimana maksudnya kamu ini? Yang jelas dong. Tadi kan abang bilang. Hati-hati Lah, itu- bahas Nabi itu Hati-hati. tidak ada menjanjikan, abang bilang. Bagaimana Pak? Nabi-nabi itu tidak Nabi ada hanya menjanjikan diberi orang petunjuk Kristen untuk normal. dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau cuma untuk pembahasan Nabi sama Rasul, Bang, abang juga akan mental gitu loh. Anda kan belum tanya Rasul kami. Rasul kamu siapa? Paulus. Mana legitimasi Yesus mengatakan Paulus itu Rasul? Sama sang pencipta juga mengatakan itu Rasul. Ayo. Iya, Bang. Oh. Lo kamu dari tadi nggak mau menjawab, cuman bang gini bang gitu bang gini bang, gimana sih? Bang. Silakan Gunda, silakan. Nabi itu adalah manusia pilihan ya yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang agama untuk dirinya. Mana datanya, dalilnya mana? Waduh. Wah. Aku belum Jangan cerita data. Saya masih cerita Nabi loh. Bukan cerita data. Tapi begini, Bang. Saya salut dengan abang-abang yang berada di room ini. Terus terang salut saya. Tapi yang saya kurang senang dengan abang-abang terlampau mengucilkan kepercayaan orang lain. Itu aja sebetulnya. Ini forum dialog, Bang. Dialog agama ini kita. Bang Juma, boleh Bang kita berdialog Nabi kamu ambil dari bahasa Arab, sesuatu Nabi, sesuatu Rasul aja kau. Itu sesat dan kafir, Bang. Saya boleh buktikan kalau saya dikasih ruang untuk saudara, saya buktikan itu. Boleh ya? Boleh ya, Bu? Kalau memang abang bilang itu sesat, jangankan ruangan di sini. Ya, saya jumpai abang pun bisa maksudnya untuk belajar gitu. Kalau memang. Oke. Ya udah, oke. Berikan saya ruang sedikit aja. Baik. Oke, siap. Yuk. Data bahwa orang Kristen itu sesat dan akan masuk ke dalam neraka. Pertama, dalam Yesaya 66. Jelas sekali Tuhan mengatakan, Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Siapa mereka itu? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti sosok orang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta balao. Anda ngerti balao? Anda ngerti balao? Ke pasar Manado sana banyak balao di pasar. Itu tikus. Di tempat saya pun ada balado, Bang, di belakang rumah saya. Ada. Itu saya pelihara sekarang. Iya, nah itu dia. Siapa ini kira-kira yang akan dihanguskan oleh api Tuhan? Menurut saudara, agama apa ini yang makan babi nih? Yang Ya udah selesaikan. Jadi Anda jangan mengatakan saya itu terlalu lebay membicarakan kekristenan tentang bahwa dia itu sesat. Anda sendiri sudah mengakui agama Kristen. Nah, mau kayak mana lagi? Data sudah saya sajikan. Dari perjanjian baru mau? Maksud abang datanya di mana coba? Tadi kan ada di Yesaya itu, Bung. Udah dibilang di Yesaya, dilenyapkan kok. Yesaya 66. Yesaya 66 nomor 15. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak sekali. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Taman-taman dewa itu apa? Mempersembahkan darah manusia dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi. Nah, siapa yang makan daging babi? Islam atau Kristen? Kristen. Yang makan daging babi itu Kristen. Oke. Iya. Tapi Ya adakah sudah. tertulis Ya di situ sudah. Kristen? Hah? Lah,
Jangan ngocok dong. Aduh. Ya Kalau saya 6-17. dengarkan, Bung Ismail, kalau dikatakan yang paling cantik di antara kita 6 orang ini adalah wanita yang di tengah-tengah kita yang ponihnya luar biasa. Itu siapa menurut saudara? Meskipun tidak sebut nama. Dia wanita lah karena dia cuma Nah, wanita. itu siapa? Itu siapa? Hah? Siapa? Ibu Darni. Tapi tadi di situ saya tidak mengatakan namanya, tapi orang yang punya pemahaman pasti tahu yang dimaksud itu adalah Ibu Darni karena dia satu-satunya wanita tercantik di antara kita. Iya. Itu loh. Kan gitu poinnya. Maka orang yang makan babi meskipun tidak dikatakan Kristen, maka itu sama dengan Kristen, kan gitu, Bang. Salah, Abang. Iya juga. Ya udahlah, kalau salah ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menjelaskan sesuai dengan data. Itu mungkin dibuatnya sebagai orang yang berdosa, Bang. Bukan orang kami Kristen yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Itu salah, Abang. Nah, ini bahaya ini. Kayak pegadaian ini. Aduh, ini salah kata ini. Panjang ini. Udah Panjang ngomong ini, tebas panjang tebus ini. Panjang. Bahaya ini. Dewa Molok ini. Dewa Molok. Mempersembahkan anak satu-satunya yang disayangi oleh ibunya kepada Dewa Molok. Ini bahaya. Inilah makanya ketika saudara saya masuk, saya bunyi meow. Artinya dialog kita ini akan panjang gitu. Karena kenapa? Meong itu ketika jantan dan betina bertemu gini. Jantannya mengatakan meow. Yang betina mengatakan meow. Jantannya mengatakan mau, tidak mau, harus mau. Kan gitu. Terjadilah anaknya hamil dia, si betina ini. Itu artinya panjang sampai subuh kita ini dialog. Itu maksudnya. Udah lihat ketawa nggak udah. Iya kan? Betinanya mengatakan tidak mau. Ya, jantan mengatakan mau. Seakan-akan gitu. Abang seorang pengadilan tinggi pula. Ini dalil. Saudaraku yang ganteng, yang baik hati, yang disegani oleh istrinya dan anak-anaknya. Ini dalil yang kita sedang bacakan. Kita nggak mengada-ngada. Ini dalil, Bung. Yang memakan babi kan Anda sudah jawab sendiri. Ya, orang Kristen memang makan babi. Berarti kalau orang Kristen yang tidak makan babi, menurut Abang masuk surga? Tetap tidak. Tetap tidak. Bagi kami, Bang, ya. Bang Cuma, bagi kami orang Kristen itu berdiri dalam kasih. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Banyak dalilnya, Bang. Yang dikatakan kasih, Bung, yang dikatakan kasih, baca Yosua 22 nomor 5. Apa kasih itu? Kasih, banyak dalilnya. Iya, banyak. Apa kasih itu? Oke, saya bacakan di sini, Bang, ya. Iya, silakan. Itu di Kejadian 19 ayat 19. Wis, mantap ini. Hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan dan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara. Ini kasihan dengan kasih itu beda. Anda harus bedakan kasihan dengan kasih. Jadi meong nih. Bang, jangan meong lagi ya, Bang. Soalnya kucing saya juga dengarkan, kasihan kita. Oke. Jadi kan jadi panjang maksudnya. Bu Darni aja ketawa. Bu Darni udah 17 tahun, udah lupa. Kalau kami dalam Kristen itu pokoknya kami berdiri dalam kasih karunia yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada kami adalah sebagai utusan dan dia akan datang. Ini parah, ini parah. Ini parah, ini utusan ya disebut ya. Yesus itu adalah sebagai utusan dan datang sebagai Tuhan di hadapan. Nah itu ambigu kan? Sebagai utusan dan datang sebagai inilah yang dikatakan bahwasanya Anda mengajarkan sesuatu yang tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Kenapa gitu Anda loh, tidak saudara? berdasar? Dari mana abang dapat kami yang mengajarkan Kristen ini tidak berdasar? Hah? Satu aja dulu poin. Satu poin aja dulu, Bang. Oke. Satu poin. Di mana Yesus menyebutkan keselamatan itu diberikan kepada orang yang menyembah dirinya. Yesus mengatakan, yaitu pokoknya dia akan datang. Ya, memang datang. Memang dia datang akan menghakimi. Yang percaya kepadanya. Jadi apalagi? Kalau Bung, begini, Bung. Ada orang percaya Bapak Presiden kita itu adalah bernama Jokowi.
Ada yang percaya bahwa presiden kita itu adalah orang-orang baik, percaya loh ya. Ada juga sekelompok orang yang percaya bahwa Bapak Presiden kita itu adalah orang jahat misalnya nih. Dua-duanya percaya. Dua-duanya percaya. Yang satu percaya, yang satu juga percaya. Yang satu percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, yang satu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yang mana di antara dua kepercayaan ini yang benar? Pokoknya kami di dalam Kristen, Bang, itu Jangan katakan pokoknya, saudaraku Bung. Dengarkan. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Ayo. Iya, memang begitu. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia kepada manusia, maka mereka juga akan mengerjakan hal yang seperti Yesus katakan. Kurang jelas apa? Mana Yesus mengatakan sembahlah aku? Mana? Yesus itu ya. Mulai masuk jurus gereja kan? Pasti jurus gereja keluar ini. Makanya selalu kata pasti jurus gereja. Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Sekarang aku tanya, kalian melakukan penyembahan terhadap Yesus, mana perkataan Yesus agar dia disembah? Mana? Pasti gereja yang keluar nih. Doktrin, gereja, dogma. Coba saya dengarkan. 1, 2, 3. Begini, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah datang sebagai Tuhan di hari Sabat. Itu pegangan kami loh. Ya. Kalau hari Senin siapa Tuhannya, Bang? Hari Senin siapa Tuhannya? Pokoknya kalau hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jangan pokoknya dong. Tidak ada dalilnya. Yesus hanya Tuhan pada hari Sabat saja. Ayo. Itu kan kata Abang. Lah itu kata dalil Anda, Bung. Kata Yesus itu. Itu kata Yesus. Berarti hari ini Yesus tidak ada di hati saya gitu. Loh, kok ke hati? Dia Tuhan di hari Sabat aja kan? Anak manusia adalah Tuhan pada hari Sabat. Maksudnya pemimpin ibadah di hari Sabat, bukan pencipta langit dan bumi di hari Sabat. Bedakan antara theos dengan kurios. Oke. Kita setuju dengan semua pendapat Abang yang gitu dong. Sekarang PR kita berdua ini adalah mencari data di dalam Bible di mana Yesus mengajarkan perkataan bahwa dari mulutnya terlontar perintah untuk disembah sebagaimana yang diperhatikan saudara kita Kristen hari ini. Itu PR kita berdua, Bung. Begini, Bung, Abang kan bilang Bung sama saya, jadi nggak salahnya juga saya bilang Bung sama Abang ya. Oh iya dong. Bang Juma, begini, Iya. Bung Juma. Saya dari awal mengatakan bahwa segala sesuatu ya, keimanan Anda itu saya salut loh. Salut. Saya sangat salut. Tapi yang saya tidak salut dan tidak masuk di akal saya, tadi saya sudah bilang poinnya loh, Bang. Keselamatan hanya untuk orang Islam. Kedua, sesat. Nasrani itu kafir. Sementara negara Republik Indonesia mengakui kami di negara ini. Kalau memang abang-abang mengatakan bahwa Kristen itu sesat, nanti abang tinggal laporkan aja ke bagian kementerian. Biar begini saudara itu ya jangan sesat. Jadi biarkan biar Kristen itu bisa masuk surga semua, Bang Juma, gitu loh. Ya. Begini saudaraku. Jadi NKRI itu bukan panitia surga. Itu dulu yang perlu Anda paham. Bangsa Indonesia itu berdiri menjadi utuh satu negara kesatuan. Itu di dalamnya ada beberapa penganut agama. Penganut agama yang ada di dalam negara ini itu adalah rakyat Indonesia yang wajib hukumnya dilindungi. Maka agamanya direstui sebagai agama yang resmi di negara kita. Bukan berarti panitianya adalah NKRI. Ini Kristen adalah agama benar. Jadikan dia sebagai agama resmi. Oh, ini agama yang tidak benar. Ini jadikan agama yang jangan dijadikan sebagai agama resmi. Bukan kayak begitu. Agama yang dilarang kemudian beredar di Indonesia adalah ajaran yang kemudian di luar daripada konsep agama yang diyakini dan dijadikan sebagai agama legal di negara kita ini.
Di luar itu dikatakan tidak boleh. Seperti itu, Bang. Jadi Kristen tidak dikatakan benar karena dia resmi sebagai agama resmi di Indonesia. Bukan. Negara kita ini bukan panitia surga. Gitu loh. Terus kemudian ketika dikatakan bahwasanya Kristen itu adalah pengikut naga buas, perasaan saya nggak ada yang mengatakan itu, Bang. Nggak ada kita di sini, kecuali tadi aku tidak mendengarkan Ibu Darni yang mengatakan itu mungkin. Tapi saya juga nggak pernah mendengarkan itu, bahwa Kristen adalah pengikut naga. Enggak, Bang. Masa Paulus disebut naga, Bang? Enggak lah. Bang, dari tadi ada, Bang. Saya cermat tulis bahwa ada yang mengatakan Kristen itu adalah pengikut naga buas. Itu ada. Nah, pengikut serigala buas, bukan naga. Serigala, Bung. Bedakan naga dengan serigala. Serigala mungkin, serigala. Ya, begitu dong. Serigala dan naga buas itu sama-sama aja, Bang. Sama-sama. Aduh, masa naga dengan serigala sama? Aduh, jangan-jangan Anda tidak bisa bedakan antara tangan kiri dan kanan ini. Oke, jadi gini, Bang. Kata akhir karena besok saya mau kerja lagi ya, Bang ya. Iya, silakan Akhir saudaraku. daripada saya, Bang. Jadilah seorang bijak ya, memimpin. Kalau saya terus terang sangat salut dengan Bang Juma, dengan kepemimpinan Bang Juma. Tapi saya tidak salut karena itu tadi, Bang. Ya terus terang aja saya bilang, karena begini loh. Filsafat pernah berkata ya, katanya begini. Jagalah kata-kata Anda karena satu kata itu bisa menghancurkan kehidupan dunia. Dan jagalah kata-kata Anda karena satu kata bisa mendamaikan kehidupan dunia. Abadikanlah kata-kata itu sehingga di dalam kehidupan dunia Anda akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan hidup. Itu aja, Bang. Jadi gini. Iya. Oke. Iya. Kalau kita berdebat itu biasa sih, Bang ya. Namanya berdebat, apalagi kita beda keyakinan. Tapi saya minta ya, apapun ceritanya di dalam kehidupan ini, walaupun kita berbeda keyakinan, tapi di hati tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja, Bang. Iya, pesannya sangat bagus. Saya pun mengatakan satu kata-kata mutiara buat saudaraku. Jaga kata-kata Anda, jangan pernah Anda mengatakan naga sama dengan serigala. Itu beda, oke? Supaya yang lain itu tidak disesatkan. Oke, saudaraku, silakan istirahat. Terima kasih semua untuk abang-abangku tercinta. Ya, terima kasih saudaraku Ismail Ginting. Ya, semoga kedepannya bisa dapat hidayah. Thank you, thank you. Iya. Bu Darni. Bu Darni. Ya. Meow. Bu Darni juga harusnya jawab dong. Ini nggak mau. Gitu. Ini lain ceritanya di sini. Ini harus yang suci. Apa itu suci? Ini kan pembicaraan kita ini tentang. Oh iya. Iya, betul. Lain. Iya, lain. Itu, Iya, nanti baik. Ya, penuh hikmat gitu ya. Iya. Iya. Lanjut, kalau begitu dengan siapa lagi? Dengan Kores, Bang Kores. Ya. Iya, aku mau masuk, mau aku injili dulu Bude Arni ini. Bude Arni ini kok suaranya kok sampai di dada saya loh. Oh, sampai ke dada ya. Nah, apalagi ke Bude Arni nih, sampai kemana nih? Bude Arni. Oke, lanjut. Udah dibilang dengarkanlah hai orang Israel, bukan dengarkanlah hai orang Batak. Jadi ngapain orang Batak ikut-ikutan Tuhannya Israel? Udah. Oh. Jadi kan nggak mungkin lah Tuhan itu hanya milik orang Israel saja. Ya dalilnya begitu dibilang Allahnya Allah Israel atau Allah Indonesia? Memang awalnya kan kebenaran itu datang dari bangsa Israel. Tetapi pernah pindah dia. Pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kan kata Yesus. Kebenarannya kan tentang Yesus, bukan tentang Tuhan Israel. Bukan, kebenarannya ya itulah dikabarkan tentang bagaimana seharusnya hidup manusia itu, menuruti hukumnya, ini mengasihi, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Itu ya udah, kenapa orang-orang Kristen? Coba kita lihat di sini ya. Kalau misalnya pengen maksa banget gitu loh, ingin merasa punya kepentingan oleh
kepada Tuhannya Israel. Kenapa orang-orang Kristen kok tidak menjalankan hukum ini? Ya itu deritanya. Nah, di sini dibilang begini. Tunggu. Bang Di Juntak, selamat malam Bang Juntak. di ulangan kalau nggak salah ya. Bang Juntak. Nah, ini ulangan 22. Ya, tunggu dulu, aku mau open cam dulu. Oke. Nah, ini di ulangan 22. Yang mana sih? Kalau yang jelek nggak usah open cam ya. Nggak, ini bagus kok. Ulangan 22. Di sini dilihat, apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Ini kok nggak dijalankan? Ulangan berapa tadi? Ulangan 22, 28, dan 29. Kan sudah ditanggung jawabinya kan? Kan sudah ditanggung jawabi kan? Tanggung jawabnya gimana? Kan? Jadi istrinya nggak? Ya di situ kan dibayar berapa sikal katanya itu. Itu berarti Iya. kan Coba ini dibaca lagi. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Kenapa harus menjadi istrinya? Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Ini kenapa nggak dijalanin? ya kan pas kata-katanya itu kan. Masuknya di situ hukum ke-7 itu jangan berzina. Ceknya aku tidur sama semua pria gitu. Ganti-ganti prianya gitu loh. Itu Bukan maksudnya berzina. wanitanya yang ditiduri semua pria. Ini pria memperkosa seorang perawan. Nah, kalau sudah diperkosa harus jadi istrinya. Kenapa ini nggak dijalankan? Harusnya begitu. Seharusnya dijadikannya istrinya itu supaya jangan dikatakan dia berzina. Kan gitu. Kenapa nggak dijalankan oleh orang-orang Kristen? Masa nggak, mana boleh di kami nggak bisa. Kalau di Kristen aja, kalau udah ketahuan hamil nggak bisa diberkati, hanya didoakan doang aja di luar sana. Loh, Nggak tapi ada kan yang dalam bisa Torah aja kalau udah diperkosa harus dijadikan istri. Ya, iya wajib lah. Namanya sudah dihamili. Ya wajib. Nah, itu terus diistrikan. mana ininya, mana datanya gitu. Kenapa orang-orang Kristen kok tidak melakukan ini? Ini malah Makanya dilaporkan ke polisi. Mana sih, kita kan sudah dewasa. Kalau udah dibilang jangan berzina, ya udah jangan berzina. Lah Ya, iya, ini kita bukan hanya- berzina lagi, ini memperkosa. Iya, maksudnya kan kalau laki-laki memperkosa si perempuan itu wajib dia mengawininya gitu loh. seharusnya. Bagus, itu harus dijalankan. Berikutnya. Iya. Bagaimana kalau perempuan yang memperkosa lakinya, Bu? Gimana? Aduh. Kalau suami memperkosa ya enggak lah. Salah itu. Bukan wanita masih perawan memperkosa laki-laki jantan, gimana tuh? Belum menikah kan? Ya nggak bisa. Ada loh, itu. Ada bersaudara perempuan memperkosa laki-laki. Bapaknya sendiri pula tuh yang diperkosa. Gimana itu hukumnya itu? Nah, udah salah lah. Itu melanggar lah dia. Iya melanggar. Iya. Lanjut. Lah. Makanya dibuat 10 hukum itu agar itu menjadi penuntun kita dalam hidup. Kan indah itu kalau kita patuhi loh. Hidup kita Tuntulannya pasti nih, bahagia. ini tuntulannya yang indah lagi nih, Bu Dear nih. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jengkok ada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Kenapa kekristenan kok nggak pada berak di lubang sambil bawa sekop? Ya, kan sama kalau sekarang kan udah ada WC, udah modern. Kok pakai Siapa yang suruh bikin WC? Siapa yang disuruh modern? Ini kita hukum Torah loh. Hukum Torah itu baik untuk semua bangsa loh. Sekop itu udah perintah Tuhan banget itu. Enggak lah, itu kan pada zaman dulu. Kalau sekarang udah Nah, modern, tapi say. ini hukum Torah bukan. Di mana hukum Torah harus modern? Di mana?
Bukan begitu. Kalau hukum 10 itu nggak bisa ditukar. Kalau itu beda yang satu itu udah dipatukan itu. Nggak bisa dirubah itu. Kalau hukum 10. Oh, kalau yang ini bisa dirubah. Yang begini-beginian itu tidak enggak apalagi kan sekarang kan sudah zamannya canggih. Ada lagi WC-nya yang kayak Siapa yang suruh zamannya jadi canggih? Di mana Torah menyuruh zaman menjadi canggih? Di mana? Itu pertanyaannya kayaknya tidak membangkitkan iman. Nah, maka dari itu imannya harus bangkit ini. Katanya Torah itu harus dijalankan oleh Bude Arni. Sekarang kita tanya balik Bude Arninya nggak mau. Aku kasih tahu Bude Arni, orang Israel semua bawa sekop kecil. Semua bawa sekop kecil orang Israel. Orang Israel mereka masih menggunakan pasir untuk buang hajat. Itu orang Israel. Sekarang ini orang-orang yang ingin sosok ikut-ikutan hukum Israel kok tidak mengikuti hukum yang ada, kan gitu. Oh kan jadi terdiam. Ini dulu dong Bang Juntak. Aduh. Jadi gitulah Bude Arni, coba dijawab dulu ya Bude Arni ya. Ini kalau Kores turun tuh 5 menit kelar kan? Jadinya gimana ini? Enggak juga, itu pertanyaan. Oh enggak, belum kelar, masih ada perlawanan. Ayo, gimana? Pertanyaan seperti itu enggak membangkitkan iman. Masa kita membawa cukup mau beolah aja. Wih. Nah ini Tuhan yang nyuruh gimana sih? Ini di Torah ini dibilang di Ulangan 23:12. Ini Ulangan 23:12. Yang masuk Paulus yang dia apa itu, yang dia apa namanya? Yang dihilangkan itu yang begitu-begituan. Tetapi hukum yang 10 itu tidak bisa dikurang-kurangi. Yang begitu hukum-hukum yang Taurat yang itu yang dihilangkan. Jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Ada dalilnya tuh. Tuh dengerin Gurunda. Iya. Yang enak-enak aja diambil, yang nggak enak nggak diambil. Aduh. Kalian aja lah ku tanya, masa beol aja kita bawa sekop, adanya WC Nah, yang itu bagus. itu perintah Tuhan atau bukan, Bu? Itu pertanyaan nggak jelas. Makanya ada yang dikatakan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Karena ajaran yang tadi itu pakai sekop itu hanya untuk sekelompok orang, bukan untuk seluruh umat manusia. Bayangkan aja kalau setiap manusia lahir ada sekopnya. Waduh. Setiap ibu ke kantor bawa sekop. Enggak lah. Ayo kita seleksi di Yahudi sana, enggak ada seperti itu. Lah, berarti mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Makanya mereka dikutuk. Makanya mereka dianggap sebagai pembangkang. Bukan, yang hukum yang seperti itu yang dihilangkan itu. Nah, kalau ini yang diperhatikan, Bu, orang kemana-mana nggak bawa HP, bawa sekop. Aduh. Malam Bang Juntak. Selamat malam bang. Nyimak dulu bang. Oh iya, Bang Juntak dari Kristen ya bang? Alhamdulillah bang. Tadinya dari Advent bang. Oh, ada yang mau disampaikan bang? Silakan 4 menit. Sekarang udah mau alap gitu? Alhamdulillah bang. Oh iya, makasih. Alhamdulillah bagus. Di Advent berarti sama dengan Ibu Darni yang sebentar lagi akan menjadi muslimah. Karena Ibu Darni ini kalau pakai jilbab, masya Allah, cantiknya. Cantik ya bang, Bang Juma ya. Luar biasa. Iya. Bidadari yang turun dari surga. Rambut panjangmu adalah kerudungmu dalam 1 Korintus 15 ayat berapa itu? Itu. Rambut panjang lagi yang dipakai bentar Bu Darni ini ada yang mau disampaikan ke Bang Juntak nih. Silakan Bang Juntak. Oh ya silakan itu, silakan. Ya. Malam itu. Ya, halo malam. Selamat malam itu. Iya, silakan Bang Juntak, silakan. Gantian nanti soalnya. Itu jemaat di mana itu? Jemaat di mana itu? Saya jemaat di Tebing Tinggi, Masiur. Tebing. Oh ya. Silakan itu, silakan. Ya, dari tadi saya lihat
Ito sama Deketin suaranya kencengan dikit. Silakan. Dari tadi saya melihat Ito sama beliau Bang Juma. Udah detail, udah jelas Bang Juma tadi memperjelaskan. Tapi Ito mutar-mutar aja. Gitu. Nggak tahu Ito mungkin malu atau gimana. Sebenarnya yang dijelasin Bang Juma itu udah jelas semua, udah benar lah. Dan itu juga udah bilang tadi bahwa sahabat itu buat orang Yahudi, orang Israel. Tapi itu masih mempertahankan masalah tentang sahabat. Jadi maksud saya di sini yang itu permasalahkan tentang sahabat itu di mana sampai di mana gitu. Padahal dari tadi udah jelas diperjelaskan sama Bang Juma sampai mendetail mungkin. Oke, ya udah. Oke. Itu ini Advent atau Islam? Dia udah mualaf, Mualaf. Sekarang Islam. Mualaf saya. Patulah tolol kau, makanya kau nggak tahu hari Sabat apa. Bukan tolol, itu yang tolol mutar-mutar dari tadi udah dijelasin. Iyalah, sudah di kebenaran tahu hari Sabat. Masa kau pindah lagi? Orang jauh orang Israel. Yang bodoh itu apa yang tolol itu sama itu. Kau tinggalkan kebenaran, apa nggak bodoh itu namanya? Nggak ada kebenaran di Kristen. Apa yang kebenaran di Kristen? Coba itu jelasin. Kebenaran di Kristen, hari akhir orang Kristen akan bertemu dengan Tuhan yang benar. Yesus akan datang dengan para malaikatnya, bersama para malaikatnya seluruhnya berlaksa-laksa di awan-awan untuk menjemput umatnya yang percaya, dan akan membalas setiap perbuatan manusia-manusia yang kampret. Yesus akan mengeksekusi manusia-manusia yang mengubah 10 hukumnya. Jadi tidak ada Allah-Allah lain, tidak ada nabi-nabi yang turun kelak untuk membalas setiap perbuatan orang. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang maha besar itu. Apalagi mau kau ragukan, kau tinggalkan dia. Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Itu makanya dibilang Bang Juma, 1 Korintus itu katanya ada orang Kristen yang bodoh. Kaulah itu. Ada yang bijak. Saya yang bijak. Saya tidak mau meninggalkan itu. Waduh. Prit. Selama Yesus berumur 30 tahun kemana? Kok nggak dipanggil Tuhan dia? Kenapa sejak udah nggak ada Yesus dipanggil Tuhan? Semua manusia ini tujuannya ke sorga. Dan siapakah yang akan turun dari sorga kelak? Bukan Allah, bukan Nabi, bukan Musa, bukan Muhammad, bukan Yesaya, bukan separa Nabi. Tidak ada itu dibilang, tak ada ayatnya. Dicari di Al-Quran, dicari di dalam kitab seluruh dunia. Hanya Tuhan Yesus yang akan datang bersama para malaikatnya untuk membalas setiap perbuatan orang. Titik. Tidak, no comment. Mau kau bayar pun aku 100 miliar, aku tidak akan meninggalkan Yesus. Ya memang di Islam Yesus ditinggalin. Gimana sih? Oke, saya masuk sedikit dulu. Gas, Gurunda. Jadi gini. Ada satu Ibu Darni, ada satu hal yang perlu kita bahas di sini ya, terkait dengan pernyataan Ibu tadi. Kalau agama di luar Kristen itu penghakimannya udah sangat jelas. Karena mereka itu tidak abu-abu. Mereka gelap. Kenapa? Nyata mereka kekafirannya itu nyata. Tapi orang Kristen ini masih mengakui adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutus para nabi, dan Yesus pun masih diakui sebagai utusan. Meski kadang seperti PLN, nyala mati. Kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia. Ngomong kampret tadi. Kabur dia. Bukan, kena laporan. Terus sedikit lagi saya tambahkan untuk edukasi yang lain. Silakan.
Siddhartha Gautama tidak akan datang menjadi hakim. Dia tidak akan ditunjuk oleh Allah. Siddhartha Gautama kau jadi hakim. Enggak. Enggak akan. Siapa lagi? Si Baba-Baba, siapa tuh? Itu tidak akan menjadi hakim dia. Karena memang peruntukannya bukan untuk diutus sebagai rasul kepada Bani Israel, kepada manusia. Tapi Yesus kudu wajib jadi hakim dia. Untuk menjelaskan kepada manusia. Ketika Allah kemudian menanyakan di dalam Al-Quranul Karim, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, wahai engkau manusia, anak laki-lakinya seorang perempuan ciptaanku bernama Maryam. Anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen? Sembahlah dirimu selain daripada aku, karena aku mengutusmu untuk mengajarkan manusia untuk menjadikan dirimu hanya sebagai utusanku. Tapi banyak yang menyembahmu. Ini makanya aku jadikan kau sebagai hakim untuk menentukan siapa pengikutmu dan siapa yang pura-pura menjadi pengikutmu. Apa dikatakan kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan yang aku perintahkan kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan mengenal aku sebagai utusanmu. Selesai di sana. Makanya Yesus datang untuk menjelaskan itu. Kalau yang lain langsung tendangan penalti, buak, tendangan tanpa balasan ke neraka, nggak perlu ditimbang-timbang, nggak perlu dihakimi, sudah jelas kafir. Tapi yang ini nih masih mengakui ada Tuhan yang datang kepada para nabi, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Abraham, Tuhannya Nabi Daud, Salomo, Isa dan Yakub dan juga Yesus, Isa alaihissalam masih mengakui itu. Inilah yang dihakimi. Maka kalau dia datang kemudian di akhir zaman, jangan bangga. Kedatangannya ini untuk mengusir para penjahat. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Jadi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW datang di akhir zaman, untuk apa? Untuk apa dia datang? Nggak ada yang menyembah dia. Nabi Musa mau datang yang berikutnya, untuk apa? Nggak ada yang menuhankan Nabi Musa. Daud mau datang, untuk apa? Nggak ada yang menuhankan Daud. Adam mau datang, untuk apa? Nggak ada yang menuhankan Adam. Isa, Yesus datang untuk dipertontonkan di hadapan manusia. Dihakimi menurut Al-Quran. Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka untuk menuhankan dirimu? Apa yang dikatakan? Maha suci engkau ya Allah. Engkau yang menjadi saksi setelah aku tinggalkan. Apa yang mereka lakukan engkau yang lebih mengetahui. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka selain apa yang kau perintahkan. Maqultu lahum illa ma amartani bi ani a'budallah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang kuajarkan kepada mereka. Tetapi kenapa di antara mereka banyak yang mengikutimu, banyak yang menyembahmu? Karena saya sudah mengatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik. Mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke agamanya menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Kemana perginya orang ini? Matius 13:20. Enyahlah daripadaku. Orang jahat itu dilempar masuk ke dalam neraka kekal. Tidak ada yang mengajarkan. Itulah tujuannya Nabi Isa turun. Itulah tujuannya Yesus datang. Makanya tidak ada seorang ahli kitab pun yang hidup pada masa Yesus datang yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa atau Yesus. Semua akan beriman. Oh, ternyata engkau betul-betul Nabi sesuai yang diajarkan oleh Islam. Maka mereka semua akan beriman kepadanya. Tidak ada lagi yang kufur kepada dia. Semua beriman. Masalahnya, akankah teman-teman Kristen ini usianya sampai kepada kedatangan Yesus alaihissalam? Atau mati dalam kekafiran? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Jadi Islam itu mengakui dia yang datang untuk menjelaskan, wahai seluruh umat manusia, aku bermukmin. Aku bermakmum kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang datang setelahku yang mengajarkan, mengingatkan kepadamu untuk menyampaikan apa yang pernah aku ajarkan kepada Bani Israel. Maka semua pernyataan-pernyataan Yesus tentang Tuhannya, tentang dirinya terekam dengan tinta emas di dalam Al-Qur'anul Karim. Gak ada itu kemudian dikatakan dia adalah Tuhan yang inkarnasi, dia adalah Tuhan yang menjadi tumbal, dia adalah Tuhan yang menjadi terkutuk. Gak ada di Islam itu, gak ada. Semata-mata hidup kekal itu hanya 2 poin. Mendudukkan Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mendudukkan Yesus yang datang kepada Bani Israel adalah jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Allah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus kepada Bani Israel. Meskipun kau percaya kepada Abraham, percaya kepada Musa, percaya kepada Daud, percaya kepada Salomo, bahkan percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kalau kau tidak percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Makanya kalau teman, jadi kalau kita minta kepada sahabat Kristen, please saudaraku, teman Kristen yang kukasih, tunjukkan dalilnya. Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkan setiap perkataan yang dikatakan kepadamu. Sekarang aku ingin dengar perkataan Yesus, sembahlah aku. Aku ingin dengar. Tolong perdengarkan kata itu dari mulut Yesus. Tertulis di mana? Biar aku menjadi pengikutnya sekalian. Ada? Tidak akan pernah kita temukan. Tidak akan pernah kita temukan. Tapi Al-Quran menggariskan begini. Al-Quran sekalian menggariskan begini. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka sombong, mereka buta, mereka tuli, mereka bisu. Kebenaran sudah datang tapi kupingnya tidak mendengarkan. Kebenaran sudah nyata, matanya tidak melihat. Kebenaran sudah dinarasikan tapi mulutnya susah untuk berkata. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran tidak. Makanya kami umat Islam itu yakin dengan sepenuh hati, litubayyina linnas, kaidah-kaidah penyembahan kepada pencipta langit dan bumi terukir dengan indah di dalam Islam yang selama ini menjadi panduan hidup kami sebagai manusia. Nah ini saudara-saudara saya, Ibu Darni, terus alhamdulillah abang saya, saudara saya, Bintang Simajuntak, Anda sekarang menjadi pengikut Yesus. Subhanallah, itu adalah satu hadiah dari Allah pencipta dan bumi yang tidak ternilai dengan apapun. Sekira begitu sebagai penutup dari saya. Makasih Kalau ya Bang ada Juntak lagi, ya. Bang Juntak makasih ya. ya silakan, Yang lain waktu mau dan naik tempat ya. saya persilakan. Makasih ya. Jangan lupa yang capek saya loh. 29 Juni halal bihalal agung, lokasi di Makassar. Yang capek saya yang diucapkan terima kasih ke Simajuntak. Iya, pantat saudara parah. Ini juga menyamakan ini antara naga dengan Iya makasih serigala Abang ini. Akil ganteng, Masya Allah. Bercanda bro, bercanda. Oke. Ayo minum kopinya, kopinya diminum. Lanjut. Bang Juntak, makasih Bang Juntak ya. Kita tukar dulu ya. Ya. Lanjut Bu Darni. Tadi direpot soalnya Mas, saya hapus dulu maksud aku tuh biar nggak diblokir, keluar dulu, naik lagi gitu Bu. Lanjut. Saudara kita itu tadi masih mau bercakap. Ini sebenarnya harus kita dudukkan antara saudara kita yang mualaf dari Advent dengan Ibu Darni. Kalau saya dengan Bu Darni kan udah sering duduk bersama, makan bersama, gitu. Yang Advent ini tadi harus saling menggali gitu, di mana kelemahan dan di mana kekuatannya sesama Advent. Kok bisa keluar dari Advent? Tanya dulu Itu dia maunya tadi kenapa dia bisa keluar. gitu. Jangan langsung dikeluarin. Iya, kenapa tadi turun ya? Coba naikin lagi tuh. Mana dia? Ayo pertahankan, harus lama, jangan terlalu cepat klimaks. Apa namanya Bu Darni? Ejakulasi dini itu jangan ada terjadi di sini. Edukasi, Guru. Oh, iya, tidur ya Bang. Oh, istirahat ya, edukasi dini. Edukasi Mulai dini. Dinaikkan Coba beliau. naik lagi abang-abang yang tadi itu. Coba minta permintaan lagi. Coba. Ayo Akhi Bintang. Oh iya bintang namanya bintang. Iya, udah Simajuntak Advent pula. Beuh.
Double-double Tapi tuh. gini Bang Juma, kenapa dia keluar? Dia tidak kuat. Nih. Contohnya seperti Biar- saya biar- ini. biar Saya kan bicara. sudah banyak belajar. Tapi kan nggak Bang mungkin Bintang, aku maaf secepat itu. Iya, Oh. silakan Dia Dani. tidak belajar Dialognya yang adem ya, dialognya yang santai. Yang adem ya Bu dari ya. Ya, Kayaknya silakan. Bintang nih Bang Bintang, namanya aja Bintang. Silakan. Aku bertanya ya. Halo? Itu Ya, boleh. Iya toh, halo. Aku mau tanya itu, kenapa itu begitulah kebenaran itu di Advent ini sudah benar, sudah mengikuti doktrin-doktrin gereja Advent sudah memang benar. Kenapa mesti secepat itu meninggalkan Yesus itu? Apalah alasannya? Alasannya Bentar, kalau saya saya ngomong semakin 1 menit aja. Ini tolong dong di follow nih Bang Bintang Simanjuntak ya, di follow ya. Biar dia 1000. Nanti kita ajak ngobrol. Ayo silakan lanjut. kalau saya semakin lama di Advent atau di Kristen, saya semakin tambah bodoh toh. Waduh. Bodohnya di mana? Bodohnya di mana itu? Iya. Sama kayak itu, bodoh. Bodoh. Iya, di mana contohnya Karena- yang bodoh itu? Kan udah kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Kenapa harus disembah? Sementara tadi kan itu memperjelaskan tentang hukum yang 10. Hukum yang pertama. Iya. Terus coba kalau aku tanya sama itu. Coba aku tanya sama itu. Ini jangan ada yang lain menjawab ya. Hanya itu si Naga ya. Coba tunjukkan ayat itu. Coba tunjukkan sama aku ayat bahwasanya Allah bersama para malaikatnya akan turun ke surga untuk membalas setiap perbuatan orang. Semua bangsa akan meratap. Mana? Dengan Yesus akan datang di awan-awan bersama para malaikatnya. Semua bangsa akan meratap. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Tunjukkan coba ayatnya di Al-Quran mengatakan Allah akan turun membalas setiap perbuatan orang. Sampai-sampai itu meninggalkan Yesus. Coba. Jangan ada dulu yang lain ya. Antara 1 lawan 1 ini. Bang Bintang ini dia pakai logika aja dia bener nih. Pokoknya jangan dulu, mohon minta tolong. Kami uji iman dulu. Kenapa dia bisa keluar? Kan gitu. Ayo, tolong silakan. Ya loh, itu karena saya belum sampai ke sana memperjalani tentang ayat Al-Quran. Nah, itu makanya itu berarti lemah sekali. Itulah pegangan yang paling utuh yang tidak bisa diruntuhkan. Sudah jelas-jelas Yesus yang akan datang untuk membalas. Masa berani kita lagi mengkhianati dia? Itu berarti itu nggak belajar selama ini di Advent. Nggak ada untuk belajar Alkitab, nggak pernah itu pelajari. Gampang lah itu. Dapatlah Bang Juma. Aku aja hampir jatuh aku dibikin Bang Juma ini. Wah, pengakuan ini. Sempat terguncang Gurunda, sempat terguncang ini. Wah, udahlah Bang Juma tampan, jago lagi bicara, penginjil kuat, memang cowok idamanku, tapi tetap aku kuat dengan Yesus. Itu nggak jatuh aku, walaupun Bang Juma seganteng apapun, Bang Juma udah jago semua ayat Al-Quran, ayat Alkitab, tetapi aku tidak goyang dibuat Yesusku. Nah itu, padahal aku udah terkagum-kagum aku ini dibikin Bang Juma ini, udah klepek-klepek aku ini. Bang Bintang di follow Ibu yang bawah ya, bercanda Bang ya. Bintang kita follow ya semua ya. Bukan bercanda, serius loh, serius. Bayangkan aku mana pernah aku masuk ruangan-ruangan Kristen yang lain. Aku hanya ingin mendengarkan suara Bang Juma. Tetapi masih lebih cinta aku sama Yesus. Gitu. Walaupun cintaku sama Bang Juma 100%, tetapi cintaku melebihi 360% kepada Tuhan Yesus. Itu loh. Belajar muda lagi ya Bu Dearni ya, belajar ini ya, gombal-gombal 80-an. Bang Bintang silakan ditanggapin aja Bang Bintang.
Serius ini, serius. Cintanya itu sama Tuhan Yesus itu di mana tuh cintanya? Loh, gak usah pengakuan lagi, sedangkan dia yang turun akan membalas setiap perbuatan orang. Mana ada level nabi, mana ada level utusan, mana ada Ya, level elah. manusia seperti Sini Bu itu. Dearni aku yang jawab ya. Bu Dearni, Yesus akan membalas. Allah setiap hari membalas perbuatan kita, baik yang jahat maupun yang baik. Antara Setiap kami hari. berdua, kami Nggak duel perlu dulu, kami akan-akan. duel. Kalian kan udah jago-jago. itu kan Jangan jarang. dulu. Oh, udah jago-jago kan. Ya udah. Bisa gitu jawabnya loh. Kisi-kisi aja, kisi-kisi aja Bang Kores. Kisi-kisi sama si Bang Bintang aja. Ya udah, ya udah. Ayo, ayo, Bintang. Ibu Darni, tapi Biar ditunjukkannya dulu imannya. iya, tapi setelah ini adalah kewajiban kami juga untuk menguatkan iman saudara kami Muslim Iya. kan gitu. Iya, boleh, Di mana boleh. dasarnya Al-Quran mengatakan bahwa Yesus nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah terkait dengan penghakiman kan gitu. Supaya beliau juga punya bekal. Karena Yesus dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 27, dia menghakimi manusia, dia diberi kuasa untuk menghakimi dikarenakan karena dia sebagai anak manusia. Yesus diberi kuasa memang karena dia anak manusia. Yang namanya Tuhan tidak diberikan kuasa. Karena kenapa? Dialah yang maha kuasa itu. Gitu loh Bu. Ya silakan dilanjut. Nanti setelah ini kita akan berikan pembekalan kepada saudara kita yang baru mu'alaf. Iya, ini aku dikit sebelum ke saudara kita. Bu Dearni, tahu nggak Bu Dearni kenapa Bu Dearni dikasihi sebegitunya saat ini? Dalam kehidupan Bu Dearni sekarang. Tahu nggak kenapa? Ya, karena sayangnya lah Tuhan itu sama aku, karena kasihnya kepada aku. Bukan Bu Dearni. Ini karena Bu Dearni adalah orang Kristen yang ada di Indonesia. Kalau Bu Dearni orang Kristen yang ada di Zimbabwe, Bu Dearni tinggalnya di daun-daun kelor, tahu nggak? lanjut. Ketawa dia, benar dia ketawa kan? Siapa lagi nih? Ya kan ada mau. Ya, saya masuk ya. Oke. Silakan Guru Nasra. Jadi itu yang saya jelaskan tadi Bu. Seluruh manusia di atas muka bumi ini akan terkagum-kagum kepada Yesus. Tetapi tujuan Yesus itu apa? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Jadi apa masalahnya rupanya kalau dia datang dengan berlaksa-laksa kemudian malaikat, apa masalahnya? Dia datang dengan berlaksa malaikat, menghakimi dengan koridor yang ditentukan oleh Tuhan. Apa itu? Aku ini utusan. Ayo yang mengakui aku sebagai utusan, pindah ke sebelah kanan. Yang mengakui aku sebagai Tuhan, pindah di sebelah kiri. Setelah itu kemudian Yesus berpaling ke sebelah kanan. Yang kanan, masuklah engkau ke surga. Yang kiri, enyahlah daripada aku, masuklah kau ke neraka. Selesai. Iya. Terus apa yang menjadi hebat di sana? Sementara Yesus dalam Yohanes 5 nomor 27 cuma dikatakan, aku diberi kuasa disebabkan aku adalah manusia. Yesus diberi kuasa untuk menghakimi disebabkan karena dia adalah anak manusia. Dia nabi, dia utusan. Dia yang, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa iskalallahu ya'in sebelum Maryam, a'anta qulta linnas? Apakah engkau wahai Yesus yang mengatakan kepada Bu Darni bahwa engkau adalah Tuhan selain daripada aku? Oh, Yesus mengatakan, la, tidak. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang kau perintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada Bani Israel. Apa yang kau perintahkan kepadaku? Aku mengatakan itu kepada mereka. Aku ini utusanmu dan aku sampaikan kepada Bani Israel. Aku ini utusan Bapa. Adapun mereka, di antaranya Bu Darni yang cantik itu, tidak pernah aku katakan kepada dia bahwa sembahlah aku wahai Ibu Darni. Bahkan ketika di dunia ada yang disebut Bang Suma, orang yang paling ganteng di Makassar, pernah berkali-kali berdialog dengan dia minta data di mana aku mengatakan sembahlah aku. Tapi Bu Darni itu tidak pernah menunjukkan data itu. Maka saya katakan di depan matamu aku usir dia. Enyahlah daripada aku. Masuklah kau ke neraka. Engkau adalah pembuat kejahatan.
Kan jelas dalilnya itu. Maka kemudian Al-Quran menerangkan bahwa Allah itu adalah illama allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia yang maha bijaksana. Dia hakim yang paling bijaksana. Yang A dihakimi A, yang B dikasih ganjaran B, yang C dikasih gambaran C. Tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Makanya dikatakan Al-Hakim. Yesus tidak pernah digelari Al-Hakim. Ini Al-Quran, Bu. Jadi ketika Anda bertanya, saudari saya bertanya kepada saudara saya mu'alaf, di mana diterangkan dalam Al-Quran? Al-Quran banyak menerangkan Allah itu adalah hakim yang adil. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lagi maha bijaksana. Dialah hakim yang adil. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Ayo semua umat muslim open mic, ucapkan kalimat ini. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dan Allah, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Al-Quranul Karim surat 10 ayat 8. Selesai perkara itu. Alaihissallahu bihakimil hakimin. Tidak ada yang hakim yang adil seadil-adilnya kecuali Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam diperintahkan menjadi hakim. Kau jadi hakim, tentukan, tanya kepada mereka supaya mereka jangan masuk ke dalam neraka dengan merasa dizalimi oleh aku Allah. Katakan kepada mereka, kau itu nabiku, kau itu rasulku, atau kau Tuhan itu sendiri yang setara dengan aku. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Maqultu lahum illa ma amartani bi." Aku tidak mengatakan sesuatu kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku. Aku ajak mereka menyembah hanya kepadamu. A'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah pencipta langit dan bumi, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu masih tertore di kitabnya Ibu Darni hari ini. Jangan engkau sentuh aku wahai Maria, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapakmu, ilahku dan ilah. Apakah masih kurang? Islam mengajarkan itu, kata Yesus dalam Yohanes 20, Yohanes. Lupa saya datanya. Dia katakan bahwasanya ketika ia datang, dia akan mengingatkan segala perkataan-perkataan yang aku pernah katakan kepadamu. Itu Yohanes 16 kalau nggak salah. Coba. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika datang, yang datang kepada Bani Israel, seorang laki-laki yang suci, mengajarkan menyembah Allah, mengajarkan dirinya utusan Allah. Melanggar enggak kaidah itu? Tidak. Yesus menolak enggak dikatakan itu? Tidak. Tapi ketika Ibu Darni yang datang kepadanya menendangkan sebuah mazmur, malam yang kudus, Tuhan Yesus datang membawa keselamatan kepada yang menuhankannya. Yesus kaget. Loh. Ini suaranya sudah pales, ajarannya pun sesat. Gimana tuh? Siapa yang bertanggung jawab dengan itu? Apalagi kaidah-kaidah seperti ini ibu ajarkan kepada anak-anak ibu secara turun-temurun. Kasihan mereka. Semua mereka akan diusir. Sayangilah anak-anak kita dengan mengajarkan kebenaran itu. Meskipun pahit, meskipun berat, tapi itulah yang diinginkan oleh pencipta kita. Jangankan pencipta, Nabi yang datang kepada Bani Israel pun mengatakan, orang-orang Israel yang menolak kenabian Yesus masuk neraka. Bagaimana dengan Islam? Beliau adalah seorang nabi yang diperuntukkan kepada Bani Israel, laki-laki suci terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kurang apa lagi kemuliaan beliau di mata Islam? Mulia sekali. Tapi kalau di Kristen, mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan kok tepuk tangan kayak pertandingan takraw? Iya kalau saltonya bagus. Kalau saltonya terlipat kepalanya duluan sampai ke lantai, apa untungnya? Inilah yang saya katakan, kata Yesus, Matius 23. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Akal nggak ada dikatakan. Kasihilah Allahmu dengan imanmu, nggak ada. Akal
baru beriman. Akal yang benar akan menuju kepada iman yang benar. Tapi kalau imannya tidak benar, akalnya pun dikebiri, yang masuk akal dihilangkan, yang tidak masuk akal diakal-akalin. Israel disebut Israel rohani. Ya kan? Hewan kurban dikatakan manusia kurban. Manusia jelas-jelas anak manusia disebut anak domba. Ini yang dimaksud berangan-angan menduga-duga keselamatan itu kayak dibuat kupon sendiri semau-maunya. Inilah yang dikatakan cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi saya berlindung kepada Allah dari hal-hal demikian. Kebenaran yang aku sampaikan hanyalah kebenaran yang kudapatkan dari Al-Quranul Karim dan kitab ibu. Adapun kesalahan, kekhilafan itu bersumber dari saya. Bang Suma manusia biasa yang hanya bermodalkan ketampanan yang sangat luar biasa dari Allah. Demikian, puji diri itu adalah sesuatu karunia. Yang penting jangan menghinakan diri. Jangan menghinakan diri. Jelas-jelas manusia menyebut dirinya sebagai domba. Jangan. Fi aksani takwim. Kita ini manusia yang disempurnakan, makhluk yang disempurnakan, diciptakan begitu sempurna. Berhenti mengatakan kita ini adalah hewan. Kita bukan domba, kita adalah manusia yang suci. Dari suci harus kembali dalam keadaan suci. Saya kira begitu dari saya teman-teman sekalian, karena di sini sudah jam 3:20. Mata saya sudah berkunang-kunang. Ibu Darni ketika jam segini kulihat semakin cantik. Saya khawatir nanti ada apa-apa. Itu ngantuk Gurunda itu, ngantuk bener itu. Ada apa-apa. Bu Rama 3 menit mau naik. Bang Bintang tukar dulu ya. Jadi saya pamit dulu. 3 menit ya. Nanti kita akan berjumpa lagi. Bu Darni jangan bosan-bosan Bu ya. Dengan saya jangan bosan-bosan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, anggaplah itu adalah sebuah lelucon yang mungkin bisa menjadi pengingat nanti ketika kita bertemu di padang mahsyar. Oh, ini loh orangnya yang dulu sering saya dialog dengan dia. Begitu juga saya melihat Bu Darni sampai di sana, oh semakin cantik dan seterusnya. Tapi apal daya, saya tidak bisa memberikan apa-apa selain daripada pengetahuan yang seperti ini, gitu ya Bu Darni ya. Oke. Assalamualaikum Bunda. Oke. 3 menit Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Bunda Rahma ini makin seru saya nih. ini. Aduh, kayak mana ini? Lanjut. Ini apa namanya? Itu ada Eriko Juan, kawan dari kekristenan pengen naik. Ini akhirnya Asyidik ini. Ini udah bisa ngunyah ini karena Gurunda udah mau pamit, aku juga udah ngantuk ini. Jadi syukran waktunya kawan-kawan ya, selamat dilanjut Bu Dearni, semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Bunda Rahman nitip Bu Dearni, Akhina Asyidik nitip Bro Eriko Juan di bawah. Aku pun tidur lah ngantuk kalau. Wah, ini Bu Dearni emang nungguin Gurunda kalau kayak gini caranya ini. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Ibu Darni udah capek. Bu Darni juga harus istirahat. Beliau orang baik, harus istirahat. Iya. Bunda Rama mau sampai ke Gurunda sebelum tidur Gurunda. Silakan Mbak Bunda. Oh iya, terima kasih dinaikkan ya, Masya Allah. Tapi sayang ya, abangku ini udah mau pamit. Tapi memang jam di tempatku ini jam 3 memang lu udah lebih larut. Selamat beristirahat. Iya, sama-sama aja kita, Ukti. Sama Ji. Iya. Kami satu kota dengan Bu. Alhamdulillah, syukur bisa satu komal. Satu kota. Iya. Satu kota aja. Foto-foto dulu kali Bunda. Satu kota aja. Ibu Darni istirahat ya Bu, jangan banyak pikir, direnungkan apa yang kita sampaikan gitu. Jangan dianggap ini sebuah hal yang negatif gitu ya. Dialog ini dibangun, Ibu masuk ke sini karena Ibu sayang kepada kami, begitu juga kami. Dialog ini dibangun karena kita saling menyayangi sebagai anak bangsa. Ketika ada hal yang keliru menurut hitungan Ibu, mohon dimaafkan. Ketika ada sesuatu yang baik, ya itulah kebenaran yang kami punya. Begitupun Ibu menyatakan sesuatu kepada kami terima, kami olah itu. Kami tidak kemudian mengingkari bahwa itu adalah data yang Ibu sajikan dari kitab Ibu. Tetapi kembali lagi, la ikraha fiddin, dalam hal agama tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Lakum dinukum waliyadin, silakan beragama masing-masing. Agama Ibu untuk Ibu, agama saya untuk saya. Tapi satu hal yang perlu diketahui adalah hak setiap hamba Allah untuk memperoleh hidayah. Itu yang perlu, dan kami tidak membatasi itu dan juga tidak memaksakan.
Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian yang ada di bawah, di typing TikTok dan juga yang ada di channel Zulkifli Abbas dan channel yang berafiliasi dengan Komal saudara kita Wan Abi. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga persatuan dan kesatuan anak bangsa itu bisa terjalin sampai kapanpun, sehingga Indonesia bisa jaya di masa yang akan datang, sama seperti jayanya kemudian penghuni surga yang berikan petunjuk oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Daeng. Nah, Bunda Aku belum juga ya. ngantuk Bunda Rahma. Aku juga lah kata-kata terakhirku. Udah jam berapa ini? Besok mau kerja lagi, berjuang lagi, perang Ya lagi, Bu Darni. cari duit Ya. untuk menghidupi kehidupan ini yang sangat sulit ini, iya kan? Ya, Jadi Bu terima Darni. kasihlah ya. Terima kasihlah ya kepada Bang Juma, teman-teman yang lain yang sudah sudi untuk belajar bersama aku di ruangan ini ya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Amin, amin. Makasih ya Bunda. Ya makasih ya Bu Darni ya. Tuhan Yesus memberkati.